Tetap semangat Garudaku. Ya teman-teman, dibantu di tap-tap, di share-share, dan juga jangan lupa love orange ya. Minimal 30k. Di tap-tap dulu ya teman-teman. Waktunya Indonesia berkunjung ke akun wasit ya. Betul. Jangan cuman beraninya di live aja. Kalian pergi ke akun itu wasit. Di bawah aja tip-tip layar kita. Wasit sialan. Kecewa penonton. Tapi masih main kan? Nanti Indonesia cari 3-4. Bukan begitu ya? Lagi emosi semua nih ya. Masih kan? Masih ada harapan untuk juara 3. Wasit beleng-beleng. Silakan di tap-tap dulu ya, 30k tapnya baru dinaikin teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya belum sampai 30k, mohon ditunggu saja dulu. Info nama IG wasitnya. Kalian mau berkunjung ke akun wasitnya ya. Nama wasitnya itu akunnya Bom Sekala-kala Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalian bom lah di sana. Tunjukkan ini. Apalagi itu? Kena mental, supaya kena mental itu wasitnya. Mana Gurunda Zuma? Di tap-tap dulu, 30k baru dinaikkan Bang Zuma. Tap-tap layar host nggak bisa tap-tap layar. Oh bisa. Oh iya. Oke, aku sambil tap-tap. Kurang malam sadly. Tadi kita nonton bola dulu. Udah 30k, kita undang dulu Bang Juma. Bunda blokir permanen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada. Apa kabar malam ini, subuh ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa. Amin. Ya teman-teman, karena Bang Zuma sudah ada di komal kita, demikianlah live kita pada pagi hari ini. Sekian live-nya.
Ya ampun. Gitu ya? Ya kita harus rayakan kemenangan dulu. Oh, siap. Lumayan di tempat kita kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, gimana? Ya, gimana kabarnya? Baik, seperti biasa. Izin mendengar tausiah enggak? Tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang datang itu Oten bukan tausiah dek. Toblas. Saya ini lagi habis kecewa, Gurunda. Kenapa kecewa? Iya, benar. Saya ini kalau dulu zamannya Gonzales ya, zaman apa? Kalau saya nonton mesti kalah. Saya heran ini, sumpah ini kenapa ya? Makanya Emang ada apa? Ada apa emang? Ini biasa tadi. Kenapa? Pasti gini Indonesia, kan, Bang Nando Indonesia gini, versus. pasti kalau dia ngerasa kalau dia nonton pasti Indonesia kalah, kalau dia nggak nonton menang gitu kan ya? Ya, dari dulu, dari zamannya Gonzales tuh, Gonzales, kemudian Boas Solosa. Nah, dah nanti mah nggak usah nonton deh, biar menang. Oh, tapi kan tadi menang. Di tempatku di TV ku Assalamualaikum menang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bang kalah bang 2-0. Beda 2-0 tipis. bang. Di TV saya di rumah 3-2. Beda. Indonesia 3. 3-2 itu ular bang. 3-2 ular. Ya, aku serius. Mana ada 3-2. Cuman saya heran kenapa anak-anak di kamarnya anak-anak teriak gol, di tempatku nggak ada gol. Begitu diperiksa ternyata saya nonton siaran 2019. Udah asik Menurut informasi baru saya terima beritanya nih. Ternyata wasitnya itu habis makan monyet. Sudah tidak kencing, lurusnya sudah tidak kencing. Kencingnya nggak lancar. Lancar. Masih bahas kencing. Udah sehari semalam loh. Aduh parah. Asik-asik nonton ternyata tayang 2019. Siaran. Ada murid saya naik nih Bang Juma mau nanya-nanya nih dia nih. Ya, Amus, gimana kabarmu nak? Angus. Baik, Kok namanya Angus? Amus, Angus, iya. gimana kabarmu nak? Baik, Bang Andi. Ada yang mau tanya-tanya Gih tentang apa kek biar kembali ke akal sehat begitu? Ada yang mengganjal ini. Apa yang mengganjal batu karang? Sebelum diskusi, Iya, tanya dulu apa kencingnya lancar. Janganlah dia ditanya karena dia memang udah nggak lancar dari sononya. Iya. Oke, lanjut. Silakan Mus nanya tuh Bang Juma atau siapa yang silakan. Ini Bang Juma, aku baca dari Google kalau sholat gini usali. Oh, Bang Zuma noise. Hah? Noise dikit kayak ngecas gitu suaranya. Kok bisa? Iya. Pasti kencingnya bang Juma nggak lancar. Makanya noise. Masih? Ini aman, udah. Aman. Oke, lanjut Bang Amus. Iya, gimana Om? Gini, aku baca dari Google belajar sholat. Iya. Gini, usali fardhu sholat maghrib. Nah, itu kan ada artinya mengikut imam. Kita mengikut imam. Sedangkan imam mengikut siapa Bang Juma? Imam itu sebagai imam dia sebagai pemimpin sholat. Pemimpin sholat dia. Jadi kalau misalnya dia imam, dia hanya mengatakan saya berniat sholat wajib atau sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Kalau ada makmumnya, maka dia mengatakan saya niat sholat fardu 3 rakaat untuk sebagai imam menghadap kiblat karena Allah. Gitu. Kalau dia makmum, dia sampaikan bahwa dia adalah makmum berniat
sebagai makmum untuk sholat wajib maghrib 3 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Kayak gitu aja. Berarti imam itu tidak mengikut siapa-siapa ya Bang Juma? Imam dia pemimpin sholat. Kalau imam itu pemimpin, kalau jemaah itu makmum. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Cuman saya tidak menggunakan bahasa Arab kalau saya niat sholat. Gitu. Kalau dia makmum, kalau dia imam lain lagi. Kalau dalam bahasa Arabnya usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblah adaan imaman lillahi ta'ala. Begitu. Berarti intinya dalam sholat itu imam tidak mengikut siapa-siapa, begitu Bang Juma? Imam tidak mengikuti siapa-siapa karena dia pemimpin, sama seperti driver itu tidak mengikuti siapa-siapa karena dia yang mengendalikan jalannya kendaraan. Sorry, pakai telur ya? Ya, 10.000. Enggak usah pakai telur. Kenapa? Tai malas. Iya, Takut kalau makan sholat itu loh. enggak pakai telur. Ya udah, terusin Mus. Apa lagi Mus? Ini bikin Maaf. Udah gua Kalau mute, yang buka lagi, gua turunin aja lah. imamnya itu Sana gua. batal dalam sholatnya, ada yang gantiin Bang Juma? Gimana? Kalau imamnya itu batal sholat, misalnya kan di dalam Islam itu ketika sholat ada melakukan kentut imamnya, berarti ada yang gantiin tuh. Iya, seketika yang di belakang imam maju untuk menggantikan, melanjutkan rakaat atau bacaan yang dibacakan imam. Makanya yang di belakang imam itu harus orang yang bisa jadi imam. Gitu, Bang. Oh iya, makasih Bang Juma. Iya, Itu saja sih. sama-sama. Ntar aku belajar lagi. Iya, amin. Belajar sampai keluar dari ajaran yang pengikutnya diusir ya sama Yesus ke neraka. Nah, Jangan kalau di mau gereja tunggu. siapa? Lanjut lagi. Enggak, Nah, kalau di gereja aku siapa belajar itu pemimpinnya, Bang? Pemimpinnya siapa itu? Juma. Oh Yesus di neraka, kau Tuhannya. Kau mau justice. Bukan Yesus di neraka, dengerin dulu. Kristen yang diusir ke neraka. Kau salah dengar itu ah. Oh. Datang-datang marah, nggak dengar baik-baik marah. Ini kok yang ini yang tahu Kristen itu di neraka kok Juma? Kan ada dalilnya, Bung. Di mana bos? Matius 7 nomor Bentar ya. 23. Nah, iya kita bahas satu-satu. Boleh. Mantap. Matius 7, Baca mulai dari 15 sampai 23. Iya. Matius 7 ayat 15 sampai 3 lah, baca. 15. 15 sampai nomor 23. Sudah. Bisa baca ya? Baca ya, silakan. Ini pokoknya ini hal pengajaran yang sesat ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sudah. Ya, terus Anda baca. tahu? Diteruskan Baca lagi. terus. Iya, sampai nomor 23. 23. Oh. Iya. Iya, bisa langsung aja ke 21 ya. Nggak bisa langsung baca 18-nya juga itu. 18 19 nggak apa-apa. Udah saya baca 15 tadi. 18 19. Sekarang apa? Ini 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Udah ya? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu Kristen di situ mana yang kamu bilang ke neraka? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan yang diusir ke neraka itu siapa? Ya setiap Hindu. orang yang berseru kepadanya yang melakukan tindakan kejahatan. Iya, yang berbuat kejahatan itu kan kategorinya adalah memanggil Yesus Tuhan. Woi, di mana itu ini? Bentar ya. Kau Itu paham dalil. satu ini. Itu dalilnya, kamu baca. Iya, pahami dulu. Bukan pahami setiap lah. orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. itu pintar. Nanti pada terakhir Tuhan Yesus mengatakan akan banyak nanti yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku mau masuk ke dalam kerajaan surga. Terus? Nanti Tuhan akan berterus terang. Yesus itu akan berterus terang. Iya, Dia akan mengusir mengatakan, orang. "Jangan daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu Mengusir mengatakan, bentar. Itu menandakan otoritas Yesus itu adalah Tuhan. Dia akan berterus terang, "Enyahlah padaku engkau pembuat kejahatan." Ya. Iya, siapa menandakan, yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Islam atau Kristen? Tuhan. Nah, Yesus berarti Tuhan. siapa yang diusir? yang melakukan pembuatan kejahatan. Yang berbuat kejahatan itu yang memanggil Yesus Tuhan. Boda itu udah jelas itu. Tuhan Yesus berkata, nanti akan banyak orang yang mengatakan, Tuhan, aku mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi nanti saya berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kan otoritas Tuhan. Dia mengatakan, iya, siapa yang diusir di situ? Iya, yang melakukan pembuat kejahatan, yang melakukan hal dosa. Itu iya, Tuhan yang berbuat kejahatan, yang berbuat kejahatan kan yang diusir. Dari buahnya kita bisa mengenal. Dari buahnya. Tuhan Yesus akan bilang sama kamu, nyala padaku engkau sekalian membuat kejahatan cuma. Nah, yang membuat kejahatan ini kan yang memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Nah, itu kan begini, Yesus berkata nanti pada akhir zaman akan banyak orang mengatakan, Tuhan, aku mau masuk ke dalam itu siapa? kerajaan surga. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Semua orang nanti akan Siapa semua orang? Kenapa jadi semua orang? Yang berseru kepadaku. Kenapa jadi semua orang? Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, maksudnya kenapa jadi semua orang? Kan kalian aja. Anak itu salah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya? Enggak, yang saya tanya kenapa Anda menuduh orang sementara yang memanggil Yesus Tuhan itu kan cuma Anda, cuma Kristen. Kenapa jadi orang lain juga Anda ikut-ikutkan? Karena dia Tuhan yang sebenarnya itu, ya, Yesus dalam kerajaan justru surga. Kalau nanti dia Tuhan. Bentar dulu. Justru kalau dia Tuhan. Begini. Kamu nanti bilang, Tuhan, aku mau masuk ke dalam kerajaan surga. Saya tidak akan mungkin memanggil Yesus Tuhan. Bentar dulu. Nanti Yesus akan berterus terang kepadamu. Cuma nyala padaku. Engkau iya, yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Iya, itu kan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Iya, nah siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Kami Kristen. Berarti yang diusir di situ adalah Kristen. Analogika Anda itu tidak sesuai itu. Analogi kamu itu nggak sesuai. Lalu Anda ingin menuduh siapa? Anda ingin menuduh siapa memanggil Yesus Tuhan? Kan cuma Anda yang memanggil dia Tuhan. Emang ada di situ siapa yang menyebut nama Tuhan Yesus akan masuk neraka? Di Itu ada di nomor dua-duanya. Pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Menyalah padaku sekalian pembuat kejahatan. Kan pembuat kejahatan, siapa yang bertobat? Pembuat kejahatan itu memanggil Yesus Tuhan. Benar atau benar?
Siapa yang punya otoritas mengusir manusia yang bilang engkau pembuat kejahatan, engkau pada pembuat kejahatan. Bro Carlos. Ada otoritasnya di situ. Bro Carlos, gantian. Dalam kerajaan surga Yesus mengatakan engkau padaku kau cuma Bro Carlos, gantian bicara Carlos. Jangan terlalu panjang, gantian. yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah Kristen. Yang diusir ke neraka itu adalah orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kami umat Islam tidak memanggil Yesus Tuhan. Yang memanggil Yesus itu Tuhan Anda, bukan kami. Kenapa jadi linglung ini orangnya? Yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Hmm. Yang bernubuat atas nama Yesus siapa? Jadi ciri-ciri kejahatan yang dimaksud Yesus di sini adalah satu, menuangkan dia, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus. Inilah yang diusir. Itu bahasa sederhananya. Itu bahasa sederhananya. Gimana dong? Ayo. Nangis. Kena kepalanya. Langsung kencingnya mampet, nggak lancar lagi. Ayo. Di dalam kitab Yehezkiel diterangkan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang membisikkan bisikan hatinya sendiri, yang tidak melihat sesuatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabi muhai Israel. Bentar saja ya. Memang betul itu setiap manusia itu punya dosa. Bukan, yang diusir di sini, yang diusir di sini adalah yang memanggil Yesus Tuhan akibat pengajaran dari dosa dari nabi palsu dari Israel. Itu konsep Anda sendiri. Anda membuat ini konsep dalilnya sendiri. ada, nubuatannya Di situ ada. ada otoritas Tuhan Yesus mengatakan, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, Ngerocos terus yang Rocos. tidak melihat sesuatu penglihatan. Yang dimaksud nabi-nabi celaka ini adalah nabi-nabi dari Israel. Dalilnya Iya ada. memang betul, manusia itu maupun nabi itu punya dosa. Siapa bilang nabi tidak ada dosa? Iya, oleh karena itulah kemudian nabi-nabi dari Israel ini mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan, dan ternyata yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir ke neraka. Konsep Anda sendiri itu. Itu dalilnya kamu sudah baca tadi. Itu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iya Enyahlah itu. daripadaku. Udah. Iya itu otoritasnya Tuhan Yesus. Dia pada hari Carlos. dia akan mengatakan. Carlos dengerin lah, jangan dapat kusir kayak gitu. Gini aja deh Carlos. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kau coba buktikan apa yang dilakukan Yesus sehingga dia adalah Tuhan. Coba. Buktikan coba Yesus Tuhan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan banyak mukjizat. Apa aja termasuk? Ada jaminan. Bahwasanya kalau kamu tidak percaya bahwa aku lebih ya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu kau cuma ngomong apa yang dia lakukan. Yang dilakukannya dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang bunuh, Lanjut, gantian ya. Habis ini Banyuma ya. Ya. Oke, silakan Banyuma. Membuktikan dia Yesus Tuhan adalah membangkitkan orang mati bermujizat. Iya. Membangkitkan orang mati itu bukan dirinya yang membangkitkan. Tetapi yang membangkitkan itu adalah Tuhannya, yaitu Allah. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oke. Itu tertulis di situ. Di sana di Kisah Para Rasul 2 dikatakan, kamu kan mengatakan bukti ketuhanan Yesus adalah membangkitkan orang mati. Ternyata membangkitkan orang mati itu bukan dia tapi Tuhannya, yaitu Allah. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah manusia Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jedor. Sudah. Ya, siapa yang melakukan mujizat? Tuhan Yesus. Ya, di situ dalilnya yang dilakukan oleh Allah. Sudah. Gantian. Enggak, Boleh. ya, menurut Kisah Para Rasul 2 nomor 22 yang melakukan mujizat Allah atau Yesus? Yesus lah. Itu dalilnya di situ yang dilakukan oleh Allah. Sudah, udah. Coba kau begini aja. Sebelum kau mau menjawab, kau baca dulu deh. Kau baca dulu. Baca. Baca dulu. Udah, Baca. sudah. Biar saya jawab. Enggak, baca Udah. dulu. Perdengarkan sama kita. Oke lah Tuhannya, saya kuliah Tuhannya lah. Oke, sudah. Oh, yang mengalah dia Banyuwa. Ya, Udah. berarti yang melakukan mujizat siapa? Udah, saya jawab. Sudah. Yang melakukan siapa? Iya, bentar dulu. Udah saya jawab. Baca dulu baru menjawab. Sudah saya jawab. Ini saya jawab ya. Baca dulu supaya kau ada jawaban. Nggak perlu. Bagaimana kau? Bagaimana kau mau menjawab kalau belum membaca? Iya, setelah ini saya mau jawab dulu. Saya mau jawab. Pakai dalil aku. Sudah. Ya silakanlah, terserah lu lah. Ya. Oke. Ini 1 Yohanes pasal 5. Itu kenapa lari ke 1 sana? Yohanes- Ini bentar dulu, ini jawabannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tolong dibuka. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ngomongin di bumi waktu bermujizat, bukan ngomongin di surga. Iya kan, Yesus itu menandakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, makanya dia membuat mujizat itu atas namanya sendiri. Coba baca data yang diberikan sama Jumat tadi. Udah saya tahu itu, nggak perlu apa. Bacalah. Kau masa menghindar Udah sama? saya tahu itu ini. Kamu kan menghindar lah, janganlah. Aduh, Kau berarti ini. bikin apa? Baik-baik kita diskusi, bacalah. Nggak perlu, nggak butuh itu. Ini jawabannya ini. Ini Dia jawabannya. enggak butuh dalilnya sendiri. Bentar dulu, ini jawabannya. Ini. Sebab ada 3 yang Kasihan. memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, si Elohim itu, Firman, yaitu si Yesus itu, dan Roh Itu Kudus. bersaksi Dan ketiganya itu bersaksi. Tidak ada hubungannya persaksian dengan yang kita sedang bahas ini. Pertanyaannya adalah, dengerin. Dengerin pertanyaannya adalah apa yang dilakukan? Dengerin. Apa yang dilakukan Yesus di bumi menunjukkan dia Tuhan. Kenapa kau jawab di surga? Iya kan dia berasal dari surga. Saya Dia nggak berasal nanya, dari bukan surga. itu yang dibahas. Apa yang dilakukan Yesus di muka bumi sehingga dia dikatakan Tuhan? Kau jawab waktu dia bermujizat. Berarti Iya. di bumi. Siapa yang bermujizat di situ? Silakan dijawab. Yang dia bawa itu palsu, yang kau bawa itu palsu, tambahan. Jangan ketawa, serius. Ini yang kau bawa Ya. ini. Dengar. Udah. Ini yang kau bawa ini. Ini yang kau bawa ini. Sebab ada 3 memberi kesaksian. Aduh, Bunda yang Rahman kau diikuti bawa. ke situ. Iya Jangan betul. ikuti ke situ. Itu surga itu, kita omongin bumi. Dia kan dari surga, makanya dia apa yang dilakukan di bumi itu terjadi. Karena Baca itu Kisah Para kehendaknya. Rasul 2 nomor 22 apa ribet kali. Oke. Kisah Para Baca. Rasul berapa? 2 Bentar. nomor 22. Bentar ya, Kisah Para Rasul. KPR 2 nomor Iya, 22. KPR 22 ya? Iya. KPR 2 nomor 22. Oh, nomor 2 ayat ke-22. Kirain ada yang lebih apa? Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah kamu seperti yang kamu tahu. Betul. Dilakukan oleh siapa? Siapa yang melakukan Allah, mujizat? iya. Mana? Siapa yang melakukan mujizat? Yang dilakukan oleh Mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia yang di tengah. siapa yang melakukan? Ya Allah. Berarti bukan Yesus. Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Allah itu Yesus Mama sendiri. Allah itu Ini, Yesus itu. ini saya kasih jawabannya. Ya, bentar. 1 Yohanes pasal 1. Bentar.
Satu Yohanes. Pada mulanya Yohanes adalah 1:1. firman. Itu bukan Yesus. Pada Yang mulanya Yesus adalah firman. Firman yang itu Yesus bersama-sama itu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. yang Yesus itu di nomor 14-nya baru Yesus. Kau jangan masuk Ini ke nomor nih, 1. iya itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya itu kan? baru Yesus. Iya. Firman menjadi itu adalah Allah. daging. Tiga yang memberi kesaksian di surga tadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Firman itu telah menjadi manusia. Dia itu Firman itu adalah Allah itu sendiri. Apalagi yang salah di situ. Kalau Firman Allah itu adalah kalau Yesus. daging itu, kalau Firman Yesus itu itu adalah- yang adalah daging itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Terus kenapa dia manusia? Firman yang telah menjadi manusia ini ayat ke apa? Firman itu Yang apa? Firman itu apa? Firman. Hah? Firman itu apa? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu. Lah, terus Pasal kenapa tadi. Yesus masih menerima firman kalau begitu? Di mana dia menerima firman? Di mana dia menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Yohanes? 17 nomor 8. 17 nomor 8. Oke. Nah, begitu dong, kooperatif Sebab segala dong. firman yang kau sampaikan kepadaku. Itu Kan ada firman. disampaikan. Itu Disampaikan firman lagi. menerima. Firman di situ apa? Hah? Firman di situ apa? Firman sebab segala firman yang engkau Ya, sampaikan firman kepadaku itu telah di situ kusampaikan. apa? Tadi katanya firman sudah jadi daging. Kok Yesus masih menerima daging? Menerima daging. Firman yang telah menjadi manusia, beda di firman di sini. Ya, firman jadi manusia. Terus kenapa dia masih menerima manusia? Sebab segala manusia yang kau berikan kepadaku Firman telah yang aku telah sampaikan. menjadi Apa maksudnya? manusia, firman itu telah menjadi manusia. Sama seperti Anda. Coba itu- baca dulu Yohanes 17:8, tuntasin dulu itu, tuntasin dulu Yohanes 17:8, tuntasin dulu baca. Biar jelas kayak Sebab tadi. segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, Firman di situ apa? Firman di situ apa? Beda pengertian di sini sama firman di sini beda. sekali lagi. Sama Maaf seperti Emilia. anak-anak Allah. Anak Allah Apa? memang manusia Kenapa juga larinya? anak Allah. Tetapi Tadi anak katanya Yesus juga anak firman. Allah. Tadi Tetapi katanya beda firman itu tupoksi adalah mereka. Theos itu sendiri. Sekarang Beda tupoksi giliran mereka, beda giliran tupoksi Yesus mereka. menerima firman, menerima Theos, kok jadi beda? Firman yang disampaikan oleh Yesus itu dari Allah itu beda juga maknanya. Kenapa bisa beda? juga. Sama-sama firman, apa perbedaannya? Katanya tadi Anak firman Allah itu adalah banyak, Theos. anak Allah. Manusia juga anak Allah. Yesus Tadi juga katanya anak Allah. firman itu Tetapi adalah ada Theos. Gantian bicara, kalau Banyumak bicara lu diam dulu, habis Banyumak kamu lagi menyangga. Jadi Iya. Banyumak ngomong itu disimak baik-baik. Jangan ditabrakin, oke? Tadi katanya saudara, firman itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Nah, kenapa si daging masih menerima daging? Masih kurangkah targetnya untuk bikin nyok-nyang? Firman katanya tadi jadi daging firman. Nah, kenapa firman masih menerima firman? Yang mana yang benar? Ya, sekarang giliranmu bicara, bro. Nyimak itu tujuan pembicaraan orang, baru kau jawab, baru kau komen gitu. Silakan buka mic-nya lah. Serius, jangan ketawa-ketawa, memalukan loh kau ketawa-tawa, bebalmu sendiri lo ketawakan. Iya, dia ini. Kenapa firman nerima firman? Kenapa firman menerima firman? Firman yang telah menjadi manusia itu beda pula maknanya itu. Beda Kenapa- pula makna firman. Yesus kenapa di sini bisa beda? Menerima firman. Beda lah maknanya. Kan tadi firman itu adalah Theos itu sendiri, betul? Itu kan pribadi Allah itu ada tiga Nah, pribadi terus Allah. apa Bapa, bedanya Firman, dan dengan Roh Kudus. apa bedanya ketika dia masih menerima? Itu kan sudah jelas di situ firman kesaksian dalam surga itu ada tiga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Iya, itu Allah sudah itu selesai punya itu. firman. Bentar dulu, Sekarang bentar dulu. permasalahannya bukan itu. Permasalahannya sekarang ini firman menjadi daging katanya. Firman telah Ya. menjadi manusia. Terus kenapa masih ada firman? Firman Tuhan itu
mengatakan kamu jadi manusia, jadilah manusia. Lalu ada lagi firman Tuhan, firman Allah itu mengatakan kepada Yesus, firman yang telah diutus itu, dia menyampaikan, Allah itu menyampaikan firman-Nya lagi. Loh, tadi katanya firman sudah jadi daging. Terus dia menerima firman dari mana? Firman itu saya mengatakan, Allah itu mengatakan kamu jadi manusia, jadilah manusia Yesus. Jadi bagian manusia. dari Allah. Berarti Yesus itu bagian dari ciptaan. Allah, itu kan pribadi Berarti Yesus Allah. Dia ciptaan ngomong. kan? Mana ada ciptaan itu tiga pribadi. Tadi katanya Tiga jadilah Bapa, Firman, dan manusia. Kudus. Tadi dijadikan. Tadi dijadikan jadi manusia. Jangan ketawa bro, serius jangan ketawa. Jadi manusia Itu kan berarti begitu. sama seperti jadilah terang. Terang itu ciptaan, manusia itu ciptaan berarti. Weh, ini Makanya tadi, karena pasal Yesus 5 itu 7. ciptaan, makanya kalian diusir ke neraka. Coba saya cek dulu nih anak ini sebentar ya. Bentar, Carlos dengarkan saya Carlos. Waktu Yesus menerima firman, Yesus itu manusia atau dia Tuhan? Di mana dia menerima firman? Tadi lu atau Yohanes 17:8 tadi. Dia tidak menerima firman, tetapi dia langsung berbicara dengan Tuhannya langsung. Oke. Jadi Yesus bertuhan. Jadi Yesus punya Tuhan. Pribadi Tuhan itu 1 Yohanes pasal 5 tadi ayat 7. Oke, diam. Terakhir. Waktu Yesus dengerin. Waktu Yesus dengarkan. dengerin dulu. Waktu Yesus berbicara dengan Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan? Dia itu adalah Allah. Ketiga pribadi Allah itu ada Bapa, Firman, dan Diputar lagi dia. Dan ketiganya adalah satu. Ada. Tuhan berbicara kepada Tuhan ya. Iya Carlos, Tuhan berbicara kepada Tuhan. Itu pribadi Allah, seperti Anda itu. Pribadi. Bentar. Kamu punya roh, kamu punya darah, kamu punya air dalam tubuhmu. Tentu yang ketiganya itu adalah satu bagian dari kamu. Tapi saya bukan Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Iya, itu lanjut baca tadi itu. Ada tiga yang jadi kamu mau menuangkan aku. Kamu mau menuangkan aku. Hah? Tuangkanlah Banjuma. Tuangkan Banjuma coba. Begini. 3 kesaksian yang di dalam surga. 3 juga kesaksian. Kenapa lari ke surga lagi? Kamu ada rohmu, Intinya diusir sama dalam Yesus. tubuhmu, ada Udahlah. darah dalam. Intinya Tentu orang yang omongan memanggil itu. Yesus Tuhan itu diusir ke neraka dan selesai. Nanti Juma Yesus akan berkata kepadamu, "Nyalah padaku kamu Juma, engkau sekalian pembuat kejahatan." Itu Bagaimana dia mau mengatakan itu kepada saya sementara saya tidak memanggilnya Tuhan? Kan tidak ada di situ nanti saya yang bilang itu sama saya, nomor Tuhan saya akan dua-duanya. usir dia. Nomor 22-nya kan ada tertulis. Itu kan maksudnya nanti banyak orang yang berseru kepadanya, Tuhan aku berbuat Tidak, yang menyamamu." memanggil dia Tuhan ini siapa? Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Yang berubah pakai nama maksudnya Yesus di siapa? situ, iya, maksudnya di Yang situ nanti mengusir banyak setan, orang yang pakai nama bentar Yesus dulu, siapa? Saya jelaskan dulu. Nanti pada akhir zaman, pada hari penghakiman, banyak jangan orang lagi nih, mengatakan jangan Tuhan. Apa lagi nih? Carlos, di surga itu sekarang ini nih. Di surga itu sekarang ini siapa yang Tuhan? Si Elohim, Bapa. Bukan Yesus. Pribadi Allah itu 3. Jadi 3 Tuhan. Allah itu sendiri. Jadi 3 Tuhan. Adalah Allah sendiri. Di surga ada berapa Tuhan? 1. Siapa namanya? Elohim. Bukan Yesus. Yesus itu nama manusianya. Di surga bukan lagi Yesus. Itu pribadi Allah, Bapa. Sekarang Yesus ada di mana? Di surga. Dia Tuhan. Tuhan, betul, pribadi Allah. Firman Allah itu sendiri. Berarti anaknya Maria Tuhan. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Iya, udah di surga Firman ini. itu adalah Allah itu sendiri. Carlos, udah di surga ini. Udah. Itu masih anaknya Maria ya? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Yang naik ke surga itu anaknya Maria atau bukan? Anak si Maria itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu Iya, manusia ini kan naik ke surga. Manusia ini naik ke surga toh?
Dia kembali kepada Bapaknya. Iya. Firman telah menjadi manusia. Dia Masih kembali manusia kepada nggak? Masih Bapaknya. manusia nggak dia masih manusia nggak di surga? Dia bukan manusia. Jadi Firman manusianya yang telah Yesus menjadi kemana? manusia. Anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Maria. Firman yang telah menjadi manusia. Anaknya Maria sekarang ada di mana? Tubuh manusianya itu. Tubuh Dia manusia. kemana sekarang itu tubuh manusianya kemana? Di surga. Berarti Tuhanmu itu? Hah? Tuhanmu itu? Iya, dia itu Allah, Bapa. Saya tanya Yesus anaknya Maria itu loh, badannya kemana? Di surga. Berarti kau Tuhan kan Yesus di surga? Iya Tuhan, dia itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Oh, berarti kau Tuhan kan anak Maria di surga? Kan itu sudah sesuai, sudah pasti itu. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita udah ngomongin di surga ini. Iya, itu kan di surga, dan dia itu berasal dari surga. Ya, Turun firman itu sekarang ini terakhir ya, dengerin baik-baik sebelum kau menyumbang. Dengerin. Terakhir, wis dengerin. Di surga itu Yesus ini manusia atau bukan? Dia bukan manusia, dia Oke, Allah. Dia Oke, Tuhan. sekarang manusianya Yesus kemana? Ke surga. Ya, manusianya Yesus di surga. Manusianya. Iya, jadi Yesus di surga manusia. Iya, firman Allah telah yang telah menjadi manusia. Kepala saya Wanjuai. Biar, Bang. Tidak cukup setengah ini. Firman dan Roh Kudus dan Tuhan adalah satu. Sama seperti kamu punya omongan. Nggak cukup setengah. Pribadimu. Sama seperti Allah punya firman, punya Roh Kudus. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah si Yesus. Izin setengah menit. Izin. Ini yang kau angkat ini. Ini yang kau angkat ya. Ini selalu iya, beberapa betul. kali kau angkat ini. Bapak Putra Roh. Ini palsu ini, palsu. Palsu. Ketawa lagi. Coba lihat. Palsu. Lihat cara. Dengar caranya lihat. Lihat dulu, lihat. Lihat. Ini orang, ini yang kau iman itu, yang kalian imani apa Trinitas. Dengar dulu, makanya dengar biar diajari kau. Dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Sebab ada 3 memberi kesaksian, ada dalam kurung kan? Ini dalam kurung. Coba lihat dalam kurung. Dalam kurung ya. Ini kita lihat 5:7-8. 1 Yohanes 5:7-8. Ini kau angkat tuh terus di dalam kurung ini. Di sini buka kurungnya, di sini tutup kurungnya. Coba kita lihat ya tafsirannya. Kita lihat tafsiran. Kita ke sini. Nah, nih yang kau ambil tuh 1 Yohanes 5:7-8 di dalam surga. Bagian ayat ini baik-baik lihat ya. Di Kristen punya nih ya. Penafsirmu, Bapak gerejamu. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan di pinggir ya. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ini baca. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu sama dengan palsu. Palsu. Jadi kok yang kau iman itu palsu ya. Ini tidak asli. Sisipan. Dia sadar tadi kok angkat ini terus ini tidak asli. Makanya dia diusir. Makanya Kristen diusir ke neraka. Boleh kau udah lihat ya. Jangan lagi bisa Bapak Putra Roh Kudus. Makanya nanti kalau kau mati sebelum kau mati sikat gigi dulu biar nanti mulutmu tidak bau babi di surga. Karena pasti dicium sama malaikat. Kenapa bau babi nih? Karena di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17 Tuhan akan datang membakar hangus semua pemakan babi. Jadi tidak bisa kalian itu lolos. Kalian tetap aja dibakar di neraka. Nggak bisa, Dek. Lebih baik kau sekarang sikat gigi aja langsung dengan air keras. Terakhir pakai Kalpanax. Kabur dia. Setengah mati dia buktikan. Jadi Tuhan mau di surga anaknya Maria. Dia kan di bumi manusia. Manusianya Yesus kemana? Di surga. Jadi Tuhan mau manusia. Oh, dibolak-balik. Ya ada lagi dia. Bukan kabur.
Bukan kabur. Tadi apa? Jaringannya. Kenapa? Oh, jari. Bukan kabur. Ya udah sekarang berpindah ke babi. Kenapa kau makan babi? Tetap neraka Bang. Babi. Kenapa Obat babi. orang yang makan babi itu dibakar gitu loh. Di mana dalam Al-Qur'anmu itu haram babi? Makanya Coba buktikan dulu sama saya. makanya kemudian orang-orang yang diusir ke neraka itu pemakan babi. Dalilnya Coba jelas. tunjukkan kepada saya ayat dalam Al-Qur'anmu bahwasanya haram babi. Tolong. Enggak usah kamu ke Al-Quran. Ini Bible yang kamu pegang menyatakan Kristen masa itu Anda akan ngomong dibakar api. haram tidak ada punyamu? Ada Al-Baqarah 173 kok ada. Iya, kasih tunjukkan, tolong tunjukkan, katanya. Di dalam kitab yang kamu pegang itu orang yang makan babi akan dibakar api neraka. Di mana ceritanya itu? Yesaya 66. Yesus mengatakan bukan makanan. Yesaya 66 nomor 15 sampai 17. Pertanyaannya yang menajiskan seseorang itu. Tunggu dulu dibukain datanya. Tunggu dulu ya, Dek ya. Makanya kamu diusir ke neraka, kamu dibakar kamu itu. Benar Rama bukain tuh, benar Rama. Benar di sini. Benar, Rama. Teman-teman yang ada di YouTube untuk like videonya ya teman-teman, Ya. supaya akun kita kuat. Ya saya berapa banyak Pak bukain benar Rama? 66 nomor 15 sampai 17. Jangan pelit-pelit dong like-nya dong. Arkat, Yesus kalau dipanggil namanya apakah menoleh ke belakang? Iya dong, kalau dia nggak menoleh mana dia tahu, dia kan manusia. Firman Allah yang telah menjadi manusia cuma. Sekarang Yesaya Firman itu adalah Allah 66. sendiri cuma. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Iya. Pemakan Itu udah babi jelas. semuanya akan dibakar api neraka. Apalagi nih? Data lah, data. Baca. Apalagi ini katanya. Baca. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan segala nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Lalu Baca terus. Baca terus. mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa, taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang, ada yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Itu siapa makan babi? Sudah. Ya, siapa yang makan babi? Iya, Kristen makan babi. Iya, bagus tuh. Jadi yang dibakar dengan api oleh Tuhan siapa? Memakan babi dan tikus. Sudah. Yang Kristen. dibakar oleh Tuhan siapa? Udah, iya Carlos. Kristen lah, udah, Ya, Kristen. Dah selesai. Selesai. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Semoga saudaraku Nanti saya jawab di sini. waras. Amin. Tunjukkan mana. Udah diakui yang dibakar di neraka nanti adalah Kristen memakan babi. Diam dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini mau diulang kata-katamu nih. Menurut Carlos, menurut data, Carlos jujur bahwa yang dibakar nanti di neraka adalah Kristen yang pemakan babi. Alhamdulillah. Masya Allah. Binatang jijik, babi dan tikus binatang jijik. Nih, kau pemakan binatang jijik, Bang. Makanya Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Termasuk Paulus juga di neraka. Karena semua yang dia makan termasuk babi. Betul. Tapi Paulus bertobat dari makan babi, Bang. Oh ya? Di Kisah Para Rasul 21 tuh. Tapi dia bilang lagi segala sesuatu halal bagiku. Bagaimana? Itu segala sesuatu halal bagiku itu terkait dengan makanan. Karena dia ini kan bertobat cuman pura-pura. Namanya penipu. Nah kan nabi palsu kan, penyesat. Tapi pertobatannya Paulus cakep Banyuma. Kenapa? Data yang ditampilkan Bunda Rama tadi itu sudah dibatalkan oleh Paulus, sudah tidak berlaku. Mana dalilnya dalam Al-Quranmu? Mana? Tunjukkan dulu. Nanti saya bantai itu jawabanmu itu. Mana? Loh, sekarang bantah aja dulu ini, gampang kok. Udah saya bantai itu. Bantah dulu itu. Gimana caranya Anda supaya Kenapa lolos kamu dari neraka? itu? Mana dalil dalam Al-Quran? Tunjukkan.
Anda Kenapa sebut lari ke Al-Quran? Kenapa larinya ke Al-Quran? Nggak Anda usah. bukan kitab Anda itu, bukan kitab Anda itu. Itu juga bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi yang mengatakan Kristen akan dibakar karena Kristen makan babi. Ayo. Gimana dong? Aku udah tobat ya bang makan babi. Oh iya, makanya udah waras. Nggak jadi dibakar, tapi yang makan babi ya tetap aja dibakar. Makanya Ayo. cepat-cepat telah jadi mualaf. Berhenti makan babi. Gimana dong? Anaknya aja babi malu mengakui emaknya. Kenapa dia kalau jalan sama emaknya nunduk? Malu sama emaknya kalau emaknya babi. Lu makan. Mana dalilnya weh dalam Al-Quranmu? Kau sosok tahu itu. Kenapa jadi Al-Quran ini? Babi itu nanti taruh di mulut kau. Jawab dulu ini, jawab dulu bro. Iya, mana dalilnya dalam Al-Quranmu? Mana tunjukkan. Mana dalil Iya dalam gampang itu Al-Baqarah Al-Quranmu? 173 ada ini dulu ya. Iya tunjukkan, mana tunjukkan. Ini dulu lu jawab ini, lu akui dulu nggak? Iya nanti saya jawab itu. Sekarang Tunjukkan aja dulu, buktinya dalam sekarang Al-Quran dulu lu mana jawab. Ngapain bahwa pindah? babi itu haram. Jangan pindah topik dulu, ini dulu akui dulu. Berarti kalau Anda tidak punya itu, berarti jangan klaim itu udah hebat itu. Tunjukkan dulu itu. Baru saya nanti aku itu kalau apa ada dalam Al-Quranmu. Ya udah, kasih Belar Rama Al-Baqarah 173. Mana? Dompal. Belar Rama Kak, Al-Baqarah 173. Tahu dompal kau. Apa tujuannya kamu mau tahu itu? Sedangkan sudah nyata di situ dikatakan bahwasanya pemakan babi nanti saya bantah itu. akan Nanti saya dibakar. bantah itu. Ya bantah aja Tunjukkan sekarang. dulu. Mana tunjukkan dulu dalam Al-Quranmu bahwa babi Ya haram. sabar dikasih Kak, ikuti aja Bang, cuma nggak apa-apa. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir Mana bahasa Indonesia? Dengerin wa dulu, ma baru uhilla bihi ngomong. li ghairillah. Mana? Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu babi. Udah selesai. Innama harrama ya. Iya betul. Alaikumul. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir Wa ma'un uzila. wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma ditturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi. Ih, Cuma Ben. peringatan. Nah, gak apa-apa naik lah. Parah. Itu datanya ada, Bu. Itu babi haram itu loh. Itu datanya ada ya. Nah, sekarang tuh. Bacain Bunda, bacain. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi nih ya, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu ya. Intinya babi haram tuh. Datanya ada, Bro. Sudah dikasih ya. Babi haram. Sebagaimana juga Imamat 11.7 juga babi haram. Nah, sekarang jelas tadi datanya itu ya saya. Orang yang makan babi disiksa di neraka selamanya. Ayo, siapa mau makan babi? Ayo. Ayo, siapa mau makan babi? Ayo. Ayo. Jadi Yesus mengusir pemakan babi. Makanya kalau Anda mau selamat, tinggalkan memanggil Yesus Tuhan. Sederhana kan? Karena Yesus itu memang manusia. Kenapa Anda menuhankan manusia? Karena dalam agama Anda itu sudah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Makanya perintah Tuhan, jangan ada sembahan lain di hadapanku, kalian batalkan. Kalian menyembah anak orang, namanya Yesus. Anak orang ini tersinggung karena kamu menuhankan dia. Dia nggak mau karena dia bukan Tuhan. Dia malu di hadapan Tuhannya.
karena Anda menuhankan dia gitu loh. Makanya sama seperti dalam Al-Qur'an, wa is qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Juma. Itu ada juga di situ unta haram. Kenapa diminum kencing unta sebagai obat sama kalian? Di mana dikatakan unta Itu haram Anda di melanggar. Al-Qur'an? Tidak ada. Jadi kenapa Anda mengambil bukti dari situ, dari Alkitab? Loh, itu kan kitabmu katanya. Kan kitabmu. Iya, saya tunjukkan juga sama kamu itu unta haram. Itu unta haram. Kenapa Itu kau kan minum kitabmu kencingnya? katanya. Itu kitabmu atau bukan? Tak balik-balik otaknya nih. Tak balik-balik otaknya. Sebentar deh. Pakai haram. Itu kan kitabmu. Kita masing-masing pegang kitab kita dong. Masa saya mau menjalankan kitab yang bukan kitabku? Aneh kan? Iya, bagus. Kalau Kristen salah berarti Anda merasa hebat. Kalau Anda kena berarti Itu tidak apa-apa ya. dalilnya. Itu coba tunjukkan mana dalilnya Tuhan akan membakar pemakan onta. Mana dalilnya? Jangan menyesatkan, jangan Ini kenapa sih, Ded? Lu ngomong, Ded. jangan menyesatkan. Sebentar, Dedi nggak apa-apa. Dedi, lu Kristen apa, Ded? Kristen Ya, mau diskusi. diskusi, saya kasih tahu Oke, aja Pak. baik. Jangan Sekarang cari- topiknya, Ded. jangan Dengerin, cari-cari- topiknya adalah jangan cari-cari Topiknya kesalahan. Bukan adalah kesalahan itu tidak dicari, sudah ada memang. Langsung Bang Andi. Dedi, kau makan babi atau Kalau tidak, Bapak Ded? cari-cari Cuma. kesalahan, ketemunya kesalahan. Cuma Gak ada yang bisa Ini diskusi saya juga. Jangan Gak ada yang bisa diskusi nih. Ini cuma. Iya, menyesatkan. Iya, saya baca ya. Yang menyesatkan Kenapa itu tahu yang aja? mengajak orang menyembah orang. Kalau Bapak cari-cari kesalahan, ketemunya kesalahan Pak. Carlos, kau diam dulu. Bapak Si kok Dedi tiap dulu, hari- Carlos. tiap Kau diam hari dulu. Si menjelek-jelekan Dedi dulu. Kristen. Tiap Si hari Dedi dulu. menjelekan, tiap hari menjelekan. Syukran. Tiap hari menjelek-jelekan. Lu kalau Loh, mencari, kalau memang tiap hari sudah mencari jelek dari kesalahan, sananya, nggak ketemunya perlu kesalahan. dijelekkan. Saya hanya membacakan dalil. Udah jelek dari sananya, kok mau dijelekkan lagi? Kasihan. Sekarang saya Tiap hari tanya sama menjelek-jelekan. mu, saudara Seperti nggak ada- Dedi. seperti nggak ada kerjaan. Saudara Seperti nggak ada Dedi kerjaan, yang lu. diusir Yesus ke neraka itu siapa, Ded? Ayo. Naik kau belum cukup umur ikut perang kau. Matilah kau. Cuma sudah saya jawab tadi ya. Cuma. Iya, silakan. Yang dibakar api neraka itu siapa? Iya sudah ini saya baca ya. Imam 11 ayat keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram Nah, itu bagimu. perintah untuk siapa? Itu Kenapa Anda perintah minum untuk kencing unta jadi Itu obat? perintah, itu perintah untuk siapa? Kardus. Tadi Anda begitu hebat betapa Itu sembronya Anda perintah mengatakan untuk babi itu siapa? haram. Itu Unta perintah itu untuk siapa? haram. Susah diskusi nih. Kenapa Itu Anda minum kencing unta? Susah diskusi, Bawat. Itu perintah untuk Susah Bani diskusi. Israel, tuyul. Gua Karena paling gak kau demen kalau orang ketawa. menyamar-nyamar. Gue gak paling demen kalau orang ketawa orang lagi serius diskusi kok. Karena kamu itu menyamar menjadi Bani Israel, kau kena itu hukum. Ngerti kau? Allahu Akbar, ini penyembah manusia ini. Dia pikir kita itu umat Islam pakai hukum itu. Kan botolnya minta ampun. Tiap hari cari kesalahan orang. Itu bukan dicari kesalahannya, saudara Dedi. Itu memang sudah sekalian itu sudah salah dari sananya. Siapa suruh menyembah Kalau kesana, manusia? lihat buahnya Bapak, lihat Ya, buahnya. dari buahnya itu kan ada. jelas. Lihat Buahnya mengatakan, di situ Yesus mengatakan buahnya memanggil Yesus Tuhan. Nah, itu buahnya di mana? Kekristenan tuh udah 2000 tahun yang lalu. Lu Tidak, pikir memang aja. Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu berasal dari tengah-tengahnya memang. Betul itu. Wah, cuma naik nangis buat apa, Bung? Pendetamu suruh ke sini. Yang hebat. 2000 tahun yang lalu. Nah, memang Yesus mengatakan kok di Matius 23 nomor 36 bahwa penyesat itu berasal dari angkatan sesama dia. Terus kemudian nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem juga. Terus dalam 1 Yohanes 1 nomor 18 19 antikristus itu berasal dari tengah-tengah muridnya juga. Dan nabi palsu itu berasal dari Yerusalem, mengaku orang Farisi. Parah. Kalau belum cukup umur jangan ikut perang.
matilah kau. Masih mau aku datang besok? Izin bang. Gunawan, selamat malam. Agama apa bang? Di Taiping dia bilang gini bang, Jumat tai katanya bang. Ya nggak apa-apa, memang saya selalu kau mau untuk hapus dosamu mau? Yesus aja ada nya, mana sih? Yang salah itu kamu kawan, menyembah makhluk yang punya Tuhan kok jorok. Suara kau Gunawan. Suara kau Gunawan. Gunawan. Tuhan itu maha suci. Mustahil Tuhan itu punya punya kulup. Itu mustahil, karena Tuhan itu maha suci. Makanya Yesus mengusir kalian, karena kalian menuhankan dirinya. Udah tahu Yesus itu nenen, makan, berarti dia ngapain kau sembah? Iya bang, siap bang, Tuhan siap. Iya, kenapa menyembah kepada bukan Tuhan? Makanya kalian diusir. Gitu loh bro. Gitu ya bang. Iyalah. Oke. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 kan kalian diusir. Nggak sadar? Iya, diusir. Nah, terus? Diusir dari mana bang ini? Ya diusir karena perbuat kejahatan. Matius 13 nomor 50 diusir ke neraka. Diusir dari mana? Diusir dari mana? Diusir ke neraka. Matius 13 nomor 50. Gue tanya, lo tahu neraka, lo tahu surga? Tahu, surga itu adalah tempat balasan untuk orang Islam. Itu warisannya umat Islam. Neraka itu warisannya Kristen. Tahu saya. Paham benar saya. Paham benar ya. Oh, yes. Paham. Terus kelakuan dinilai nggak masuk surga? Oh iya pasti. Terutama tentang menyembah. Kalau menyembah bukan Tuhan, menyembah makhluk, oh jelas neraka. Apalagi makan babi kan datanya ada. Tuhan akan datang menghanguskan semua pemakan babi. Semua itu hanya catatan bang, hanya buku. Lah, itu katanya firman Tuhan. Oh, baru saya tahu. Memang firman Tuhan. Terus? Tapi kan hanya catatan, hanya buku. Sama Al-Quran juga kan? Terus? Siapa yang nyatat Al-Quran? Allah. Bukan, masalahnya Tuhan yang mengatakan di situ. Iya. Iya apa? Siapa yang nyatat Alkitab sama Al-Quran? Lah, bukti nyata kan tertulis bahwa orang-orang yang makan babi itu semuanya akan dibakar. Terus Tuhan yang bilang kayak gitu? Katanya sih iya. Iya. Katanya. Bukan iya Tuhan yang bilang. Jadi menurutmu buku yang kamu pegang itu bukan firman Tuhan? Ayo. Bukan Tuhan, tapi itu Alkitab. Iya, maksudnya itu bukan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang berkata di situ, bukan. Tuhan yang berkata. Iya sudah, berarti Tuhan yang berkata, kamu akan dibakar. Gitu aja kok repot. Astagfirullahaladzim. Begini bang. Terus masalah kelakuan ini bang. Terus masalah kelakuan lo kayak gini. Kritik agama lain gimana? Curhat loh. Siapa yang mengkritik agamamu? Kelakuan lo bilang tai. Enggak ada yang mengkritik agamamu. Agamamu sudah betul dengan polanya kayak begitu. Bahwa agamamu, jemaatnya, penghuninya, penganutnya disiapkan untuk neraka. Kan ada dua alam yang disiapkan setelah dunia. Surga, neraka. Kami ke surga, kalian ke neraka. Gitu aja kok repot. Masalahnya sekarang kami nggak tega. Kalian itu ke neraka. Oke. Gitu ya, Bang. Oh iya, harusnya kalian itu berterima kasih. Kamu tahu nggak kalau di kitab saudara, kamu tahu nggak sebelum saya sampaikan bahwa kalian itu akan dilempar ke neraka? Kamu tahu? Nggak kan? Dengan kamu melihat komal ini, kamu tersadar kawan. Oh iya, ternyata di kitab kita dibakar sama Tuhan. Nah, berterima kasihlah. Bang, dibakar karena makan babi itu baju. Karena makan babi. Itu lo hanya mau mengambil orang-orang Kristen ke Islam. Jangan gitulah bang. Maksudnya apa? Jangan kritik-kritik agama gitu bang. Saya tidak mengkritik agama sendiri. Saya tidak mengkritik. Saya menyampaikan kebenaran. Di dalam gimana, kitabmu kan orang yang makan babi bakal dibakar.
Iya. Sebagai saudara, saya menyeru saudaraku keluar segera dari sana sebelum kalian dibakar. Sama aja bang, lo mau menarik orang Kristen ke Islam. Bukan saya mau menarik. Bukan Saya mau menyelamatkan Anda. Jangan makan tujuan babi, Anda. karena itu akan dibakar. Jadi, nggak usah Jangan bacot, memanggil Yesus Tuhan, karena Anda akan diusir Yesus. Masa ada orang memperingatkan Anda kebaikan Anda justru gengsian? Mana? Itu sama aja lo narik orang Kristen ke Islam bang. Ya Bener. terserah penilaian saudara. Islam itu tidak gampang, tidak seperti dalam agamamu. Mana bisa orang yang tidak memiliki akal sehat masuk Islam? Tidak bisa. Orang Islam aja yang rusak otaknya, tinggalkan Islam. Kenapa? Karena Islam itu berat. Saya hanya mengingatkan. Gimana? Lo kayak tahu-tahu agama. Saya cuma mengingatkan saudara, di dalam kitabmu Yesus mengusir orang Kristen. Tidak ada manusia yang sempurna bang. Hanya Memang betul, tidak ada manusia sempurna. Tapi paling tidak manusia berusaha untuk mencapai yang lebih baik. Betul itu, Yesus tidak sempurna juga dia. Oke? Nah, apakah saya salah ketika saya mengingatkan di kitabmu Yesus mengusir Kristen? Salah nggak? Salah. Loh kok salah? Bukankah kita diajarkan untuk mengingatkan saudara kita kepada kebaikan? Salah besar lo bang. Kenapa salah? Salahnya di mana? Salah di mana? Karena salahnya lo kritik agama lain. Yang saya kritik apa? Bukan saya mengkritik. Saya mengingatkan. Agama kamu. Saya mengingatkan. Jangan mengingatkan kalau diri Anda belum sempurna, belum taati agama lo sendiri, belum Diskusi taati. aja bro. Saya sudah berusaha untuk mengikuti dan mentaati agama saya. Salah satu perintah dari agama saya itu adalah menyeru kepada manusia dengan cara yang ma'ruf. Ini saya sudah menyeru kepada Anda. Agama Anda ada kitabnya, namanya Bible. Perjanjian baru, di dalamnya Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Dan Yesus mengklaim orang ini adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan menurut kitab lo itu diusir ke neraka. Sebagai saudara saya kagak tega. Lo bang, gimana yang mau jelasin? Matius 7 nomor 15 sampai 23 Bung. Saya kasihan sama kamu. Udah makannya susah, hidupnya susah, cari nafkah susah, begitu mati dilemparkan ke neraka. Kan kesian. Tapi saya yakin Gunawan ini kayaknya, Gunawan kamu sering baca Bible nggak bro? Sering baca Bible. Udah pernah baca Matius 7? Tapi gue nggak umur. Nggak, saya tanya dulu, diam dulu, Aku tanya bro, kamu udah pernah baca Matius 7? Udah pernah? Kan gue jawab. Udah pernah baca? Udah. Apa kesimpulanmu kalau udah pernah baca? Silakan. Iya, kesimpulan gue sih, ya tergantung akhirat. Ya, kalau kok begitu? Kalau tergantung akhirat berarti Anda jatuhnya kepada Amsal 27 nomor 22. Kan kesian itu. Taati aja agama lu sendiri. Sekalipun engkau menumbuk orang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Dan masuk Islam, intinya gitu. Tidak bisa orang yang tidak berakal masuk Islam, nggak bisa. Udah aku bilang, orang yang ada di Islam saja kalau tidak berakal sehat, ninggalin Islam. Yang bisa masuk Islam itu hanya orang yang berakal sehat. Kasih akal sehat kepada manusia. Nggak mungkin manusia nggak berakal sehat. Lah kalau Anda berakal sehat, kenapa ente mau-maunya diusir sama Yesus ke neraka? Kenapa mau? Hei, itu belum tentu terjadi. Loh, itu sudah tertulis di kitabmu, kok belum tentu terjadi? Berarti ente nggak percaya kepada buku Anda sendiri dong? Mungkin itu orang-orang yang berdosa, kan kita nggak tahu. Loh, kok mungkin? Tak ada kata mungkin di situ. Ini ucapan Yesus. Kamu percaya ucapan Yesus? Percaya? Percaya. Lah kamu kalau percaya, kenapa tidak beriman kepada perkataan itu? Bahwa dia akan mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Intinya gini bang. Gimana? Baik, bang. Iya, memang dari tadi baik.
Bentar gue mau kencing bang. Nah, gimana? Intinya gini, kan itu belum mungkin itu kan orang-orang yang tidak punya ini bang, berdosa. Lah, di situ enggak begitu, jangan Anda berasumsi. Katanya percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, percayalah dengan ucapannya bahwa dia akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. 10% dia belum pernah baca. Kalau saya nggak sayang sama kamu, nggak kasih sama kamu, mana mau saya sampai jam segini? Mending saya tidur kan? Karena lu Bang, cuma cari izin, nama Bang. doang bang. Lu mau Baca ngambil nih, bro, ini baca, orang-orang bro. Kristen. Kamu tahu nggak? Kalau saya mau cari nama, tanggal 16 April kemarin saya dipanggil sama Bang Roma ke tempatnya untuk podcast. Saya nggak datang. Tanggal 28 disuruh datang, saya juga nggak datang. Piye toh, Mas. Mas. Jadi bego jangan permanen, Mas. Saya ini karena kasih. Al-Quran saya mengajarkan kepada saya untuk menyampaikan kebaikan itu kepada siapapun. Masa sih saya begitu baca dalam kitabmu bahwa setiap orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan kuusir. Masa saya tidak menyadarkan dan mengingatkan saudara saya sendiri? Tetapi lu biar mau ngingatin gimana, nggak bisa bang, nggak bisa gitulah. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Karena Anda Bang. sudah terpenjara dengan cengkraman iblis gitu. Bukan terpenjara dengan kecengkraman. Lalu siapa iblis, yang Bang. membuatmu tercengkrama dengan itu? Hah? Kenapa? Siapa yang membuatmu Agama kemudian? gue, bang. Agama gue jadi gue ya. Ya itu dia, Gue justru ngimani aja agama gue. justru itulah kemudian Al-Quran mengatakan ulaika hum Kita syarrul lihat aja nanti, bariyah. bang. Kalau siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tidak bisa, Bung, itu namanya zalim. Kasihan lo. Kita belum meninggal. Kita belum Loh, mati. di situ Anda katanya percaya kepada kitab sendiri, percaya kepada ucapan Yesus. Yesus di situ mengatakan, "Aku Gua akan belum mengusir." ngomong, coy. Hargain dulu. Ya kan begitu, Bos, dalam kitabmu. Enggak, gini aja deh, Mas Gunawan ini udah pernah baca Matius 7 enggak? Nggak usah baca-baca Matius. Percuma lu diskusi karena nggak pernah baca. Bukan masalah diskusi nggak pernah baca. Gue pernah baca Alkitab. Ya kalau udah pernah baca, kesimpulan lu apa kalau udah pernah baca? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jalani dan mengimani agama masing-masing. Mana ada begitu tertulis ada. Justru, maaf Bang Handi, justru karena saya mengimani agama saya inilah kemudian saya menyeru Nggak gitu menyeru juga kepada menyuruhnya, seluruh manusia. Nggak gitu juga caranya menyeru. Loh, sama seperti di kitabmu juga perintahkanlah Bible ke seluruh makhluk samanya. Tapi cara lu yang salah, Bang. Bagaimana bisa Anda mengatakan cara saya salah? Saya kan tidak memaksakan. Saya cuma mengatakan, saudaraku, bagaimana Anda bisa meloloskan diri Anda dari pengusiran Yesus yang mengatakan Anda orang jahat? Kan itu permasalahannya. Aduh, Bang. Kenapa, Bung? Kau masuk ke gereja, pendetamu akan mencuci otakmu supaya kamu memberikan perpuluhan. Kamu lupa untuk menyiapkan waktu belajar Bible. Kami Muslim murni menyampaikan isi Bible tanpa ada indikasi materi, ekonomi atau apapun itu. Oke? Itu Bang yang gue nggak suka sama lu, Bang. Kenapa? Maksudnya nggak usah lah bawa-bawa gereja, bawa-bawa Yesus. Kalau lu mau agama lu bagus-bagus kan, tinggal buat sendiri. Bagus-bagus agama, bawa ke ini lintas agama. Ajar-ajar di panti asuhan, jangan ajar-ajar di TikTok kayak gini. Masalahnya agamamu itu melakukan semua cara-cara siasat tipu muslihat untuk memurtadkan orang. Masalah buat lo. Masalah dong. Kenapa masalah? Agamamu datang dengan cara apapun, dengan cara tipu muslihat, dengan cara tipu-tipu. Masa saya tidak membela agama saya, membela umat Islam
untuk jangan mau dimurtadkan, masuk ke dalam agama yang bakal diusir ke neraka. Masa saya diam aja? Lalu iman saya ini untuk apa? Untuk apa iman saya ini? Saudara-saudara saya diajarin menyembah manusia, saya diam gitu. Padahal saya tahu Bible. Saya tahu Bible ada data di dalamnya di mana orang-orang Kristen akan diusir ke neraka. Terus saya biarkan orang-orang penghuni neraka ini memurtadkan saudara-saudara saya Muslim gitu. Ya itu namanya saya zalim. Sama seperti saya tahu bahwa narkoba itu bahaya. Terus saya biarkan orang-orang itu mengkonsumsi narkoba. Itu berarti saya zalim. Ada kekuatan saya, ada upaya. Saya punya kekuatan untuk mencegah, tapi saya diam aja. Saya zalim. Ya sama, saya tahu di kitabmu ada Yesus berkata mengusir orang-orang Kristen. Masa saya diam aja? Sementara agamamu itu mengajarkan orang Islam juga masuk ke dalam agamamu. Agamamu siar, Islam juga siar. Saya mengambil bagian sebagai garda terdepan untuk membentengi akidah umat Islam. Seperti misionaris juga punya misi untuk memurtadkan umat Islam. Maka berhadapanlah dengan Bang Suma dan timnya dan krunya. Mari kita diskusi. Saya kan pernah menyuarakan, menyerukan, ayo pendeta se-Indonesia, aku tantang kalian. Mari kita buktikan Islam atau Kristen agama yang benar. Apa maksudnya? Bukan tantang adu jotos, adu fisik, tidak. Mari kita diskusi, mana yang benar dalam agamamu. Kami sampaikan itu keliru. Apa yang salah di agama kami? Silakan Anda sampaikan. Ini loh yang salah di Islam. Mana yang salah itu? Tunjukkan kepada kita. Nah, kami pun akan demikian adanya. Tadi Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kalian makan babi, masa kami diam aja? Tentu kami ingatkan, karena agama kami adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi semua orang. Rahmat itu bahasa Indonesianya kasih sayang untuk alam semesta. Jadi Islam itu datang untuk kasih sayang kepada alam semesta. Mana bisa dikatakan kasih dan sayang ketika temannya mau dibakar api, diam saja kita? Enggak dong. Nah, terserah Anda menilai ini kejahatan dari Bang Suma atau ini adalah justru niat baik dari Bang Suma. Bukan kan niat gitu. baik itu, Bang. Lalu? Bukan niat baik. Kalau bukan niat baik, saya akan perintahkan semua umat Islam masuk Kristen. Supaya apa? Supaya dibakar. Itu baru jahat saya. Itu yang keliru ke lu, Bang. Dari tadi salah, keliru, tidak suka. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan. Emang saya nggak suka cara lu. Terus apakah saya butuh Anda suka gitu loh? Iya, emang karena saya nggak suka. Terus apakah bulu saya rontok satu helai karena Anda nggak suka? Kan tidak. Silakan Anda tidak suka sampai mati. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Tadi lu ngomong gini, Bang. Terus kenapa kau naik ke sini, bro? Enggak, dia aku jambak karena dia ngomongin Bang Jumat tai, jadi aku jambak. Oh. Tadi Bang Suma ngomong gini, Bang. Katanya agama kami mau mengambil agama Islam. Yang tai. Agama kami. Siapa? Lu nggak tahu. Dia nggak tahu, dia banyak. Terangkan Bang Handi. Terangkan Bang Handi. Banyak yang kasih tahu bagaimana itu. Agamamu datang itu diboncengi oleh penjajah. Agamamu masuk melalui jalur penjajahan. Penjajah mewariskan agama, penjajah mewariskan sebuah buku, penjajah mewariskan sebuah rumah ibadah. Oke? Habis itu buku yang diwariskan penjajah itu masuk ke dalam sendi-sendi Islam. Bukunya disebut Alkitab, Tuhannya disebut Allah, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada Roh Kudus di dalam. Ada awal, ada akhir, ada mujizat, ada syafaat, ada imam, ada iman. Ada apa dengan agama Anda itu? Tidak cukupkah dengan menjajah, membunuh, merampas, merampok, menindas, menekan? Secara kasar sudah kalian lakukan aksinya 300 tahun lamanya. Sekarang secara halus lagi, Anda mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab Anda. Habis itu ketika kita buka, kita terangkan, kita jelaskan, Anda merasa kita ini tae. Gantian. Ah, tuh.
Anda merasa kita ini jahat. Siapa yang merasa kalian jahat? Lah tadi kamu sebut saya apa? Selamat malam Bang Juma. Melam. Bang izin Malam, Bang Juma. si Jose Jonang Iya. tadi ngomong gini Lam. bang di typing, katanya asal ngomong kok Juma. Makanya Ya aku sudah coba itu dia, Bang. faktanya. Satu, Tuhan datang membakar pemakan Bang babi. Juma. Dua, Boleh nggak saya Yesus bicara, Bang mengusir Juma? orang yang memanggilnya Tuhan. Bang Juma, boleh nggak saya bicara Bang Juma? Ya silakan. Terima kasih Bang Juma atas kebaikan Bang Juma. Oke Bang Jo. Saya dari Medan. Ya, sama. Anda dari Makassar kan? Ya, Medan Kita Makassar. sama M. Oke? Ya, Keluarga saya ada Muslim, ada Kristen. Terus masa lalu apa? terus Dulu, ya dengerin dulu lah. Jangan Silakan. dulu lah Bu. Jangan dulu begitu-gitu Ya, langsung kalian. ke poinnya bang, silakan bang. Ya, maksud saya begini, saya tadi merasa sedih dengarnya. Dengan adanya TikTok ini, membuat perpecahan juga nanti di antara kita sesama bangsa Indonesia. Ya, enggak lah. Ya, Ibu jangan katakan demikian. Selama Indonesia berdiri, selama nenek saya, kakek saya dari Batak sana, itu dari tidak punya agama, animisme, dinamisme, sampai memang agama Kristen yang ada di tanah Medan sana, Sumatera. Tapi Bang Juma, kami bukan penjajah, seperti yang Bang Juma sampaikan. Saya sedih Bang Juma. Kalau Bang Juma sebut-sebut Yesus makan tai lah, berak Nggak lah. pernah ngomong gitu ya? Nggak pernah ngomong gitu ya? Sorry. Fitnah. Yesus tadi berak lah. Ya memang Yesus pernah berak bang, kan manusia. Berak lah. ya nggak usah. Ya oke, udah. Yesus nggak punya anus. Oke, nggak apa-apa. Terus apalah begitu, Bang. Itu Jangan terlalu ketawa. Agama kami. bukan hal yang baik, Bang Zuma. Loh, Anda mengatakan Yesus itu bukan hal baik, tapi Allah punya anak itu hal baik. Gitu. Allah punya Bang anak itu Zuma. hal baik. Allah Bang Zuma. mengambil rupa manusia itu baik. Itu Allah dibunuh oleh dari- manusia itu baik. Moderator, saya moderator, diam bang. Para saudara Josi. Jos, saya tidak pernah mengatakan Anda adalah penjajah. Saya hanya mengatakan agama warisan penjajah itu Kristen, Katolik, Protestan. Kok Anda jadi sengsi? Rumah ibadah yang diwariskan penjajah itu namanya gereja. Buku agama yang diwariskan oleh penjajah itu namanya Bible. Kok jadi Anda sengsi? Hah? Anda tidak melihat betapa banyak orang yang keluar dari lingkaran agama Anda dikarenakan saya menjelaskan kebenaran ini. Banyak ratusan malah, bahkan sudah ribuan yang bersyahadat. Coba Anda melihat dari sisi Anda sendiri, karena Anda teguh terhadap keyakinan Anda yang tidak berdasar terhadap pola akal dan pewahyuan. Salahnya saya di mana? Anda merasa sedih, ya sedih, silakan aja Anda sedih. Tapi ada orang yang terharu, ada orang yang bahagia, yang tidak bisa dibayar kebahagiaannya itu dengan dunia, karena mereka merasa terselamatkan dengan pola yang kami lakukan. Apa yang salah yang saya sampaikan? Yesus manusia, Yesus mati, Yesus nenen, Yesus disunat, Yesus pernah jadi mayat. Yang salahnya di mana? Kasih tahu Bang Jos. Ya mana yang salah? Coba. Gantian dong Bang. Ya, saya bertanya ini, mana yang salah yang saya sampaikan? Silakan. Coba, salahkan. Si Gunawan malah bilang kasih Ayo, tahu Yus. Bang Jos. Tahu. Mana yang salah? Silakan. Silakan dibantai itu mana yang salah. Statement Bang Juma, silakan. Contoh satu, Yesus pernah nenen, salah nggak? Salah nggak? Kalau Anda mengatakan salah, kita kasih datanya. Yesus pernah mati, kita kasih datanya. Yesus pernah diludahi, kita kasih datanya. Yesus diolok-olok, kita kasih datanya. Di Bible mau ada bro. Kamu jarang aja baca Bible gitu loh. Mestinya sering-sering baca Bible supaya apa yang kita ucapkan itu, oh benar itu Bang Juma, datanya ada kok.
kecuali kita pelintir. Oh, iya bang, iya. Ya Tuhan. Nah, sekarang udah makanya belajar Bible lagi lah, baru naik marah-marah Belajar, gitu loh. bukan masalahnya belajar. Nangis. Kalian itu yang terlalu kritik agama lain. Yang kritik siapa, Bu? Ini kan udah berapa kali ku bilang samamu. Tidak ada yang mengkritik agamamu. Saya menyampaikan apa yang ada. Kan sudah Agamamu itu agama syiar. Kau ngerti syiar? Agama yang diajarkan kepada makhluk untuk supaya diikutin. Di sini gua bacain datanya. Nih, Alamak. nih datanya di Bible nih ya. Perintah nih. Nih dengerin gua baca datanya Markus 16 15 sampai 18. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Pergilah itu perintah. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya diapain teman-teman? Dibaptis. Tidak percaya diapain? Dihukum. Ngeri kali itu perintahnya. Ngeri itu. Makanya mereka berbagai cara dia lakukan. Karena memang perintahnya. Itulah yang dipakai Belanda masuk Republik ini. Masuk ke Nusantara memakai itu. Kalau kamu nggak mau masuk Kristen ya dihukum. Makanya banyak umat Islam yang dihabisin oleh Belanda. Kalian ini nggak pernah belajar sih, datang marah-marah doang. Kabur satu orang. Jangan datang marah-marah kalau belum pernah baca Bible. Saya persilakan Anda begitu menyalahkan argumentasinya Bang Juma. Kalau Anda menyalahkan argumentasi Bang Juma, artinya Anda menyalahkan Bible Anda sendiri. Karena di situ jelas tertulis. Pertama satu, kesimpulannya nih. Kristen menurut data yang ada, Matius 7, 15 sampai 23 yang diusir adalah satu, yang menuhankan Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Itu yang diusir. Dua, berdasarkan Yesaya tadi, pemakan babi itu akan menjadi penghuni neraka. Data ada. Apanya yang diolok-olok? Gak ada yang diolok-olok, data itu loh. Diminta untuk menyanggahnya, diam. Baper doang. Nah kalau Pak Jose ingin adil, silahkan ke rum-rum Kristen sana. Siapa yang menginjak Al-Quran? Siapa yang menginjak-injak Al-Quran? Siapa yang tiap malam membahas Al-Quran? Siapa yang membelintir hadis? Abang juga harus adil. Naiklah ke komal-komal Kristen sana. Apa yang mereka lakukan? Tiap malam membahas Al-Quran. Suruh baca aja nggak bisa. Adil juga Pak Jose. Kalau Anda merasa sebagai toleran ya adil juga. Anda naiklah habis ini Anda naik ke Kristen. Tengok di sana apa yang dia lakukan. Nginjak Al-Quran Mas. Siapa yang injak Al-Quran? Uti. Supiatul. Siapa yang kemarin juga saya lihat Muslim juga ada yang Bang Zuma marah-marah sama orang yang tadi juga marah juga, ada marah-marah juga sama Muslim juga yang injak juga. Ya itu kita marahin Bang. Itu akibat dari mana Bang? Sejak ada TikTok yang seperti ini, kalau boleh memang Muslim sama Kristen kita duduk bareng-bareng lah, jangan sampai begini-begini kejadian. Itu perpecahan lah buat kita semua ini bangsa. Mau tahu nggak sebab akibatnya Bang? Mau tahu sebab akibatnya? Pertama adalah Bang, gini ya Bang, dengerin Bang. Tadi Bang Juma udah nerangin. Bible yang berbahasa Indonesia yang Anda pegang sekarang itu adalah keislam-islaman. Sampulnya Alkitab, ada sembahan kami Allah di sana disalahgunakan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah punya anak, Allah anak. Belum lagi Rasul Paulus gitu loh. Belum yang lain-lain Bang. Itu keislam-islaman tapi disalahgunakan. Padahal sumber daripada agama Anda itu adalah bersumber dari Yunani, berbahasa Yunani. Makanya beda Kristen yang ada di Nusantara ini berbeda dengan Kristen yang ada di Roma, kawasan Eropa sana. Beda. Kitabnya beda. Apa kami harus diam? Lalu bagaimana nasib kami Bang? Lalu bagaimana nasib kami? Silakan Bang Juma disambung, udah bagus. Nasib gimana maksudnya saudara? Saudaraku, saya juga banyak kawan-kawan di Makassar Iya, saya keluarga. Bagaimana nasibnya kami ini sebagai
Nusantara, asli orang Indonesia yang punya keyakinan Kristen dan tidak berbuat seperti yang Anda sangkakan dengan yang lain-lain itu. Bagaimana nasib saya, nasib keluarga saya yang selama ini saya di kampung saya di Asahan sana, papa saya, bapak tua saya, tante saya Muslim. Kalau saya ada acara, kalaupun saya harus potong yang itu yang abang maksud babi itu, mereka hormatin saya. Kemudian kalau misalnya mereka acara juga kami hormatin. Itu bagaimana kalau ada begini-begini Bang Zuma? Loh, apa Coba yang lah, salah? Bang Zuma. Apa Maksudnya yang begini, salah? Bang. Apa Bukan. yang salah? Begini Bang, saya itu saya ini baru aja masuk TikTok kolam TikTok gini dengan perdebatan yang kadang-kadang di luar dari nalar saya Bang. Apakah begini harus terus kalian buat gitu loh? Di Kristen juga saya sampaikan begitu. Apa harus menghujat? Apa hukum kasih seperti itu? Sana kita nggak ada yang menghujat bang di sini bang. Bukan maksud saya, apakah saling harus menghujat, menjatuhkan? Yesus itu bagaimana? Seakan-akan Bang Juma itu sudah sekolah dokter tentang Alkitab. Semua Bang Juma sampaikan, Bang Juma berdebat dengan si A, si B, semua maki-maki apa segala macam. Aduh, ampun, kurasa Nabi kita juga kan nggak seperti itu cara dia menyampaikannya. Pak, sedikit Pak. Kalau Anda Gimana, Bu? betul-betul ingin menghentikan, dengar dulu Pak, dengar. Ada telepon Ibu juga jam. dari Medan saya lihat Kalau logatnya Anda ini. ingin betul-betul menghentikan Pak, rubah Darah apa semua dari itu. Medan? Jangan ambil istilah-istilah Banyak kali Islam. dari Medan semua yang duduk sini rupanya. Gimana Apa Bu? dibilang dari Medan? Pak, kalau Ya. Pak sudah tidak ada istilah-istilah Islam di dalam Bibelmu itu kami berhenti. Kata gurunda kami Bang Zuma, kalau tidak ada lagi itu istilah-istilah Islam, kata Allah kalian ganti dewa atau teos, rasul semua kalian ganti dengan utusan. Pokoknya istilah, karena Bibel Anda berbahasa Yunani Pak. Perjanjian lama bahasa Ibrani. Tapi kenapa Anda pakai kata Allah? Allah itu nama sembahan orang Islam. Itulah, jadi kami di sini ada untuk membela iman kami. Silakan Gurunda. Tambahkan. Iya. Jadi apa yang salah, Bung? Dengan yang saya lakukan ini apa yang salah? Menurut saudara itu yang salah itu yang mana? Kurasa yang salah itu yang membuat kitabnya seakan-akan tampil seperti agama mayoritas. Kitabnya agama mayoritas. Itu yang salah. Apakah ada umat Islam kemudian yang mau menghabiskan waktunya membahas Hindu, membahas Buddha? Tak ada. Karena orang Hindu, orang Buddha itu percaya diri dengan kitabnya sendiri. Tapi kalau Kristen, memang polanya diajarkan 1 Korintus 19 nomor 20 untuk menyamar. Sehingga kitab saudara itu meninggalkan cangkangnya. Di mana kitab saudara itu asalnya itu dari Roma Yunani. Bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia, istilah Al-Quran dipakai lebih banyak, jauh dibandingkan istilah Yunani. Bahkan istilah Yunani pun nyaris tak ada. Apa tujuannya? Untuk memurtadkan orang supaya menjadi pengikut agama saudara. Ya mungkin Anda sebagai jemaat tidak menyadari itu, tapi kami yang sebagai korban menyadari itu. Kami yang tahu di lapangan, kami yang ngerti pola strategi yang disusun oleh orang-orang yang memiliki tujuan memang untuk memurtadkan. Terus kami datang kemudian ketika muncul penghujat Islam di TikTok, kami datang kemudian untuk meluruskan apa yang salah. Ketika kemudian penghujat Islam ada di Facebook, kami ke Facebook, apa yang salah. Penghujat Islam muncul di WA, kami muncul di WA. Di Zoom, kami muncul di Zoom. Di YouTube, kami muncul di YouTube. Apa yang salah? Toh negara ini menjamin kebebasan orang-orang penduduknya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Agama saya, agama syiar, agama dakwah, saya bebas untuk berdakwah. Agama Anda juga demikian. Agama penginjilan, Anda bebas penginjilan, dan itu dipraktekkan. Bahkan kalau Anda tahu di sekolah teologi itu ada materi Islam. Pembelajaran Al-Quran ada, ayat-ayat Al-Quran dibedah di sekolah tinggi itu. Untuk apa? Untuk mengetahui dan mempelajari strategi penyerangan terhadap akidah Islam.
Bayangkan saudara, apa ada ustadz kami kemudian setelah keluar dari pesantren, masuk ke sekolah-sekolah teologi, masuk ke gereja, pura-pura menjadi pendeta? Ada nggak dari kami? Tapi kalau dari Anda, ada yang ngaku ulama, ada yang mengaku ustadz, ada mengaku pemilik pesantren, ada mengaku anak kiai. Bukalah mata Anda lebar-lebar. Islam itu agama jihad, Bung. Anda ngerti agama jihad? Islam itu apapun di depannya akan ditelan, akan dilumat, akan diratakan apabila diganggu. Indonesia tidak akan bisa merdeka kalau Islam itu bukan jihad. Karena Islam ini jihadlah, maka kita mampu mengusir penjajah. Islam itu mengharamkan diam ketika Islam diserang, tapi Islam juga mengharamkan menyerang orang-orang yang mau hidup damai, rukun bersama dengan Islam. Karena Islam sendiri namanya adalah damai. Islam itu artinya damai. Kedatangan Islam sebagai rahmat kepada alam semesta, bukan hanya kepada musuh. Islam itu rahmat alam semesta. Tiada engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat. Dan apa yang kita sampaikan di sini adalah salah satu metode untuk menyampaikan Islam. Dan betapa banyak kemudian orang datang menangis karena merasa terselamatkan dengan adanya materi-materi kajian lintas agama seperti ini. Yang tadinya mereka bingung di gereja, bertanya kepada pendeta, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu kenapa mati? Sementara Tuhan itu tidak mati. Ada saya baca di dalam Ulangan 32 nomor 39, Pak Pendeta. Tapi kok Tuhan kita mati? Mana yang benar ini? Pendeta kata, imani aja. Ada roh jahat dalam tubuhmu. Diusirlah setan itu lagi. Tapi mereka orang ini menggunakan akal, tidak puas. Begitu mereka kemudian mengenal Islam dengan mendengarkan metode-metode seperti ini di TikTok, mereka datang. Terima kasih, Anda sudah menyelamatkan saya dari ajaran yang membingungkan saya. Saya menyembah Yesus, tapi tak ada perintah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, saya menyembahnya, saya ikuti siapa ini? Yesus tak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak mempraktekkan itu. Untung ada Bang Suma dan teman-teman mengajarkan, menyampaikan. Makanya kami tersadarkan. Alhamdulillah sekarang kami sudah meninggalkan gereja. Terus apa yang salah? Kelirunya di mana? Justru Bung, kalau penduduk Indonesia ini tabu akan agama, itu yang mudah untuk terjadi peperangan, terjadi gesekan. Saya ini lahir dari tempat yang seperti itu. Saya berasal dari Luwu. Di daerah saya itu pernah terjadi peperangan antar agama, sampai rumah ratusan dibakar rata dengan tanah. Dari sanalah saya beranjak untuk berpikir agama ini harus dijelaskan kepada mereka yang hitam Islam itu menurut pandangan mereka, supaya mereka tahu Islam itu damai. Jangan mereka dibodoh-bodohi kemudian dengan dikotori informasi orientalis barat yang mengatakan Islam teroris, Islam agama yang rasis, radikal dan seterusnya. Buktinya siapa yang radikal? Kan begitu. Dan dengan adanya format yang kami lakukan seperti ini, ya silakan saudara-saudara Kristen naik bertanya tentang Islam. Di dalam agamamu diperintahkan membunuh, diperintahkan ini dan itu. Kita jelaskan. Kami punya hak untuk bertanya. Nah, kenapa di agamamu begini? Kenapa di agamamu begini? Orang lain mendengarkan, oh ternyata ini jawabannya. Kalau Islam itu salah, tunjukkan kesalahannya. Kalau Kristen salah, kami tunjukkan juga. Ini kelirunya. Nah, Anda punya hak jawab untuk itu. Tidak keliru Bang Suma, Anda yang salah. Sebenarnya begini. Kalau itu sesuai dengan data, oke. Faktanya tidak. Contoh, saya ditantang seorang pendeta muda perempuan tadi siang. Apa yang dikatakan? Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang sudah punya daging dan darah di sana, di atas sana. Lalu Yesus itu bukan manusia.
Lalu Yesus itu daging. Daging Yesus daging yang keluar dari rahim Maria itu bukan ciptaan. Ini apa-apaan? Seorang pendeta mengajarkan itu. Yesus bukan manusia. Yesus bukan daging. Dagingnya Yesus bukan ciptaan. Bukan makhluk, katanya Yesus itu. Lalu dalilnya ada kok. 1 Korintus 15:48, Yesus disebut makhluk. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, nomor 22, nomor 6, nomor 8, Yesus menyebut dirinya manusia kok. Dia mengatakan Yesus bukan manusia. Jadi dengan demikian jemaat tahu, Bang semua mengatakan Yesus itu manusia. Pendeta kita mengatakan Yesus bukan manusia. Jemaat tiba saatnya memilih dan memilah, baca Bible, kembali ke Bible. Bang semua mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Yesus mengaku dirinya manusia. Coba dibuka. Oh iya, ternyata betul. Nah sekarang mereka punya hak untuk memilih, mengikuti pendetanya atau mengikuti Bible-nya. Kok jadi salah kita? Kita mengajarkan kebaikan dibilang salah, meluruskan kebenaran dibilang salah. Nanti memecah. Lain cerita kalau saya teriak ngajak kalian perang. Kan tidak. Kita di sini membedah secara ilmiah, secara akademik. Siapapun boleh naik, silakan mari kita berdiskusi. Selayaknya komal-komal Kristen. Bedanya Bung, komal Kristen itu isinya hujatan, penghinaan, penistaan. Coba Anda lihat tuh, tempatnya bom-bom, tempatnya PCD King. Siapa namanya itu? Christian Prince. Anda lihat di sana. Tiada hari tanpa menghina, menghujat, menistakan. Sopiatul. Coba Anda lihat di sana. Kiamat. Coba Anda lihat di sana. Mati mereka kalau sehari tidak menghina Islam. Mati. Sedangkan kami membaca dalil. Ketika ditanya kemudian mana dalilnya di Islam diperintahkan kemudian berdebat. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalilnya jelas. Mana perintahnya untuk menyeru manusia kepada jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalilnya ada di Bible. Beritakanlah Injil kepada umat Islam, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Matius 24 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Perintah untuk menyampaikan kepada siapapun Injil itu. Ketika ada yang datang memberitakan Injil, Islam datang memberitakan Al-Quran. Yang kita cari polanya yang bagaimana, yang bagus. Dialog ilmiah kita. Bible menceritakan tentang manusia yang lahir di Yerusalem tanpa ayah. Al-Quran juga menceritakan itu. Al-Quran menyebutnya Isa Al-Masih. Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Samanya kita. Ya, salam. Sama-sama menceritakan oknum yang sama dengan cerita kitab yang berbeda dan pola keimanan pengikutnya yang berbeda. Kan Cukup ya gitu. Bang Juma. Saya sudah cukup. Ya, saya rasa Ya, sudah silakan. cukup panjang. Jadi gini aja Bang Juma, kalau dari saya bukan misionaris. Saya hanya manusia-manusia biasa aja di Indonesia ini. Saya bekerja dan saya tidak pusing dengan sebenarnya dengan apa? Dengan hal-hal yang terlalu detail juga ini semua ini gitu. Nah, kalau yang saya dari pemikiran saya begini aja Bang Juman, zaman dari dulu aja memang ke antara Kristen sama Muslim ini kita sudah perang salib lah apalah gitu ya. Dari dulu itu memang kita tidak pernah, Kristen tidak pernah perang dengan yang namanya Buddha. Islam juga demikian, kan? Paling baru-baru ini aja yang ada terjadi di India.
Memang dari dulu kita memang sering bertengkar karena memang polanya Bang Zuma, menurut saya Bang Zuma ya. Kalau bagaimanapun memang antara Muslim sama Kristen ini nggak bisa dipadukan satu Bang Zuma. Karena pola keyakinannya berbeda. Saya dengan bapak tua saya yang Muslim, tapi sudah almarhum, anaknya juga demikian. Karena memang beliau sudah teguh hatinya ke Muslim, ya kita hormatin itu. Dan begitu dengan kami sebagai Kristen, ya mereka menghormatin apa yang menjadi diajarkan agama saya terhadap kami. Ya, dulu nenek kami, kakek kami sama Bang Zuma datang ke Indonesia, Belanda itu, Sisingamangaraja itu ngelawan Belanda. Tapi dengan ada misionaris saya HKBP Bang Zuma, Huria Kristen Batak Protestan. Ya, jadi saya hanya menyampaikan Bang Zuma, semoga Indonesia bisa damai. Terima kasih Bang Zuma sudah bisa. Sama-sama Bang. Saya berharap juga Bang Zuma ada Roh Kudus juga. Coba bagaimana, saya yakin suatu saat lah bangsa Indonesia, Bunda Rama, sebentar dulu Bunda Rama. Bangsa Indonesia ini bisa menjadi kita duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Ya kan? Nah, saya berharap lah Bang Zuma, coba juga saya nanti masuk komen-komen yang Kristen untuk bisa menyampaikan saya yang agak sedih Bang Zuma. Terus terang aja Bang Zuma, saya yang biasa di Sumatera itu, di Asahan itu, kami agama yang saling-saling menghargai, keluarga-keluarga, sama-sama famnya, misalnya Marapaung sama Marapaungnya satu Muslim, sana Kristen, kan gitu kan. Dengan adanya dari Kristen seperti ini, dari Muslim seperti ini, jadinya kita tuh gimana gitu loh Bang Zuma. Ya kan? Izin itu yang ada di dalam pemikiran saya Bang Zuma. Siap, ini siapa nih? Hormati orang ngomong, hormati orang ngomong. Nanti ditanya kau, diam dulu. Iya, saya dulu lah nih kan. Jadi Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma, semoga sehat-sehat. Saya pengikut Kristen, kalau kita mau berdebat juga, saya nggak bisa mungkin berdebat dengan Bang Zuma. Karena Bang Zuma mungkin tiap hari baca itu, kalau saya kan tiap hari bisnis Bang Zuma. Saya nggak belajar dengan Alkitab saya sampai terletak begitu, saya hafal, saya apa, tidak gitu Bang Zuma. Saya tidak di ranah itu, saya tidak di ranah apologet ya istilahnya. Yalah, Bang, curhatnya jangan panjang kali lah Bang, ada tamu dua juga nih Bang. Iya, mau disapa Bang. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Jadi itulah mau dari diskusi saya, tapi curhat. Itulah dari saya. Terima kasih. Ya, saya juga mau turun ini. Makasih ya Bang Jose. Masih. Yuk. Oke, izin ya Bang Handi. Viola, selamat malam. Agama apa Viola? Ini di luar tadi. Viola. Oke, nggak bersuara. Ya, silakan Sarhapa. Tolong ya, kalau orang lagi ngomong kamu mute dulu. Nanti juga ditanya kok. Takut kali kau. Lanjut. Ya, kamu mau membantah omongan Bang Zuma, silakan. Ya, makanya saya agak dulu dibilang kepanjangan, jadi saya pengen masuk. Saya kan bilang izin bisa ngomong. Saya tanya dulu. Ya, silakan Bang. Jadi memang Bang Jose juga masuk ke Komal Kristen, saya ada di situ. Dia juga negur semua. Jadi kita ini, saya lihat topik ini yang paling menarik karena berdialog, menerima curhatan. Tadi Bang Zuma juga udah curhat, udah banyak curhatan itu ya. Mengenai di mana Bang Pisi, si Supiatul itu kami tidak pungkiri bahwa dari kami juga ada penghujat. Tapi kan dalam keadaan ini bukan berarti dari kami tidak menghujat dan dari saudara Muslim juga tidak menghujat. Sama, kita semua sudah saling menghujat. Udah nggak bisa dibedain mana yang salah, mana yang benar. Jadi gitu. Cuma yang jelas gini Bang, intinya kami di sini itu ya, ini Komal Muslim, ini sahabat Bang Zuma. Komal ini pantang sekali monolog. Jadi kalau nggak ada Kristen, kami nggak akan diskusi lintas agama. Paling kami kajian intern soal Islam. Tapi kalau sudah ada teman Kristen yang naik, baru diskusi lintas agama, gitu loh Bang. Iya, kayak saya sekarang kan saya naik. Kira-kira cuma saya mungkin yang Kristen di sini. Jadi dialog juga dengan Bang Zuma. Kalau kita ini berdialog, kalau kita berdebat, kita itu saling adu kepintaran.
tahu tidak tahunya, ya kan? Kayak misalnya Kristen yang abangan itu kalau ngadapin Bang Suma ya kalah lah. Kayak tadi itu dia membatasi, Bang Jose itu membatasi bahwa dia tidak terlalu paham. Tapi sudah mengerti dasar-dasar kekristenan. Ini aja Bang, apa yang disampaikan. Karena diskusi ini akan tetap ada. Ya. Poinnya apa? Oke. Tapi gini loh Bang, Jadi Bang Juma, sebenarnya ada Bang juga Juma itu Bang gini yang- loh Bang, Bang Juma itu mengukur kapasitas seseorang, gitu loh. Dia tidak akan menyamaratakan. Kita paham kok ini seperti ini, gitu. Silakan bertanya saja, gitu loh. Gitu loh Bang. Iya, gini sebelum saya masuk ranah diskusi, jadi sebenarnya kan kita harus apa ya? Masing-masing narasumber itu punya capability, punya kapasitas untuk mengeluarkan pendapat. Kayak saya, misalnya saya kan bisa mengeluarkan pendapat berasumsi atau apa yang saya ketahui dari mengenai ajaran Muslim, tapi saya salah pahami, itu kan yang perlu dijelaskan oleh dari pihak Muslim untuk menjelaskan apa yang saya salah pahami. Juga demikian. Nah, kebanyakan dari Kristen, apa yang disalahpahami juga oleh dari Muslim itu di saat ada kesempatan untuk menjelaskan apa yang disalahpahami itu jadi ranah debat dan saling menghujat. Jadi adu argumen, adu asumsi untuk penguatan. Ya kalau sudah begitu kan kami memandang orang Muslim itu dengan sudut pandang kami, dan Muslim juga akan jadi begitu. Contoh, misalnya kalau dari sudut pandang Muslim itu mengenai, saya pernah dengar bahas mengenai kurban, kan kita beda. Bahas mengenai menjalankan apa, kalau di Muslim bilang milai Ibrahim, kami dengan pandangan kami. Itu kan ada, kalau misalnya dalam ranah iman yang ada tidak titik temu, itu ranah iman. Jadi mau di apa lagi? Tapi kalau misalnya ada asumsi bahwa si pendeta begini, baru dari Kristen itu bilang oh si Ustadz begini, nah, itu kan pendapat pribadi, tidak mau. Cukup mungkin Bang, biar Bang Juma respon dulu ya. Iya. Ya, silakan Bang Juma direspon. Arahnya tahu lah. Ya. Iya, jadi intinya umat Islam itu tidak pernah menyentuh daripada keyakinan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Bedanya dengan agama saudara, dari kitabnya saja itu sudah masuk ke ranah agama Islam. Contohnya Bang? Contoh, kitab Anda di negara ini disebut Alkitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Tak ada sedikit pun dasar pijakan dari Kristen yang bisa menjadi alasan pembenaran dengan menggunakan kata Alkitab itu. Tak ada. Apa tujuannya menggunakan kata Alkitab? Bukan tanpa alasan. Bisa saya jawab? Iya, silakan. Silakan. Oke. Kita TikTok aja ya. Iya. Memang Kristen dibawa oleh Barat ya ke sini. Nah kan kita kan orang Kristen juga yang ada di Indonesia, tidak ada bahasa lain selain transliterasi dari bahasa Arab, dari bahasa, ada berbagai bahasa lah. Jadi gitu. Nah kita mau pakai bahasa apa? Sedangkan yang bahasa yang berterima di Indonesia itu untuk menamakan itu Alkitab. Nah, sedangkan juga yang pertama membantu menerjemahkan Alkitab itu kan juga ada satu orang Muslim yang Malaysia, ya kan? Nah dia mencoba yang berterima ini karena belum ada kosakata yang bisa kita pakai. Jadi misalnya Alkitab itu memang nggak ada sebenarnya dari dari kekristenan sendiri, dari bahasa aslinya
untuk cepat dimengerti kita pinjam apa Udah yang cukup, Bang. bahasa Udah yang ditangkap, terima Bang. di Indonesia. Katanya tiktokan udah cukup. Silakan Bang Bang, nggak ada bahasa lain kecuali Alkitab. Silakan. Tapi hebatnya, ketika kitabnya orang Yahudi digunakan oleh Romawi, mereka murni kemudian memberi kitab itu dengan nama bahasa Yunani. Kenapa kitab saudara yang masuk ke Indonesia minimal mempertahankan bahasa Yunaninya? Atau kalau memang tidak ada bahasa Indonesia yang cocok, misalnya meskipun ada, kenapa nggak disebut aja Bible atau Biblika atau Biblos, supaya mencerminkan pijakan dasar agama Anda itu sumbernya itu dari situ. Kenapa harus jadi bahasa Arab? Kalau mau di Indonesia akan Bible itu kan buku. Kalau biar keren buku suci. Kenapa harus ke Alkitab? Itu baru sampulnya loh. Itu baru sampulnya, belum isinya. Sabar dulu, Sar, sabar dulu. Silakan. Isinya itu menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Ini Allah ini diambil dari mana? Ini nama Tuhan umat Islam, nama Tuhan bukan gelar. Kalau di dalam bahasa Ibrani Allah itu bisa dilihat dalam Mazmur 10 nomor 7. Allah itu Alif Lam Mem He, itu artinya jelas tertulis sumpah serapah. Dalam bahasa Yunani bisa diartikan dengan hanya. Dalam bahasa Indonesia semisal. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab berarti nama Tuhan pencipta langit dan bumi dalam agama Islam. Kenapa digunakan dalam kitab saudara? Lalu digunakan pada bukan tempat yang seharusnya, malah cenderung menghina agama Islam. Contohnya, Bang. Yesus disebut sebagai anak Allah. Sementara Al-Quran mengatakan Allah itu tidak punya anak. Dan kalian saudara-saudara Kristen itu tahu itu. Tapi kalian tidak mau tahu perasaan kami umat Islam ketika kalian saudara-saudara saya itu mengambil data-data itu memasukkan ke dalam kitab saudara dengan pemaknaan yang jauh melenceng. Bahkan manifestasi dari semua itu adalah penistaan terhadap agama kami. Contoh misalnya ketika kami mengatakan Yesus punya istri di dalam terjemahan Al-Quran misalnya. Atau nama Yesus kami gunakan dengan makna yang tidak seperti yang kalian imani di dalam terjemahan Al-Quran. Apakah tidak membuat hati Anda tergores? Sedangkan kami menggunakan istilah kami sendiri, yaitu kata kafir. Anda protes dan tersakiti dengan istilah kami sendiri, padahal itu punya kami. Di mana kafir itu artinya adalah menutup diri. Artinya baik menutup diri. Tapi kalian memaknainya. Kenapa? Karena tulul, budu di dalam kitab kalian yang adalah bahasa aslinya raka, itu lagi-lagi diterjemahkan dengan kata kafir. Sehingga kata kafir yang tadinya maknanya bagus, isinya bagus, artinya bagus, yaitu menutup diri, menjadi hancur di tengah-tengah kitab kalian. Karena kalian yang harusnya mengartikannya dengan kata budu dan tulul, Anda gantikan dengan kata kafir. Anda mengambil barang kami, Anda tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Habis itu Anda marah ketika kami menyebut kata kafir. Kenapa? Karena Anda memaknai kata kafir sesuai dengan kata kafir yang ada di Bible Anda sendiri, yang Anda ambil dari kitab kami, yang Anda tempatkan pada bukan tempat yang sesungguhnya. Sakit-sakit sendiri. Karena kenapa? Kata kafir diambil, dicomot dari Al-Quran, lalu disimpan pada tempat yang tidak seharusnya. Yang harusnya raka dalam bahasa Indonesia tulul, budu, diartikan dengan kata kafir. Jadi jelas kata kafir menjadi bodoh. Nah, ketika kami mengatakan orang-orang kafir, kalian merasa dikatakan sebagai orang bodoh. Padahal kalian adalah orang kafir, wahai saudaraku. Maksudnya kalian adalah orang yang menutup diri dari agama Islam. Indah kan? Tapi menjadi hancur makna kafir itu ketika agama Anda mengambilnya dan menempatkan pada bukan tempat yang sesungguhnya. Inilah akibat daripada mengambil milik orang tanpa mengetahui ilmunya dan tanpa sah. Itu baru sekelintir. Kenapa?
Theos ini dalam bahasa aslinya nggak diterjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia sudah menyiapkan kata dewa. Di kitab saudara bertaburan kata Theos. Di Indonesia kan harusnya dewa. Kenapa jadinya ke Allah Tuhan umat Islam? Sakit loh itu bang. Markus 1 Anda baca. Markus 1 nomor 1. Di situ tidak ada original teksnya. Kata anak Allah itu adalah penambahan murni, penambahan. Tidak ada di manuskrip tertua. Tapi lagi-lagi agama Anda menambahkan Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa Anda menyebutnya Allah? Karena menyembunyikan identitas Tuhan kami yang Anda ambil. Oke. Silakan. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Anda memandang kami dengan sudut pandang Anda. Misalnya ada istilah Anda itu yang yalid walam yulad, itu Allah tidak beranak, dan kami memakai anak Allah. Itu kami, akar kekristenan kami kan itu berasal dari Yahudi. Yesus kita tidak pungkiri itu dari Yudaism. Nah, anak Allah itu tradisi Yahudi itu Tuhan itu mereka memanggil Av, Ha'af atau Bapa, dan kami ini anak-anaknya. Nah, anak Allah itu dia, itu kami pakai dengan dalam konotasi itu. Tradisi yang kami pakai kami tidak hilangkan, tapi bahasa yang ada di Indonesia ini cuman ada Allah. Nah, Allah juga kan dari Eloha, Elohim. Menurut kami seperti itu, karena Kristen Arab juga memakai kata Allah. Gitu bang. Jadi satu itu. Dan terus mengenai kafir, kali itu memang istilah dari Anda. Tapi di kami Kristen di Indonesia mau pakai istilah apa coba? Itu hanya sebatas bahasa. Tapi konteksnya tidak sama dengan konteks Anda. Contoh, Anda mengatakan kafir terhadap agama Islam. Kafir karena selain Islam kafir. Dulu juga kami memakai kafir yang menutup diri untuk percaya kepada Tuhan, itu kafir. Tapi di Anda dan Anda mengklaim bahwa ini sudah milik kami, jadi milik kami di Indonesia. Tapi kalau kita balik ke sejarahnya, kafir itu dikatakan juga kepada orang yang tidak percaya kepada Adonai Elohim, gitu bang. Jadi Anda juga misalnya tadi Anda mengutip ada beberapa ayat dari kami. Mungkin itu yang saudara kami yang tadi bilang bahwa Anda, tapi dia tidak mampu mengungkapkan dengan cara bagaimana. Nah itu kan kalau saya lihat Anda menilai apa yang diajarkan oleh kami, Anda memahami dengan pemahaman Anda sendiri tanpa Anda mengetahui konteks. Jadi dalam Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Jangan sampai ada banyak di Anda, saya perhatikan, segala informasi-informasi Anda anggap itu sebagai ajaran. Contoh, misalnya tadi Anda barusan bilang Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berbohong. Itu konteksnya ia berbicara mengenai, saya lupa itu, saya nggak ada data. Ada Alkitab di ayat berapa itu abang bilang. Nah itu kan abang nggak tahu konteks, tapi informasi abang anggap itu sebagai ajaran. Contoh satu lagi, misalnya di Kristen ada Kristen progresif menilai bahwa kok ada yang kontradiktif. Di Yesus berkata kawin satu kali itu hanya jadi satu pasangan, itu hanya satu, tapi ada dari Salomo, ada dari apa itu dengan beberapa istri. Itu informasi, bukan diajarkan bahwa kita harus beristri banyak. Jadi harus Anda pahami mana konteks, mana teks. Dari teks itu secara harafiah atau secara per huruf
terjadilah teks, dan teks itu jadi banyak, jadi ada konteks dalam teks itu, Bang. Bukan berarti itu satu apa yang disampaikan dalam Bible itu ada informasi itu dianggap jadi ajaran, bukan, Bang. Itu yang disalahpahami. Udah kemana-mana pula ini Bapak. Bukan, ini itu yang saya menjelaskan apa yang disalahpahami oleh Bang Suma. Bang Suma kan tadi ngutip ayat dari kami. Nah, ayat dari kami itu nggak sembarang orang untuk mentafsirkan. Itu harus ada legitimasi. Itu tradisi Bang, juga gini, dari yang Buddhism. Abang, yang dia jelaskan itu di Biblemu itu ya sebelum direvisi, dirubah itu tolol, bodoh, diganti kata Itu kafir di yang situ. Bu, yang direvisi itu terjemahan. Iya, dikit lagi. Maksudnya gini, yang menerjemahkan yang tolol atau ketika bentar Bang, ketika saudara-saudara sekitar Anda dibilangi kafir, Anda tersinggung. Padahal makna kata kafir seperti dijelaskan guru kami. Kalau Anda bilang terus Anda kemana-mana. saya kafir di sini kita terhadap kembali ya. Muslim, Kita saya kembali tidak tersinggung, dulu, Bu. Bang. Di sini Saya tidak tersinggung, nggak jangan apa-apa. memframing Di sini. saya. Oke, gini. Ya nggak apa-apa kalau nggak tersinggung ya. Ini Mungkin Anda nggak, saya tapi yang nggak lain. tersinggung kalau Ini kita misalnya lihat. saya Bang, dianggap kafir kita lihat terhadap dulu. ajaran Islam. Yang dibahas Memang ini saya kafir terhadap pokok Islam. pentingnya. Pokok penting yang dibahas ini kata Allah di Bible Anda kan yang Anda plesetkan jangan jadi lompat-lompat. Allah. Tadi kan Nah, Ibu ini bilang lihat. mengenai kafir. Menurut Selesai dulu yang kafir KBBI, tadi. Yang kafir tadi udah ngerti nggak? selesai, udah selesai. Udah Oke, selesai ngerti. selesai ya. Saya nggak menolak saya dibilang kafir terhadap ajaran Islam. Nah, nggak apa-apa, Oke. Anda kafir. Nah, kita kembali Tapi kata saya Allah. tidak kafir yang Anda terhadap ambil, ajaran saya. Aduh. Yang Ya. Anda ambil kata Allah yang Silakan, Anda curi masuk di Bible Anda. Maksudnya dicuri itu tanda apa itu tanpa. yang? Lah ini lihat. Nah, Di kata dalam Allah kan KBBI, saya sudah jelaskan tadi ini. berasal dari kata Ini. Elohim. Nah, ini dulu lihat dulu. Di dalam KBBI makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama. Ini nama Pak ya. Nama bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Sekarang saya minta di mana Allah itu Tuhanmu gitu loh. Nama Tuhannya orang Kristen mana? Nah. Di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, KBBI. Saya bisa tanggapi sekarang? KBBI Tanggapi lah, Bang. itu kan baru ada. Itu kitab apa ya? Kamus Baru Besar ada. Bahasa Indonesia ya. Yang sudah ditetapkan bahwa nama Tuhan adalah dalam bahasa Arab merujuk kepada pujaan umat Muslim. Tapi sebelum ada KBBI, Allah itu umat Kristen di Syria sudah mengatakan nama Allah, Bu. Ini kan abad berapa diterjemahkan Bible ke bahasa Arab pertama itu? Syria Ortodoks aja sampai Di sekarang mana? masih pakai kata Allah. Di mana? Bu. Enggak ada. Itu abad 7 Ada. bahkan ada di abad 9. Enggak ada. Mana buktinya? Ada. Mana abad 1 itu Allah. kata Allah? Ini kau jual ini nipu-nipu juga kau ini. Mana kata Allah itu abad 1? Jangan begitu dong, Bu. Tunjuk Kita kan data. saling Tunjuk menghargai. data. Ibu bilang Bahasa saya ya karena kau nipu, Bang. Jujur di sini kita jangan nipu-nipu. Ini disaksikan 3.600 Coba, orang loh. saya nipu Saya apa minta coba? data. Mana Saya abad 1 minta ada kata Allah? saya minta Anda Yang ada menjawab Theos, apa yang Theos, saya Bang. tipu Theos. di Anda. Ya itu yang kau Kitab curi, kami kata Allah yang ini kau direvisi. curi. Saya sebentar saya menjelaskan dulu apa yang Anda salah pahami. Enggak, Kitab tunjukkan dulu kami data dong. Yang direvisi-revisi itu terjemahannya. Ya terus aslinya di situ. Kenapa nggak direvisi nama Tuhannya, Bang? Asli, ya silakan. Revisi. Bunda. Kenapa nggak direvisi Karena Tuhannya? kita punya di PGI itu ada lembaga Alkitab yang memakai metode dynamic Berarti equivalent translation. menurut saudara Tuhan itu adalah Allah gitu. Anda sudah meyakini Allah bahwa Tuhan itu menurut kami itu gelar sesembahan. Dari mana Anda Allah, dapatkan dari ilmu Elohim. itu? Dari mana? Elohim sudah dari dasarnya begitu. Anda ini Yahudi atau Kristen? Kristen itu berasal dari Yahudi, Bang. Kristen dari Yahudi. Yahudi siapa yang ngajarin Kristen?
Kekristenan dari Yudaism. Anda lupa ya? Siapa yang Yudaism itu ngajarin saya Kristen? tanya, Siapa? Bang. Coba benang merahnya di mana? Maria dan Yusuf sebelum ada Kristen, sebelum Yesus lahir, mereka agama apa coba saya tanya? Mereka orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Berarti terus? kekristenan berasal dari Siapa Yesus bilang berarti- Kristenan dari Yahudi? Dari Yahudi. Kapan Yesus mengajarkan Kristen? Mana Yesus Mana? mengajarkan Kristen? Ya, Yesus terus? tidak mengajarkan Kristen. Tapi Yesus mengajarkan Yesus Yudaism. mengajarkan Torah. Yesus yang mengajarkan Torah. disempurnakan, Ketika yang kemudian orang digenapi, mengajarkan, dan ketika Torah orang yang mengajarkan digenapi. Torah, Bang, ketika orang mengajarkan Taurat, Bang. apa Saya mengantar menjelaskan. orang itu menjadi Kristen? Ini kitab kami. Kitab Saya menjelaskan kami. dulu. Mana ada kitab Anda tuh? Ini Itu kitab kitabnya Yahudi, kami. Bang. Sadari, Bang. Iya. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Sejak kapan Romawi punya kitab perjanjian lama? Kapan itu mulai? Kapan agama pertama bernama Kristen Katolik itu mengambil terjemahan kitabnya orang lain? Kapan itu? Dan apa dasar pijakannya? Emang perjanjian lama itu diperintahkan untuk diajarkan kepada Romawi, non-Yahudi? Abang memakai sudut pandang bahwa apapun itu harus diperintahkan. Itu ada runut yang Inilah tanpa kalian diperintahkan. terjemahan lama Elohim ambil dari agama Yahudi, istilah Allah ambil dari agama Islam. Kapan kalian punya Bukan harga diri? Allah, Kapan? Bang. Abang, Lafalnya juga beda, Kapan Bang. Kristen itu Secara bisa punya harga pengucapannya diri? udah Kapan? beda. Kapan agama Kristen ini nggak Allah, nyamar-nyamar Abang. gitu loh? Bang, Allah yang Anda imani itu kami menghargai. Tapi itu 600 tahun lebih sesudah kami memakai nama Allah. Mana buktikan ke saya? Buktikan ke saya Syariat bahwa ada kitabnya orang Kristen Syariat Ortodoks menuliskan sampai kata Allah. sekarang Mana? masih simpan manuskripnya, Tunjuk Bang. alamat agama tipu-tipu. Tunjukkan terjemahan Waduh, kitab ini saudara saya dalam sudah bahasa. dihujat di sini. Agama Kan Anda menipu. Anda menipu namanya. Mana buktikan Di mana bahwa ada yang kitab? saya tipu? Mana kitab Anda yang menggunakan bahasa Elohim Arab lebih dulu itu daripada Al-Quran? Mana? Tunjukkan. Alif Lam. Tunjukkan. Hei. Tunjukkan Hei, apa? Pengikut Paulus, tunjukkan kepada saya. Nah, Mana muncul kitabnya kan cara orang berbicara Kristen bahasa gaya Arab Muslim Anda. yang lebih dulu dari abad 8? Tunjukkan ke saya. Mana? Anda sudah mulai menghujat dengan nada bicara Saya Anda. tidak menghujat, saya dengan jelas Anda sudah mengatakan hoi. agama Anda itu diperintahkan diajarkan dengan cara tipu. Filipi 3 nomor 18. Oke. Agama Anda itu memang diajarkan dari sananya untuk diajarkan dengan cara mengelabui. Baca kitab saudara tuh. Filipi 1 nomor 18 itu memang diajarkan untuk mengelabui orang. Anda mengatakan Anda lebih duluan menyebut nama Allah karena Kristen di Arab. Kristen yang mana yang Anda maksud? Yang menggunakan kitab Al-Muqaddas. Kitab Anda Muqaddas itu nanti di abad ke-8, abad ke-9 malah baru ada. Prasasti Zabat, Bang, sudah ada. Itu 200 agama tahun Nasrani Yahudi pra-Islam. itu, bukan Kristen. Iya, tapi kata ini konteksnya kita bahas bahasa kalimat Allah. Sekarang Allah kitab Anda itu diterjemahkan. mengikuti prasasti Kalau bukan Zabat. agama tipu-tipu, sekarang saya tanya. Kitab Anda yang dari Belanda itu, dengar. Jangan Anda tersakiti kalau fakta dibongkar. Saya tanya sama Anda yang saudara. sebenarnya Dengarkan, tersakiti. pelan, dengar, pasang kuping. Dengarkan, kuping, dengarkanlah wahai kuping. Kitab Anda itu dari Belanda. Hei, kitab Anda dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Kutanya sama Anda dulu. Kitab Anda itu dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kah? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bukan ke dalam bahasa Arab. Dasar tipu-tipu aja terus. Bawa Elohim itu Tuhannya Bani Israel. Yesus Bani Israel memang benar, tapi kalian Bani kampret. Pikuclo. Dari awal ini naik baik-baik lah, ujung-ujungnya juga Gak bisa dibiarkan pendusta pembohong, gak bisa. Saya paling anti sama pembohong. Mau sehalus apapun kamu bicara, kukulitin. Tak peduli saya. Allahu Akbar. Yang hak dong. Batil aja.
Kami lebih dulu menggunakan kata nenek lu kiper. Emang lu di Arab? Kalau di Arab mungkin kamu bisa klaim di sana. Wahai Islam Arab. Ana awalan fil lugatil Arabiyah. Ana Allah. Boleh, tapi ini di Indonesia. Ini di Indonesia. Sejatinya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kenapa diterjemahkan ke Melayu terus kemudian nyantol ke Arab? Karena kalau nggak gitu nggak laku. Enggak, karena tipu-tipu. Coba teman-teman Kristen yang masih bisa ya, masih bisa berfungsi, masih bisa sehat. Cobalah pikirkan itu. Kitab kalian yang tertua itu Septuaginta, bahasa Yunani. Oke. Kitabnya agama Yahudi diterjemahkan kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Lalu kemudian sampai ke Roma dan Yunani. Dicocokkan kemudian dengan perjanjian baru pada abad keempat. Kitab Septuaginta baru disebut oleh kalian dengan perjanjian lama. Paham? Lalu kemudian dicocok-cocokkan dengan isi dari 3-4 kitab yang lolos dari kanon. Maka tersebutlah kitab kalian itu satu simpul dengan kitabnya orang Yahudi, terjemahan dalam Septuaginta, perjanjian lama dan perjanjian baru. Paham itu? Masuk ke Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Oke? Harusnya kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang juga sudah Dewa. familiar, dewa. Meskipun itu bahasa Sanskerta tapi sudah terindonesiakan, maka menjadi dewa. Nah, sedangkan kalau di Inggris kan kitab saudara menjadi God. God di Indonesia kan menjadi apa? Tuhan. Tuhan. Gitu aja kok repot. Oh, salah nipu-nipu itu. Agama itu mengajarkan kebenaran, agama itu mengajarkan kejujuran. Ajaran agama itu mengajarkan keadilan. Adil terhadap kebenaran, adil terhadap akal sehat, adil terhadap pembawaan karakter diri sebagai insan beragama. Jangan tipu-tepu. Agama tepu-tepu kok gitu. Percaya. Oke bang. Katanya dari abad 1. Nenekmu kiper. Abad 1 pula. Sejak kapan Yesus pakai bahasa Arab? Sejak neneknya kiper bang. Izin bang. Wan, selamat malam. Agama apa Wans? Assalamualaikum. Wans. Dari Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma nyimak aja. Kecil kali suaranya bang. Wans. Iya suaranya kecil kali. Ya buruan bang, apa yang mau disampaikan? Beliau muslim, Bang. ingin nyimak. Iya, saya mau ngucapin salam kenal aja buat semuanya, buat Bang Juma dan kru semuanya, semangat terus ya. Saya nyimak terus nih. Iya, makasih bang. Makasih ya bang. Hati-hati agama tipu-tipu bang ya. Jaga warga di sana, jangan sampai kena tipu. Kalau di sini Iya, malah Bang. Bang, kalau di sini malah yang berbahaya itu Syiah. Ya sama aja tuh kembar labu. Masalahnya itu nikah kontraknya itu berbabat sih. 11-12 itu. Apa namanya? Aparat yang udah terlibat juga, tokoh agamanya terlibat, tokoh masyarakat juga. Kayaknya diem aja, tapi kan saya cuma orang biasa bang, saya nggak punya apa ya, maksudnya intelijensi yang bagus juga buat melawan mereka. Tapi yang sadar juga Oke bang, makasih ya bang. baik. Assalamualaikum semuanya ya, sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Yang agama Kristen. Pasien selanjutnya silakan naik. Pasien selanjutnya yang bagian saraf silakan naik. Anto Setia, selamat malam. Agama apa? Bagian saraf. Anto Setia. Ya. Bang Haji. Anto Setia. Woi, gak bersuara orang ini. Anto Biar Setia abang itu kalau mau bicara gini, Anto kencing lancar toh. Dah turun kalau gak bersuara. Yang naikin biarin aja tuh Bang Handi. Memang sekarang ini berbagai macam cara yang mereka lakukan ya. Sudah jelas-jelas kebenaran itu di depan mata, masih berusaha melingkar-lingkar untuk bagaimana cara ya untuk membenamkan kebenaran itu dengan cara melingkar-lingkar kemana-mana begitu. Kok bisa ada orang yang kayak begitu ya? Banyak. Oke lah Bang Handi, aku sapa dulu ya Bang. Oh, Waalaikumsalam. Saya dari Morowali. Ya Bang. Medem suaranya. Apa yang mau disampaikan Bang? Enggak, saya semangat ini lihat Bang Juma. Ya, makasih Bang. Ya, semangat selalu. Iya, sama-sama. Oke Bang, makasih ya Bang. Ya, saya ikuti terus ya Bang Juma ini. Masya Allah. Ya. Ya, minta keluarganya untuk tonton channel YouTube kami yang ada ya. Kalau mendukung. Ya, Bang. Kalau mendukung channel-channel kita itu di like. Jangan cuman ditonton Channelnya aja. Bang Juma, Zulkifli Emabas. Channelnya Bang Handi, Handi Celebes. Silakan nonton channel-channel YouTube-nya ya. Channel YouTube Bang Juma, Zulkifli Emabas. Channelnya Bang Handi Celebes, Handi Celebes. Channelnya Blokir Permanen Alam Baka. Oke, lanjut. Galaxman, selamat malam. Channelnya Bunda Rama itu TPRI cabang Muslimah. Muslimah channel. Muslimah channel. Channel. Tadi malam Bang Handi aku ngamuk di Komal Kristen. Masa namanya Bang Handi dijelek-jelekin, aku naik tuh. Kenapa kalian pakai fotonya Bang Handi, itu saudara saya? Kenapa? Apakah mukamu itu kayak monyet? Kau tidak pakai fotomu sendiri? Wes mantap. Makasih Bunda Rama telah membela aku, mantap. Kalau nanti aku pulang ke Makassar, aku nanti ke Goa, aku traktir Bunda Rama makan soto jarang. Soto Makassar. Siapapun kalau saudara Muslim. Sate jarang. Oke. Ya aku sapa dulu ya. Galaxmat, selamat malam. Agama apa? Galaxmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Semangat aja buat para pejuang Islam, karena saya juga baru 7 tahun jadi mualaf. Orang tua Alhamdulillah, saya, Masya Allah. Terus saya sendiri karena campuran antara pernikahan Nasrani dan Islam, saya sempat jadi ateis juga selama 14 tahun. Dan saya juga mempelajari 2 kitab dari Katolik dan Protestan yang akhirnya bisa masuk ke Islam. Jadi merasa bahagia aja punya teman-teman di sini yang satu perjuangan juga. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bang. Ya, Ya. sama-sama Bung. Saudara, Itu, guys. semoga istiqomah. Silakan. Tapi Ya, Pak Galaksi ya. ini setelah menjadi mualaf, saya yakin ya, setelah menjadi mualaf langsung kencing lancar. Yang jelas Oke. pertama langsung sunat dulu sih ya disuruh. Nah iya kan, nggak belepetan kan Bang? Dulu kan bikin jalur 2 Bang, sekarang jalur 1. Emang kalau belum disunat itu ya Bang Handi? Wih jalur 2, belepetan kiri kanan. Oh. Astagfirullah. Dah, selesai. Itu yang namanya bintang, akunnya akun privat. Dari tadi tuh aku udah baca typing. Privat dia, akunnya akun privat. Gak bisa dijambak. Dia gak ada minta naik si bintang itu. Cuman modal congor. Takut kalau Dia ada gurunda. natang-natang Kalau Bang nggak ada Juma. gurunda. Kalau nggak ada gurunda itu mulutnya lebar itu di komal-komal. Pokoknya kalau ada dia akun begitu, privat. kalau ada begitu kita perhatiin kok di atas ini. Ya,
Jangan mau di-framing sama orang-orang pemakan babi. Tapi tadi dengar kata-katanya si Jose tadi. Memang kita dari dulu ada perang antara Islam, salib segala macam. Dia lupa ya bagaimana sadisnya perselisihan Protestan dengan Katolik. 30 tahun lebih mereka itu hancur lebur. Yang nggak nyorot itu ya sesama intern mereka aja paling membunuh nyinggung Islam. Dia mau lupa kalau dia orang anggap aja udah nggak ada. Oke, izin. Tong long. Selamat malam. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh maaf bang, saya dari Malaysia. Oh, Masya Malaysia. Allah. Saya ada ikuti abang punya live dalam 1 bulan ni lah. Alhamdulillah. Cuma apa yang saya nak sampaikan, usaha-usaha jahat daripada agama Kristian sendiri, ada usaha-usaha untuk memasukkan nama Allah dalam Alkitab, dalam Bible. Ya. Cuma sekarang ni kerajaan Malaysia tak bersetuju. Kami orang-orang Islam di Malaysia ini usaha keras untuk membantas usaha jahat ni. Mereka mau masukkan perkataan Allah seperti di Indonesia di dalam Bible. Alhamdulillah udah nggak ada ya kata Allah di Bible Malaysia. Ya, dekat Malaysia memang kami tak pakai, memang kami tak bagilah mereka pakai perkataan Allah. Jadi mereka menggunakan kata apa bang? Mereka menggunakan God, Tuhan. Bagus. Ya, cuma ada beberapa tempat di Sabah mereka memang menggunakan perkataan Allah lah. Tapi itu sejak daripada dulu sebelum isu ni dinaikkan ke dalam mahkamah. Mereka berusaha melawan dan naikkan isu ni ke dalam mahkamah Malaysia, mahkamah tinggi, untuk masukkan nama Allah secara rasmi ke dalam Bible. Mantap. Kok di Indonesia nggak bisa ya? Kita mayoritas kok. Ikut pijak ke ni. Tapi saya sendiri ucapkan tahniah pada abang sebab abang antara abang dan sahabat semua antara benteng-benteng terakhir dalam Islam. Kalau kita bagi mereka masukkan perkataan Allah dalam Malaysia, akan jadi seperti di Indonesia. Banyak orang akan dimurtadkan. Betul. Cuma kat Malaysia ni alhamdulillah kami ada undang-undang supaya orang Islam boleh menyebarkan agama Islam. Cuma selain daripada Islam tak boleh menyebarkan dakwah mereka. Wih, mantap kali undang-undangnya. Kalau misalnya ada dapat tahu kerajaan ada pihak Kristian contohnya untuk memurtadkan orang Islam, penjara, mereka boleh ditangkap penjara. Iya betul itu. Itu antara usaha-usaha yang dah lama lah kerajaan dah buat lah. Tapi walau macam mana pun memang masih ada usaha-usaha jahat. Contohnya mereka bagi duit, gereja-gereja ni bagi duit kepada orang-orang Islam yang susah supaya orang Islam kita serasi dengan gereja kemudian dimurtadkan. Memang ada usaha-usaha jahat tu. Itu saja Abang Zuma. Iya. Kawan-kawan sahabat semua. Ya bang, terima kasih informasinya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik. Sama-sama. Oke, kita sapa dulu ini. Mendoza, selamat malam. Agama apa bang? Selamat malam. Mendoza. Ya. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Teman-teman semua, sahabatku muslim. Ya naik kecil-kecil suaranya ya. Bang Zuma. Ya tolong ya. Iya bang, makasih. Ya, karena di Padang sendiri juga harapannya ada yang begini kayak ya
live seperti ini. Saya berharap demikian juga. Insyaallah lah saya akan coba himpun teman-teman. Mudah-mudahan juga bisa menumbuh kembangkan syariah kita, nggak diobok-obok tuh sama kafir-kafir. Hanya itu aja bang. Ya, kasih ya bang. Sama-sama. Oke, saya sapa dulu. Ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar selesai dulu Bunda. Cik selamat malam agama Pak. Cik Ini man. Oke lah. Ambil man untuk buat briefing ni dah. Ni. Apa ni? Malaysia. Cik selamat malam. Pakcik. Pakcik. Malaysia ya bang. Pakcik. Udahlah Pakcik tidurlah kalau gitu. Ini siapa namanya? Stiker ketawa. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Juma, baru kemarin saya bisa tidur enak. Nggak live. Berarti selama ini abang nggak bisa tidur ya? Kenapa bang? Iya karena nggak live kemarin kan, jadi tidur enak. Perasaan Balas dendam gitu. Terlambat live-nya. Bang Jumal live semalam. Oh mungkin ya lah. Kalau nggak ribut terus sama istri nih, begadang mulu Bang Juma terus. Ini di Ambon aja udah jam 3 lewat bang. Samanya kita. Allahu Akbar. Tapi yang penting kencing lancar ya bang. Andi. Apa bang Andi? Mesti juga nanya Yang penting kencing lancar. Iya kalau udah nikah mah bang Andi. Iya. Kalau udah nikah katanya itu Bang Andi tuh kan. Udah kata kan. Udah mulai di Udah Bang di Andi. kamar. Kalau udah di kamar katanya lancar. Artinya kencingin kasur. Bang Andi. Main ke Cilincing Bang Andi, banyak orang marah sih. Biasa di Cilincing ini bang, dekat Cilincing lah tempatku. Cilincing mana lagi? Kalibaru. Kalibaru Barat ya. Saya Kalibaru nanti dekat Pelelangan. Oh, barat lah, Pelelangan. Ya. Cuma kok noise bang. Bandrek aja lo deng, dewasa. Oke, begitu aja. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang naik-naik itu biar Sadli atau Bang Handi. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Nggak ada Minta OTM. permintaan. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Dan pasien selanjutnya yang bagian saraf maklum. Silakan naik. Ayo naik ten. Bunda Rahma diam katanya. Aku mau naik ya Mbak. Oke. Al Rizky Chan, selamat malam. Agama apa bang? Bang. Oh jaringannya merah. Bang Al Rizky. Oh jaringan. Nih Bang Al Rizky. Bintang yang komen tadi nih kan. Iya. Akun privat ya. Iya Bintang silakan. Bintang agama apa Bintang? Halo, assalamualaikum. Agama apa? Agama Islam no. Masa agama lain?
Waalaikumsalam. Terus kenapa Taiping mau nantang-nantang Bang Juma, bikin netizen di bawah geram? Astagfirullahaladzim. Ketawa lagi. Kamu ketawa lagi, udah disumpahin kamu di bawah itu. Astagfirullahaladzim. Dia mau minta maaf, alasannya apa? Dengerin aja kalau. Astagfirullah. Jujur aja nah, aku itu orang paling fans sekali sama Bang Zuma, paling senang sekali kalau lihat Bang Zuma itu lagi tukar pikiran sama debat. Oh, jadi supaya dinaikkan. Tapi nggak gitu juga Taipingnya tahu Bang Jema, Taiping dia gini, Juma sini lawan aku, Juma sini lawan aku, kayak gitu. Minta maaf. Taipingnya so jagoan. Ya, minta maaf kepada semua para penonton dan maksudnya teman-teman yang ada di sini, kalau ada maksudnya yang tersinggung dengan kata-kataku. Saya di sini cuma memang semata-mata senang dengan Bang Zuma karena sejak dari awal pertama itu sama Bang Zuma. Pertama Bang Zuma itu dia pertama buka debat, nonton terus, ikutin terus, pengenlah saya belajar sama dia. Belajar jurus kumpu. Saya bukan maksudnya mulai di sini mau cari bilang begini, apa mau cari debat, tidak. Karena kan kita sama-sama Muslim harus saling inilah. Bintang ini posisi di mana kah? Timur. Saya orang di Sulawesi sekarang. Nah, tuh aku bilang Ji. Makassar. Sulawesi. Morowali. Oh, Morowali. Oh, Sulawesi Tengah. Morowali di mana? Morowali di mana Bang Bintang? Tenggara. Ya, di Bahodopi ya? Iya, Kabupaten Morowali Bahodopi. Oh, jauh dari PPR, jauh. Hah? Jauh dari PPR Bahodopi jauh ya? Dari PPR? Oh, agak jauh tuh Bang, agak jauh. PPR itu yang ada situ, saya punya teman yang kebetulan punya itu PPR itu Bang, Ibu Haji siapa gitu. Di PPR itu tempat pembangunannya itu kalau tidak salah di situ apa ya? Ini BTN Aulia kayaknya. Cuma sengaja saya tapping tadi di bawah, minta maaf saya kalau saya tapping yang kurang senang sama Bang Zuma atau bilang mau nantangin apa. Nggak, saya cuma bercanda itu karena saya pengen ngomong langsung sama orangnya. Karena sudah lama maksudnya ini Bang Zuma saya ikuti, saya pengen sekali saya bicara langsung sama orangnya. Iya, saya sendiri Bang Bintang. Nama aslinya siapa Bang? Nama asliku itu Makulau. Putri. Iya. Sukri. Oh, Sukri. Lambatong. Sukri dari Limpo. Minta maaf. Saya minta maaf ini Bang Zuma kalau ada kata-kata tertentu di bawah yang kurang baik. Iya, kalau nyerang saya emang nggak apa-apa. Nyerang pribadi saya nggak masalah. Halal itu. Asal jangan akidah saya yang disenggol, Bang. Tidak berani saya Bang. Jadi maksudnya Adam itu babi ya Bang ya? Hah? Kata Bang Juma kalau dia pribadinya diserang nggak apa-apa, halal itu. Jadi aku nyambung, yang haram itu babi ya kan Bang? Iya. Kok loncat? Mati meja. Habis paket kali Bang. Baru mau nanya Bang Sukri, Bang Bintang, thank you, istiqomah terus. Baru mau nanya kencing lancar apa enggak? Turun. Itu mulu. Ayo pasien selanjutnya naik. Bunda blogger noise. Bang Juang Juma. Oh iya Bang Juma noise. Tadi maksudnya Gerunda kalau menyerang akidah itu ayo debat, tapi kalau menyerang pribadi ayo kita sparring. Lawan lagi Simpai. Bim selamat malam agama apa? Ada juga benarnya itu. Saking sabarnya itu Bang Juma ya, diancam parang panjang sama yang di Bandung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu Bang Bimbing ya, diancam parang sama itu, di menghujat pribadi Bang Juma kan di media sosial kan. Bang Juma pas ketemu dimaafin loh. Cuma ada orang lain nggak bisa maafin, ambil bagian dari samping. Bang Handi itu kalau dilaporkan itu kena pasal di penganiayaan Bang Handi.
Kesel gua. Apa boleh buat? Gua nggak tahan. Gua orangnya gitu. Makan bakso, buih. Iya, boleh samping, boleh bener. Sampai dia mau pulang. Saya pulang bang, saya pulang. Jangan ada itu kan ya, buah-buahnya sedikit daripada saya hantam rahang. Kalau saya hantam rahang, mau pindah rahang kiri ke kanan. Bang Handi. Ya. Pertama jumpa Pak Gurunda di Makassar pas salaman toh. Wes, yang kupikirkan ini. Wih, tangan ini kalau kena di rahang gue langsung terlepas ini. Enggak lah, biasa aja. Turun, sorry Pak. Jasa di Sinurat aku udah jambak naik lah. Islam itu. Dia mau diskusi katanya marga Sinurat. Iya, tapi Islam itu Jasani. Oh ini teman. Woi, suara aku kayak gini karena aku lagi rebahan. Nanti kalau udah ini baru nih ya. Aku sapa lah dulu nih ya. Di kamar ini selamat Jam-jam malam. segini ada muslimon aja apa-apa. Iya, dijawab nih ya Bang Andi bentar ya. Kamar ini selamat malam. Agama apa Bang? Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma, Bunda Blokir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga bang. Oh ya, aku dari Pekanbaru Riau nih Bang Juma. Aku tadi gregetan dengar itu si Oten tuh ngomong apa namanya, ngasihkan live lah apalah gitu kan. Sementara dia sendiri Perempuan ini bukan bang. Iya. Perempuan ibu-ibu ini loh Bunda. Iya, Dari Riau. Iya. Tiap hari loh aku nonton sampai aku sakit pun sekarang aku tetap nonton juga. Jadi aku mau ngucapin sama Bang Zuma, sama semuanya. Semoga kuat, semoga Allah lindungi. Yang penting berjuang untuk Islam. Aku terus terang, karena kenapa? Karena ada saudaraku juga yang gimana ya, yang ikut bapaknya jadi Oten mungkin kan. Jadi aku sedih gitu kan dengan ada Komal ini. Jadi Jangan alhamdulillah. nangis, jangan nangis. Ya karena sedih loh, aku dengarnya tadi digituin. Iya, tapi jangan nangis. Aku ikut nangis. Diam dulu Bun. Apa dia kata? Silakan. Jadi itu aja Bang Zuma, aku doain semoga apologet Islam Indonesia tetap maju, semangat terus, pantang mundur. Semoga Allah lindungi semuanya, murah rezeki, semua Allah mudahkan semuanya. Amin. Makasih ya Bang Zuma, cuman ngasih tahu itu aja. Terima kasih abang-abang semua, Bang Handi, Bang Blokir. Ya Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sapa dulu ya tamu selanjutnya. Gimana nih turunnya ya? Ya udah, saya bantu turunin nih Bu, saya bantu turunin. Hitung aja. 1, 2, 3. Oke. Judit. Selamat malam. Selamat malam. Shalom semuanya. Ya. Kristen. Lanjut Bang Juma. Apa kabar Mas Judi? Puji Tuhan. Perempuan. Oh, Perempuan Bang, perempuan. Oh, sorry. Maaf. Ya, lanjut. Silakan keluhannya apa, Bunda Judit? Enggak, cuman mau nyapa aja. Selamat istirahat, Tuhan berkati. Lah. Tuhannya Yesus memberkati ya Bu, ya Bunda. Pak Judit, kalau boleh tidak tahu, Po, ini di mana? Saya di Bali. Oh, Bandung. Sami abdi mete di Bandung, kuma. Bandung mau tahu nah. Bandung naon? Bali. Bandung apa Bali? Bali. Oh, Bali. Bali. Gara-gara kencing gak lancar nih. Oh, Bali. Aku di Bali gitu, aku di Kuta gitu sama Pak Mate di sini lihat lagi mandi gitu di pantai gitu. Betul. Ah, tuh. Iya. Ya Mbak Judit, ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Tapi Kristen ya, Bun. Kristen di Bali kan banyak Hindu. Iya, Bun. Kristen. Nah, boleh nanya nih. Jangan Anda yang nanya, dia yang bertanya lah.
Kan kasihan dia mau bertanya. Dia nggak mau bertanya. Kalau Mbak Judi Kristen, ada yang mau ditanyain? Nggak ada sih. Nggak mau. Coba bertanya Bu, kenapa Anda menuhankan Yesus? Bertanya lah. Nggak ada. Ya kenapa naik? Nggak apa-apa. Cuma Atau ingin syahadat? Atau ingin memeluk Islam? Atau ngefans sama Bang Handi? Ngefans sama Bang Handi ya? Oh enggak. Enggak, kalau ibu mau memeluk Islam ya nggak usah ragu-ragu begitu. Enggak kok, cuma mau nyapa aja. Kok suaranya kayak mau itu ya? Suaranya kayak manja banget. Enggak, dia manja. Orangnya manja ini. Oke itu boleh kasih Bu, ya pura-pura nih, nih boleh kasih. Terima kasih semuanya. Kenapa hanya macam bicara lagi? Pinter dia bisa. Kenapa sih, Bun? Kenapa sih masih? Pinter dia bahasa Bugis, sudah paham dia. Jabe nah, jabe. Gale, kan gale. Bukan anak-anak yang bayi yang stadium 4. Baru tidak ada air. Natabe yang bayi. Irham jenius. Nyomai santri batang kain nomarin na sukri, sakulu kiri kanan. Ngomong apa sih, nggak ngerti. Irham jenius. Selamat malam, agama apa Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Irham dari Poso Bang. Iya. Hai Poso. Sudah lama Ji ikut channelnya Bang Zuma ini. Pertama dari kakak saya, cuma mau ada sedikit saya mau sampaikan. Iya. Saya kan di sini tinggal di tengah-tengah orang Kristiani. Iya. KPU. Pokoknya di tengah-tengahnya, kiri kanan depan belakang, pokoknya Kristen semua. Iya. Nah, biasanya ada temanku mau minta debat, cuma live-nya Bang Zuma biasa nanti tengah malam, cuma biasanya temanku sore, kadang siang atau pagi ketemu, biasanya mau suka debat. Cuma di mana saya mau hubungi Bang Zuma? Mau ndak dia debat di TikTok? Dia jarang Bang kalau sudah larut malam. Iya, maksudnya kita buka kalau pagi atau siang. Khusus dia. Boleh juga. Bagaimana? Tapi kecuali saya bicara sama dia dulu. Ya. Saya kasih tahu nanti kapan. Kita tinggal hubungi sahabat Bang Zuma itu di DM. Ada nomor kontaknya di situ. Di mana Bang? Di sahabat Bang Zuma, di hostnya di Bunda Blokir juga bisa, Bunda Rahma juga bisa, di Api Jawa Jateng juga bisa kalau siang. Di DM dulu, minta nomor telepon. Oh, saya belum terlalu tahu ini pakai TikTok ini, saya cuma nonton di HP-nya kakakku, ini baru saya download ini Bang, TikTok ini. Iya, langsung ke WA aja, kalau DM nggak dibaca pasti. WA-nya ada di bio profil. Follow aja, kita follow aja, saya follow Bang ya, saya follow. Nomor telepon tak berapa Kak? Halo. Ada WA tak? Tes. Ya, bagus kalau debat sama tetangga itu kumpulkan semua banyak-banyak. Suruh nonton ini rame-rame, nonton bareng. Nobar. 20 yang nonton, 21 yang syahadat nanti. Itu maksud saya gitu. 20 orang yang nonton, 21 yang syahadat. Satunya itu dari mana itu? Satunya melarikan diri. Satunya ikut-ikutan. Temanku di sini orang Kristen semua Bang. Biasanya ada yang bertanya-tanya tentang ini, kayaknya sudah mau dekat-dekat syahadat. Cuma saya bingung mau jelaskan saya bagaimana tentang Islam ini. Aduh. Iya, cocok suruh masuk.
Gini besok jam berapa kawannya bisa bang? Itu masalahnya Bunda, tidak pasti. Kadang biasa di rumah, kadang biasa ketemu. Maksudnya 1 minggu itu biasa paling ketemu 3 kali, 4 kali. Karena kita bertani di sini, berkebun. Saya asli Sinjai. Asli Hogi, balik, Hogi. Iya, Hogi. Macek itu paling bicara Sunda. Kau masih Sunda lagi. Saya di sini Kalau di memang lokasi ada, Pak, tempat tuh. pembantaian ini Buyung Katedor. Iya, jangan diulang itu bahasa anak enak. Iya. Jangan terlalu. Kamu yang sudah. Kalau mau Ki belajar langsung ke kebun kopi Ki saja. Saya ada pesantren di kebun kopi. Tidak bang, maksudnya biasa kan teman-teman biasa tiba-tiba datang. Apalagi kalau macam musim durian, biasa singgah di pondok durianku juga. Bicara-bicara ini tentang, saya mau suka sekali mualafkan 1 orang. Entah. Biar cuma lewat Bang Zuma. Iya. Kita tanya Mi, kapan mau berdiskusi toh? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Sabar dulu ya bang, selesaikan Bang Irham dulu ya bang. Sabar ya Bang PPM. Kebetulan saya juga dari Poso. Iya. Sama-sama di Poso. Bicara Ki. Iya, di Poso di mana Ki? Jenius. Woi, tiada yang tidak kenal itu percetakan Jenius kalau di Poso. Iya, saya tahu. Nanti ketemu kita besok di KPK, boleh? Di KPK di mana? Kenapa kamu tahan anak orang? Dia mau tidak mau Bukan tanya. KPK itu Bang Adi. Bukan KPK itu, warung kopi. Tidak usah, saya tidak mau terlalu nampak deh. Tidak di warung kopi, di warung kopi Pulau Timur. Oh, di Poso juga? Iya, saya di Poso, Bone Sompe. Bikinlah api di sana. Itulah Bang, aku Wilayah sudah daftar Poso. sebulan. Udah dikonfirm. Ya nanti tuh ada setiap wilayah nanti tuh bisa daftar sendiri. Kalau daftar per wilayah, kalau bisa kumpul mah kita manta yang ada di Poso. Di Poso ini harus berdiri api di sana, wajib. Iya Bang, para penikmat Bang Suma di KPK banyak. Nah itu dia, makanya bentuk makin nanti kita tinggal resmikan. Kita kasih SK pengangkatan wilayah. Siapa pembina, siapa ketua, siapa wakil, siapa bendahara. Wah, bagus itu. Iya. Akhirnya juga Bang, kami lagi mau membentuk mualaf center di Kota Poso. Cocok itu. Ya, itu api Apologet Islam Indonesia yang kita bentuk. Iya, kita lagi buat aliansinya. Masya Allah. Gabung aja langsung di api, DPW api Poso gitu. Tapi apakah sebelumnya sudah mendaftar api? Itu dia sudah daftar tapi belum. 4 hari sebelum puasa. Puasa. Nggak apa-apa Ji. Memang lagi antri, banyak yang antri, banyak sekali. Ya, Bang, saya kalau mau mau pamit dulu ini. Minta maaf mengganggu. Potong cerita. Saya mau pamit, sudah mengantuk sekali nih Bang. Iya, hati-hati kiri jalan. Bang Jenius, ketemu aja pamanan di warung KPK Pulau Timur. Insya Allah. Kalau ada Rapatkan kesempatan Maki di turun, sana. soalnya berkebun juga saya. Siapa kita tunjuk sebagai pembina. Nanti setelah ada nama, kita infokan ke API, ke Penghandi atau Bunda Rahma. Kita infokan kami sudah ada menentukan ketua, wakil, bendahara, pembinanya. Habis itu kami akan turunkan SK dari pusat. Siap Bunda, siap Bunda. Ada pertanyaan, izin Bang Zuma. Ada pertanyaan api di Medan, adakah Gurunda? Iya ada. Teman-teman. Langsung aja klik pencarian api sumut. Api Medan. Api sumut, api sumut. Api Sumut, Sumatera Utara. DM aja langsung ke sana. Iya. Bagaimana cara mendaftarnya? Besar itu api sumut. Halo Bang User, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Nah, izin turun dulu. Assalamualaikum. Baik. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo Bang Juma. Iya Bang User, silakan. Waktunya 2 menit. Iya.
Iya, terima kasih banyak untuk semuanya. Baik. Saya dari Muslim. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Saya tidak bisa berbuat kata apa-apa. Cuman bisa berkata Allah Akbar aja. Allahu Akbar. Cuman Insyaallah, Allahu Akbar. bisa berdoa supaya Bang Zuma senantiasa sehat dalam lindungan Allah. Amin. Ya itu saja. Iya, makasih Saya Bang. cuma bisa mendoakan biar sehat, terus berjuang demi agama kita Amin. di jalan Allah. Oke, Siap. saya selalu nyimak aja. Iya, makasih Bang. Salam sama keluarga. Ya Bang Zuma. Iya, sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara nonton bola tadi aku bikin Facebook. Pengikutnya langsung berapa tadi dia? Langsung 16.000 kurang nolnya jadi 16 orang. Gak nonton bola. Iya, nonton Facebook itu dan tombola di Facebook. Saya nonton bola karena di rumah itu TV kabel ternyata nggak bisa. Kalau tidak ada aplikasinya gitu ya kan, RCTI Plus. Jadi saya cari YouTube, nonton itu bola 3-2 saya. Ternyata cek per cek itu tahun 2019. 3-2 lagi. Lalu yang dilawan situ adalah Pakistan. Sial. 3-2 lagi. Bang, Kenapa? abang kan ada wifi bang, kenapa TV-nya gak disambungkan ke wifi aja bang? Ngapain pakai TV kabel lagi? Entahlah, apa itu? Pakai wifi. Lantai 2 wifi di bawah juga. Wifi juga di bawah. Nah, kita putar di Enggak, TV kan nggak abang bisa. bilang tadi pakai TV kabel, TV kabelnya ngapain lagi dipakai? Mending langsung wifi. Udah disambung ke kabel. Langsung Nggak ada aja ke listrik. Colok. Tak taunya orang dalam kamar pada teriak gol. Apa yang diteriak gol ini? Nggak ada gol di sini. Ternyata Pakistan. Pakistan lawan Burundi. Pakistan Indonesia. Cek per cek 2019, pantasan beda. Aduh. Pingin ku banting rasanya televisi. Jangan bang, nggak kirim ke aku aja. Kirim ke aku. Tidak mau, Gurunda tidak mau bertanya, makanya sesat dalam menonton. Astagfirullahaladzim. Oke, William, selamat malam. Agama apa William? Islam. Mantap. Ya bang. Islam. Namanya William, mantap tahu. Oh iya, Lanjut. tahun 64 sudah dinamakan William. Oh, Masya Allah. Apa arti sebuah nama? Iya. Lanjut bang. Oh iya. Ini saya baru buka ini, baru mengikuti terkait persoalannya, belum paham atau materinya. Terima kasih. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan lagi bang? Kalau menurut tema Kristen saya, ya? Dia Kristen atau Muslim? Bang. Islam. Islam saya. Oke, makasih Cuma ya saya bang. berprinsip berbeda dengan rekan-rekan baik non-muslim ataupun muslim. Karena beragama menurut saya untuk mengatur diri sendiri, bukan untuk mengatur orang lain. Sesat Biarkan dulu, biarin dulu dia ngomong. Ada baju mah yang respon. Iya, sorry. Berbeda pendapat itu kan suatu rahmat dari Tuhan untuk memperoleh kebenaran. Kalau kita diciptakan satu pendapat yang sama, dunia ini akan hancur. Itu. Terima kasih. Agama untuk memperbaiki diri sendiri. Untuk mengatur diri sendiri, bukan untuk mengatur orang lain. Lalu bagaimana dengan perintah dalam Al-Quran untuk
menyeru kepada orang lain, Bang? Itu nggak dipakai. Karena agama kan menyangkut privasi ya, menyangkut hak asasi. Jadi kalau Tuhan kan tidak memiliki rasa nafsu. Oh, siapa tahu kau nyamar-nyamar. Lu Kristen ya? Bang, izin bertanya Bang, sholat witir berapa rakaat Bang William? Sholat witir entah berapa rakaat ya, yang lain aja coba ditanya. lanjut Bang. Ular beludak. Iya, kalau agama itu Bang harus diajarkan ke orang lain, Bang. Yang namanya kebaikan itu harus disampaikan. Al-Quran menyeru itu, dan di Bible juga menyerukan itu. Iya benar, tapi tidak dengan cara mendiskreditkan ajaran orang lain ya. Sebab untuk mencari kebenaran yang hakiki itu kita harus menanggalkan keyakinan. Selama kebenaran hakiki dicari, keyakinan tidak ditanggalkan, akan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai yang berlaku secara umum. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai hakiki, berarti masuk kepada substansi kebenaran itu sendiri. Sedangkan kebenaran itu kan mutlak, harus satu frekuensi dengan akal. Itu dulu. Jadi kitab suci itu harus seirama dengan akal. Karena kitab suci itu berasal dari Sang Maha Suci, Sang Maha Mengetahui. Kalau ada sebuah buku atau sebuah kitab yang tidak satu alur koridor dengan akal, maka itu bukan kitab suci, atau orang itu ada gangguan akal. Gitu loh, Bang. Oh, tidak, begini ya. Coba Anda perhatikan. Sebelum kitab suci, sebelum agama itu lahir di muka bumi, lebih dulu orang memahami angka 0 sampai 9. Tanpa memahami angka 0 sampai 9, tidak akan hadir konsep agama. Bagaimana mau hadir konsep agama kalau dia tidak paham angka? Bagaimana menentukan usia Nabi itu meninggal pada usia 63 tahun? Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, terbagi dari 114 juz, terbagi dari 30 juz dan 114 surat. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Nama baik Tuhan itu 99, karena angka dulu yang dipahami tanpa memahami. Bukan surat Bang, surah. Sama Ji. Surah. Oh, sama juga. Biar dulu. Iya, jadi begini. Dari dasar pijakan Abang saja ini udah keliru dengan mengatakan bahwa agama itu adalah urusan pribadi seseorang. Padahal agama itu kan nanti orang disebut beragama yang baik ketika dia bisa mencerminkan pada dirinya itu terhadap orang lain, bahwasanya kebaikan itu bisa disalurkan kepada siapapun, bukan milik pribadi-pribadi agama itu. Karena agama yang benar itu sudah pasti diajarkan untuk disebarkan. Makanya disebut ada rasul. Rasul itu penyebar yang menyebarkan kebaikan yang diterima sebagai nabi. Jadi kalau misalnya ada orang menerima kebenaran tapi hanya untuk dirinya, berarti dia tidak menolong ajaran Tuhan untuk sampai kepada orang lain. Enggak, maksudnya seperti ini. Agama yang baik itu agama yang toleransi dan tidak mendiskreditkan atau menyalahkan ajaran orang lain. Berarti membenarkan dong ajaran orang lain. Bukan begitu, begini. Agama kan sifatnya hanya permanen untuk diri sendiri. Tapi itu agama salah itu. Agama salah itu kalau untuk diri sendiri saja. Agama yang benar itu adalah agama yang universal. Kepada siapapun ajaran itu harus disampaikan. Begini, ini kan kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara beragama. Kalau zaman dulu wajar kita mengacu kepada agama karena belum ada konsep. Jadi kau tidak mendidik anak-anakmu untuk imanmu itu untuk dirimu sendiri. Kau tidak didik anak-anakmu. Nah, ini konsep biar anak-anak yang lain tuh kafir apa bandel.
Karena untuk diri sendiri kan. Konsep yang kamu bicarakan ini keliru. Ini sudah mendiskreditkan seseorang. Itu yang sangat keliru. Karena Kan kau bilang untuk dirimu sendiri itu agama. Kau tidak didik anak-anakmu untuk paham agama. Iya. orang yang Lanjut, terbaik Bang. itu Mohon maaf. orang yang terbaik itu adalah seseorang yang perkataan dan perbuatannya menjadi panutan di lingkungan. Nah, sementara kamu aja dari perkataannya tadi sudah tidak menjadi panutan. Bagaimana dikatakan orang baik? Iya, masalahnya ini kita di sini, Bang. Ibaratkan tadinya itu adalah Hajar Aswad menjadi hitam kemudian karena setiap saat naik ke sini itu adalah penghujat dan penista. Jadi tidak bisa kemudian Anda menilai kami di sini dengan satu patokan pandangan Anda yang baru nongol ke sini. Jadi gini, ketika Anda berbicara mengenai agama, toleransi dan seterusnya, negara kita ini negara hukum, bukan negara agama. Tapi paling tidak sebagai orang yang beragama harus mengakui, suka ataupun tidak, agama yang benar itu harus disampaikan. Dan agama benar itu ketika dihujat dan dinista harus menyatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Bukan diam mempercantik diri. Seperti itu. Tetapi menyeru kepada penghujat-penghujat Islam itu bahwa Islam itu seperti ini adanya. Dan kemudian menyampaikan kepada orang yang mau menerima Islam itu bahwa Islam itu seperti ini adanya. Jadi proses ini kemudian semua orang yang melihat, semua orang yang menyaksikan, mendengarkan, memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap keadaan yang ada. Akan tetapi yang perlu dicermati di sini sebagai orang-orang yang bernegara nih ya, bagaimana kemudian di dalam negara kita ini memandang secara prioritas terhadap agama dan oknum-oknum beragama ini bahwa mereka bebas menjalankan agamanya. Nah, dengan adanya patokan bebas menjalankan agamanya berarti kami umat Islam itu bebas kemudian untuk mendakwai siapapun yang datang dan mendakwakan Islam ini sebagai agama syiar. Kan begitu poinnya. Nah, kalau saudara kemudian muncul dengan mengatakan ini keliru, ini nggak bagus karena sudah mengajarkan Islam kepada orang lain, itu sudut pandang Anda sebagai orang yang mungkin sangat berhati-hati di dalam menjalankan agama saudara. Bukan, tidak saya anggap keliru. Yang saya anggap keliru itu kalau ajaran tersebut mendiskreditkan dan menyudutkan ajaran orang lain. Nah, contohnya menyudutkan di sini, mendiskreditkan di sini maksudnya apa tuh, Bang? Nah, mengatakan bahwa mereka yang berbeda keyakinan dengan diri kita itu keliru, itu salah. Nah, itu yang keliru. Ya, memang salah. Sama Nasrani mengatakan atau Kristen menyatakan kok Islam itu datang ke Mekah berkeliling menyembah batu. Nah, ini kan sikap yang keliru. Nasrani berbicara begitu. Nah, begitu juga orang kita Islam mengatakan, oh, Kristen itu Tuhannya lebih dari satu. Itu kan juga keliru. Sekarang yang tidak keliru nih seperti ini. Coba Anda introspeksi terhadap diri. Apakah perkataan kita dan perbuatan kita menjadi contoh untuk seluruh umat? Nah, itu yang tidak keliru. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan disembah. Seperti Anda beribadah sendiri itu, sholat 5 waktu, sholat sunnah, itu bukan untuk menyembah Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan sembah, tidak membutuhkan sesuatu. Dia maha besar, maha agung. Nah, sampean beribadah 5 waktu atau sunnah itu adalah menghargai diri sendiri. Terima kasih. Ya, jadi terus maksudnya saudara ini apa yang Anda lakukan ketika kemudian orang-orang menjalankan misi untuk mengambil apa yang ada di dalam agama Anda untuk dijadikan senjata memurtadkan orang? Apa yang Anda lakukan? Andaikan saja Anda Islam, karena saya masih ragu ya. Andai saja Anda sebagai orang Islam, di luar agama Anda menghujat agama Islam, menghina agama Islam, menistakan agama Islam, memurtadkan umat Islam, apa yang Anda lakukan? Tidur. Kalau dalam prinsip saya tidak memaksakan Anda itu mengikuti keyakinan saya. Laksanakanlah keyakinan Anda.
Ini bukan masalah paksa hidup memaksa. Yang paling mulia itu apabila hidup Anda itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya, bagus. Apakah Anda sadar bahwa apa yang kami lakukan ini sangat bermanfaat bagi orang lain selain daripada Anda? Nah, itu kan saya katakan tadi, itu kan sifatnya relatif. Sama. Itu makanya saya katakan kepada saudara. Nah, kalau misalnya sudah terjadi sekarang ini, bagaimana Islam dihina, bagaimana Rasulullah dinistakan, Anda yang ngaku-ngaku Islam, apa yang Anda lakukan? Ambil gitar, nyanyi, tidur? Nah, kalau kita merasa Islam dihina, kan ada penistaan terhadap agama itu, dilarang. Iya. Kita buat laporan aja, nggak usah balas dengan ketidakbaikan. Buatkan laporan. Atau apa yang tidak baik itu yang mana? Yang tidak baik yang kami lakukan itu yang mana? Yang tidak baik itu yang mana menurut saudara? Coba ya, kalau berdiskusi itu kita jangan terlampau tendensius. Coba berpikir jernih. Tapi ada perintah dalam kitab suci saya, illal ladzina zalamu minhum. Itu perintah Tuhan saya. Nah, saya tanya, siapa yang pertama kali sudah berkenalan dengan Tuhan? Lah, manusia di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, pada saat alam roh kita sudah berkenalan, kita sudah berbicara dengan pencipta. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, kami bersaksi. Jangan terlampau tersugesti dengan sesuatu kitab. Kalau itu Anda. Kalau itu Anda jangan Anda mengajarkan konsep lebay Anda itu ke kami, nggak bisa. Nggak bisa Anda cuci kita punya keyakinan dengan keyakinan saudara, nggak bisa. Kenapa Anda harus kami harus mengikuti keinginan Anda yang abu-abu ini? Dibilang Islam kagak, dibilang Kristen kagak. Nah, kenapa kami harus mengikuti Anda? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kami mengikuti orang tolol kalau kayak kau? Nah, apa dalilnya di dalam kitab suci kami untuk mengikuti prinsip saudara itu? Ada? Saya tidak menyuruh Anda untuk ya sekarang begini, apa yang menjadi dalil? Apa yang menjadi dalil di kitab suci saya harus seperti Anda, menganggap agama semuanya baik? Itu di dalam kitab suci saya apa dalilnya? Di surah apa, ayat berapa? Nah, kalau di kitab kamu itu kan dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kitab kamu, sementara dia Kristen. Justru karena itulah makanya kami tampil menyatakan itu lakum dinukum waliyadin, supaya orang Kristen itu tidak seperti Anda yang pura-pura jadi Islam. Paham sampai sini? Anda harus jadi Kristen aja ya Kristen. Kami Islam. Nyatakan benderamu dengan tegas, jangan berpura-pura jadi Islam. Kan begitu. Maksud saya begini, Anda kan sebagai Islam. Nah, Anda sebagai Kristen nyatakan diri Anda sebagai Kristen. Kenapa bisa? Kenapa bisa seperti itu? Islam ya Islam, Kristen aja. Jangan nyamar-nyamar. Itu yang dimaksud lakum dinukum waliyadin. Agamamu, jangan kau pura-pura tampil seperti seakan-akan Islam. Kenapa kemudian harus menjadi Islam-Islaman? Apakah itu sudah benar dengan pola seperti itu? Kamu cek aja di WA saya, di TikTok saya, Islam atau Kristen. Ya saya nggak peduli. Islam tidak seperti gambaran Anda. Mana ada Islam kayak Anda ini modelnya? Kayak kamu ini aja akunnya akun abal-abal, ya, bukan nama asli. Nah terus apa masalahnya dengan Anda? Nah enggak, itu contoh perbuatan tidak terpuji. Sedangkan orang Islam itu kalau terpuji Nyamar-nyamar. Kau bilang tadi kitabmu. Bilang aja. Kamu tidak yakin dengan Islam kalau kamu itu Islam. Islam itu tidak seperti Anda. Mana ada Islam kayak Anda ini melemahkan orang yang sedang bertempur dengan orang-orang kafir. Karena Tuhan parah kali. Coba Anda bersyahadat. Coba Anda syahadat. Coba Anda syahadat. Tuhan katanya nggak butuh disembah. Aduh, tidak yang perlu disembah. Coba Anda bersyahadat. Coba Anda bersyahadat. Udah turun aja kalau nggak mau. Turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu Anda jilat tangan Anda. Colok.
Tidak butuh orang-orang munafik kayak Anda itu nggak butuh. Ada aja orang kayak gitu ya. Iya, 10 saja orang kayak begini ngaku-ngaku Islam. Bahaya agama Islam itu. Dia caleg gagal. Kalau dimasukin paham-paham seperti ini. Ajarin aja anakmu mau jadi Hindu-Hindu, mau jadi Buddha-Buddha, mau jadi Kristen-Kristen. Ajari aja agama. Informasi saya dengar anaknya menyembah monyet. Oh, wow, ajar berarti. Berarti orang sakit. Bang Hadi. Pokoknya kalau gue ngomong pedes. Tadi kan Ada tentara siapa dulu ya? kitabmu. Iya. Kitabmu. Itu juga caranya juga naik itu sudah ketahuan dia itu bukan Islam. Dia mengatakan apa? Saya belum tahu judulnya apa, saya belum ini. Itu tanda-tandanya dia bukan Islam. Sholat witir aja dia nggak tahu, Bang. Itu dia. Oke, kita sapa lah dulu tamu kita. Surga dunia, selamat malam, agama apa? Surga dunia, Ya, selamat malam. agama apa, Bang? Islam. Oke, silakan apa yang mau disampaikan, Bang? Ucapkan salam dong kalau Islam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya, Bang, apa yang mau disampaikan? Bang, ada bawa berita. Saya cuma pengen bertanya sama Bang Zuma tentang hidayah. Sering dijawab ya Tentang hidayah. apa, Pak? Udah hidayah petunjuk. Udah sering Iya. dijawab kayaknya. Mungkin dari teman-teman sahabat kita yang Melembutkan hati. non muslim mungkin kerasa di situ mungkin, Bang. Karena hidayah itu mahal. Betul. Gak bisa dibeli dengan berapa duit. Gak bisa dinilai. Iya. Tidak bisa dinilai hidayah itu. Tadinya hatinya kan sekeras hati monyet sama hati babi. Iya, Terus benar. dilembutkan kembali menjadi hati manusia ya. Benar. Nah, itu maksudnya, Bang. Iya, benar, Bang. Susah kan dari hati babi, hati monyet menjadi hati manusia kan? Susah kan? Iya. Nah, itulah hidayah situ kuncinya. Kira-kira gitu analoginya sih. Siap. Kayak bapak tadi itu loh, hatinya monyet. Susah, Bang. Iya, siap. Ya, seperti itulah. Mungkin kalau saudara kita dari non muslim, itulah hidayah dari Allah mungkin. Kalau Allah mau mungkin Allah kasih hidayah semua sebagai orang Islam. Ya itulah. Ya kita doakan yang tadi aja, semoga arwahnya diterima di hati monyet. Iya. Salah, Masih salah. hidup orangnya, Bang Andi. Ya, saya cuma Yang tadi mendengar itu aja. loh, yang tadi itu kita doakan Ya. Iya, yang tadi semoga. itu masih hidup. Ya kan Ya, apa-apa kita doakan dia semoga cepat diterima segala perbuatannya di hati monyet. Nah, udah. Kesel gua dengerin tadi itu makanya nggak. Gua kalau ngomong pedes, Bang. Agak kesel. Pedes kalau gua ngomong ya. Sebenarnya begini loh ya, Oten-Oten. Ini kita ini sama-sama agama Syiah, sudah dijelaskan sih sama Burunda. Agama Syiar, jadi kami ada di sini berdakwah menyampaikan. Kalian juga dengan amanat agung kalian kan misionaris. Kewajibannya itu sampaikanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah. Itu kan amanat agung kalian itu. Jadi jangan alergi dengan adanya kami diskusi di sini. Silakan naik bantah kalau ada data dalil. Takut kali kalian kalau kami seharian ini semalaman ini cuma curhat kalian. Oten. Cukup, Bunda. Balik-balik kok. Jangan terlalu banyak marah, Bunda. Nanti kehabisan ini sop ayam. Oke, Agus Salem, selamat malam. Agama apa, Agus Salem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terakhir ya. Ini terakhir ya, soalnya Banyu ada jam 4 loh di sana. Enggak, saya abang-abangku, kakak-kakakku, aku dari Aceh loh. Masya Allah. Dari Aceh. Terus? Silakan Abang. Enggak, aku sempat dengar itu bapak bodoh itu yang tadi itu dibilang apa? Orang Islam sembah-sembah di Mekah, sembah-sembah batu katanya.
Ya memang dia bodoh bang. Kalau nggak bodoh nggak ngomong gitu bang. Enggak, kalau dekat sama saya aku pijak-pijak tuh dia tuh. Ya sabar bang, sabar. Nah, sakit hati kali aku dengar loh. Orang sabar itu bang. Orang sabar itu Kencingnya lancar. pasti kencingnya lancar bang. Sabar bang. Orang sabar kencingnya lancar. Aku udah tahu Bang Adi mau ngomong apa, udah tahu aku. Assalamualaikum. Rezeki lancar. Bang, jangan si senda si runtu musuk. Katan dia kawajal lo. Ila pesangi mama ko isan ni katan ni wajal lo il berupa. Pirokang. Ya Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus ini Muslim ya? Iya. Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Alhamdulillah. Tapi kok ngata-ngatain Bang Zuma di bawah? Alasannya Saya apa? Awas kok. Izin Bang ya. Izin Bang ya. Saya dalam hal ini saya pendukung Bang Juma. Ya, Tapi kok tadi minta maaf. Tunggu dulu Bang. Abang tunggu dulu Bang. Beri saya bicara juga Bang. Iya. Oke. Minta maaf sebelumnya. Lain kali ya tengok-tengok juga lah komen kami ini. Tolong diperhatikan juga kan. Kami ini pendengar setia Bang Juma. Ya, saya bukan berarti apa. Kadang-kadang masalah macam hotel-hotel kafir Lanatullah ini Bang. Karena saya minta maaf aja. Karena Bang Juma ini selalu memberi angin. Gitu aja Bang. Saya Aku tahu mengatakan Bang Juma. Tapi bolehlah kalau sekiranya Anda bijak minta maaf lah. Ya, lain kali Bang, saya terus terang aja. Saya pun pendukung Abang. Lillahi ta'ala, demi Allah yang nyawa saya di tangan dia. Abang jangan kasih angin mereka Bang. Makin menginjak kepala. Nah, bukan saya nih sok pintar apa. Saya 3 tahun sudah ngikuti Bang Juma ini. Dia berdiskusi ya. Oke. Boleh Ya, Bang, ya. Oke, Bang Agus. Enggak aku Bang baca aja. Agus. Udah kasih hostnya dulu ya. Begini ya kan biasa kan ini aku tahu kenapa Bang Agus ini emosi atau ngambek gitu ya karena nggak dinaikin. Yang pertama masalah komen. Bukan, Bang, saya kalau masalah nggak dinaiki, saya nggak ada urusan dengan saya. Cuma Tadi iya di waktu saya jawab ya. Tadi saya baca komennya karena nggak dinaikin pertama. Terus masalah terkait dengan komen. Masa iya kita harus membaca komen satu-satu dan pastinya komen-komen di bawah itu dibaca oleh host. Ada sesuatu yang ingin disampaikan yang penting otomatis saya pasti baca. Tapi nggak mungkin pada saat diskusi Bang Juma juga harus membaca komen-komen dari netizen kan gitu. Oke, saya nambah Bang. Abang. Sudah. Orang di atas ini sedikit kali. Orang di atas ini, terutama Gurunda ya, udah pengalaman berapa puluh tahun Bang, udah tahu bagaimana cara menghadapi mereka ini, caranya gini. Sabar, kalian nyimak sabar. Beliau punya strategi menghadapi macam begini. Udah ditahu semua itu. Jadi sabar aja nyimak ya, saudaraku ya. Pura-pura nih. Dah. Akan kasih jolok ya. Udah jam 4 San. Li, tutup ya Li. Boleh. Tergantung Bang Zuma kayaknya dia mau sampai subuh nih. Oh ya. Sampai subuh. Sampai sholat subuh. Tangguh kan baru live tadi jam 12 lewat loh. Mungkin Bang Zuma ada tanggapannya seperti apa? Nah, silakan lah. Jadi sebenarnya saudara kita Bang Agus ini itu dulu ya, waktu saya pertama kali masuk di Facebook itu kita sama Bang, perasaan kita itu sama. Ketika kemudian ada orang yang merasa mewakili kita berhadapan dengan musuh, tetapi orangnya itu lembek, masih juga santun, tidak melakukan penegasan terhadap lawan, kita juga kesal. Marahnya kita itu kepada dia yang mewakili kita gitu. Kita maunya ya segeralah jepit lubang hidungnya gitu ya. Cepatlah cekik lehernya Bang. Kayak gitu-gitu loh. Itu pasti Bang. Ya, sehingga
ketika yang mewakili kita itu tidak melakukan apa yang kita lakukan, yang kita inginkan, kita kesal, jengkel, saking jengkelnya kepada musuh sehingga yang menjadi wakil kita dalam perang itu kita jengkel juga kepada dia. Itu sudah pernah saya alami juga dulu. Akan tetapi setelah saya masuk ke dalam ranah itu, ternyata tidak semua keadaan itu harus seperti yang diinginkan oleh penonton atau penikmat atau yang menyaksikan. Tetapi ada masa kemudian di mana kita itu membutuhkan langkah maju atau langkah mundur atau menghindar kiri dan kanan dalam strategi berjuang. Contoh misalnya seperti tadi saya berhadapan dengan seorang pendeta muda perempuan. Banyak yang tidak senang, termasuk admin saya sendiri mengatakan kenapa nggak ngegas gitu loh. Padahal lawannya sudah melakukan tekanan-tekanan dan seterusnya. Alasan saya mengatakan bahwa saya tidak mengharapkan ini pertemuan terakhir, tapi saya mengharapkan pertemuan berikutnya gitu. Dan saya juga tidak ingin terlalu dikenal sebagai orang yang selalu arogansi. Setiap ada yang keras, saya harus balas dengan keras. Karena saya dalam menghadapi lawan dialog itu tergantung. Kalau dia hanya menghujat pribadi, ya tergantung keadaan psikologi pada saat itu. Tapi kalau yang dihujat itu Allah, Nabi, Islam, ya pasti beda cara saya menghadapi mereka. Seperti itu Bang. Tapi saya maklum, kita memang sebagai penikmat itu kadang emosi, kesal, jengkel. Karena wakil kita itu tidak melakukan penekanan sehingga kita kesal. Bahkan ada yang meninggalkan channel YouTube dan tidak lagi mengikuti channel YouTube saya gara-gara saya melakukan satu tindakan yang tidak benar menurut hitungannya, sehingga dia kesal, ditinggalkanlah YouTube saya itu. Padahal perjuangan itu kan bukan cuman hari ini, bukan cuman setahun, tetapi perjuangan itu akan terus berlanjut. Jadi biarlah keadaan ini berlanjut. Saya pribadi itu selalu belajar untuk memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik, tapi tidak serta-merta menjadi alat pemuas dari teman-teman. Ya betul Bang. Iya, saya pun minta maaf sebelumnya Bang Juma, salam kenal dari saya. Iya Bang saya Agus. Saya salah satu pada grup BMC Bang Juma. Masya Allah. Ya saya perkenalan saya dari Kepulauan Riau, khususnya di Anambas. Terkadang memang betul kata Bang Juma tadi, salam kenal dengan Bang Juma. Saya mengagumi Bang Juma, ilmunya lebih tinggi daripada yang ada di komal-komal yang ada seperti Ustadz Sugi. Saya selalu memantau Bang Juma. Cuman terkadang kena terbawa emosi, kadang-kadang Bang Juma ini minta maaf Bang Juma atas kekurangan saya nih. Saya mendukung walaupun apapun, seperti Bang Juma bilang, nyawa pun saya pertaruhkan untuk memperjuangkan agama saya lillahi ta'ala. Cuman terkadang Bang Juma ini terlalu macam mana, mungkin cara-cara Bang Juma ya, mungkin ya saya pun terlalu lembut, terlalu lebay. Bang Handi aja Bang, Bang Handi itu awalnya kenal gara-gara itu. Saya dimaki habis sama orang, tapi saya tidak melawan karena dia memaki pribadi saya. Gitu Bang. Ya kadang-kadang saya pun dalam hal ini ya macam mana Bang Juma ya, salam kenal aja lah ya. Saya terang aja, kadang-kadang saya sakit hati juga dengan mereka tuh. Cuma Bang Juma ini memberi kepala angin kepada mereka Bang Juma. Sebaiknya ini saran saya minta. Ibaratnya Abang Agus ini penonton ya, yang di atas ini pemainnya yang berlaga di lapangan. Ya penonton tuh kadang, kok gini harusnya dia gini, harusnya nendang ke harusnya kok oper ke samping. Enggak gitu, kan? Enggak.
Enggak gitu. Ya, karena anda belum pernah terjun, coba naik sekali-sekali diskusi mengalami bang. Saya ilmu nggak seberapa Bunda. Nenek itu Ya kalau nggak seberapa ilmu ya gimana? Cuman saya kan hanya sebagai pendengar. Nah, jadi Oke. Ya Bang Agus, waktunya Ya udahlah. udah habis ya. Udah Oke lah, ya. juga ya. Ya, salam kenal yang Bang Agus. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Masya Allah. semoga jaya Islam. Amin. Islamku ya. Amin. Tetap istiqomah Bang Juma. Perjuangan. Ya, sama-sama Bang. Ini Bang Agus Ya, ini kalau tipikal kayak beliau ini, kalau terjadi bentrok fisik ini lebih depan dia ini. Belum kita mengatakan Allahu Akbar serbo, Bang Agus sudah duluan dia plak 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 kayak gitu dia. Jadi semangat juangnya itu terlalu tinggi. Memang ada yang kayak gitu. Pak Nyoba keliru lagi di sini. Kalau Pak Agus ini tadi menurut saya, kalau ada sesuatu paling depan dia melarikan diri. Oh, enggak ya? Kebalik ya? Sorry Pak Agus, bercanda Pak Agus ya. Kayak beliau ini tipikal orang kayak gini, itu sama seperti orang-orang yang ketika Bang Suma diancam itu nelpon mau datang lengkap dengan persenjataan. Saya bilang santai aja Bang, nggak usah ini. Itu tipikalnya kayak gitu. Jadi kita maklum aja karena memang apakah lagi merayu-rayu saya kah atau bagaimana nih? Pas ini ngomong ini saat ini ngomong sama siapa dia? Loh, saya Ngomong sendiri dia. Saya ngomong, namanya nggak bagus, naikin lagi. saya itu berbicara dengan diri saya sendiri. Oh. Ah. Kiranya bicara sama pohon. Hanya gila, kalau bicara sama diri sendiri gila. Nenek peot diem. Kurang hasil gue dikatain nenek peot. Gue turunin lu. Nah, ngatain gue nenek peot, turun lu. Ngatain gue nenek peot, gue turunin kan, rasain lu. kalau nyerang pribadi mah nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi apa itu Muslim atau apa itu tadi? Pasti Si A dia itu bang, si A. Oh, berarti kafir dong ya? Nama akunnya aja itu apa? Pangeran Nabi Muhammad katanya. Oke nenek sihir, gimana bisa turunin aku? Yang ada aku yang kau turunin baluap. Yang ada aku yang diturunin. Baluap. Ayo pasien selanjutnya naik. Yang bagian saraf silakan naik. Naik Ten. Banyak Oten sebenarnya di bawah ini tapi nggak ada yang berani naik. Iya si Natali itu dari tadi udah 10 kali ku jambak nggak diterimanya. Nggak mau dia memang. Udah 10 kali ku jambak si Natali itu. Ayo naik Ten, pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Naiklah kalian. Yuk. Mana nih? Host, mana host? Tamu host. Gak ada tamu host. Ini Bang Juma masih lapar nih. Ten naiklah kalian Ten. Bang Juma masih lapar loh. Bang Juma itu kalau nggak makan oten 10 itu kayak meriang gitu badannya. Naik kalian Ten. Tahu aja lu. Naik kalian Ten. Ayo Ten. Jangan sampai nanti Bang Juma nggak bisa tidur mikirin kalian ya. Aduh, nggak kenyang aku gara-gara oten ini. Nggak tidur pula nanti Bang Juma itu. Cepat naik kalian. Coba aku naik topik ini, dia selalu request mau naik tapi nggak pernah naik. Taufik, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, apa yang mau disampaikan? Kedua ini ingin naik. Titip pesan ke Bang Juma. Titip apa Bang? Untuk yang mualaf, tolong dijaga benar-benar. Takutnya salah Salah masuk jalan. Islamnya itu ya. Soalnya aliran-aliran sudah banyak yaitu.
Siap bang. Terus untuk para oten-oten tolong kitabnya dibaca itu dan diresapi. Nah ini Ya, baru untuk positif semuanya nih. sama semuanya wis salam sehat selalu ya. Iya bang. Iya bang. Naiklah Terima kasih, memberikan Bang. support Saya hal-hal juga yang ini. positif kan enak didengar. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ngasih mawar pun 1 biji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Izin ya, Sadli sama Bang Zuma. Oke Uni. Saya mau promosi sedikit teman-teman. Tapi rendangnya dikirim dulu ya. Kemarin udah pernah rendang tapi itu basi kayaknya Sadli ya. Teman-teman muslim dan muslimah, izin untuk sedikit promosi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doa restunya untuk saya, insya Allah akan punya brand sendiri. Itu saya mau bikin tas laptop cowok, tas kantor, sama ikat pinggang cowok, sama nanti insya Allah dompet cowok dan juga tas cewek. Mudah-mudahan ini saya pakai brand sendiri. Saya mau mempromosikan ke netizen-netizen dulu. Paling nanti yang wajib beli itu ya seenggak-enggaknya ikat pinggang Sadli lah 10 biji, Bang Zuma 15 biji ya kan, atau Bang Hendra gitu kan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Izin cuma sebentar aja Bang Zuma, mohon disupport doa dan juga seperti biasa Bang, iklankan. Iya. Cuman ini loh, bilangnya kulit sapi asli. Artinya masih basah dong. Gini loh Bang, Kalau coba dia lah. masuk di pabrik sudah disamak, nggak asli lagi berarti. Yang Bang. asli berarti yang masih basah. Abang serius mau debat sama aku malam ini? Serius? Ya nggak apa-apa. Saya juga pesan yang masih basah gitu loh. Nanti Ada abang nggak? kalau nyungsep nanti aku disalahin netizen nanti ya. Aku sungsepin abang hari ini ya. Berarti masih ada bulu-bulunya. Kan asli. Asli kan? Astagfirullahaladzim ya Allah, untung abang ini abang aku lah. Kalau enggak aduh udahlah. Ya intinya gini loh Bang, kulit itu kan diolah dulu ya kan. Maksudnya bukan kulit sintetik gitu loh Bang. Kulit sapi itu diolah, bulunya dicabutin satu-satu, pori-porinya dikasih bedak dulu, terus baru dijadiin tas. Astagfirullah. Gitu abangku. Ya nanti abang order nanti misalkannya aku cuma bikin tas laptop, dompet cowok sama ikat pinggang untuk saat ini. Nanti kalau cewek boleh request pengen model seperti apa, nanti kirimkan fotonya ke saya, nanti saya bikinkan gitu. Brandnya tapi brand saya gitu loh. Gitu ya. Harganya Uni dari harga berapa sampai harga berapa? Nah kalau tas laptop itu biasanya kisaran harga karena dia kulit ya, laptop itu paling minim itu 650-an. Kalau ikat pinggang ya 150, 200, 2,5 gitu. Tergantung modelnya. Nah, ini kan brand Uniriva, bukan brand kaleng-kaleng. Kan dibuat dari kulit sapi yang hidup pernah makan rumput. Gimana sih tadi? Iya. Oke, bisa cek kodam sekalian Uni. Biasa kan Uni. Bagus bisa enggak cek kalau kodam. misalnya ini, kalau bikin tas atau ikat pinggang itu dari kulit manusia, bagus enggak? Dari kulup aja bang, kulup Tuhan bagus. Oh ya sudah, coba suruh si William itu bersunat. Ambil kulitnya, itu sudah tua itu kulitnya tuh. William mana? Yang itu yang dibawa orang munafik. Oh ada. Tadi naik ke sini. Oh, itu mah mereka kulit mereka aja, nggak usah kulupnya, kuliti aja mereka. Ya, kulitnya dikuliti. Ya gitulah intinya. Saya minta supportnya teman-teman muslim ya, karena gini, mudah-mudahan dari apa yang saya lakukan ini tuh bisa bermanfaat. Nanti insya Allah tuh saya karena saya kerjasama dengan beberapa orang, maksudnya nanti Bang Zuma dari hasil penjualan ini ada nanti kayak kita tuh misalkannya wajib sedekah, wajib zakatnya itu nanti ke APII nanti gitu, dari apa yang investor saya katakan gitu. Iya, kapan? Besok mulai? Besok itu mulai udah datang ke penjahitnya bang. Tinggal misalnya kalau dari netizen itu pengen order seperti apa, nanti minta gambarnya saya buatkan, tapi brandnya brand saya gitu bang.
Intinya kalau untuk saat ini netizen itu boleh order, pengen tas seperti apa, pengen dompet seperti apa gitu. Kalau yang brand saya sendiri yang saya standby itu tas laptop, ikat pinggang sama dompet cowok sama tas laptop cewek gitu. Tapi saya akan beli, misalnya dijual 1 miliar kalau dari kulupnya William. Uni boleh pesan yang motif salib. Ya Allah. Ya ini William ini bagus kalau kulit biji sakarnya kayaknya dibuat tas. Iya, komennya dia bilang dia mau debat dengan supaya berguna bagi bangsa dan negara ini. Mungkin biji pelernya bapak ini bisa dibuat jadi tas kali ya, daripada dia cuma omong kosong gitu ya. Kamu kan lagi siar agama, berbicara. Iya, tergantung. Kalau yang datang orang munafik kayak Anda itu ya harus dibilang begitu. Ngapain? Kulit kamu aja Mempentung itu. Ya kami. kulitmu lah, supaya kau berfungsi untuk agamamu gitu loh. Kamu kalau nanti biji sakarmu itu kita blender, di blender, dihalusin, dicampur karet mentah, habis itu dibuatkan apa, tas atau dibuatkan helm untuk mulutmu, itu loh. Gimana? Gimana? Enak digituin? Nggak enak kan? Pribadimu aja digituin nggak enak, apalagi keyakinanmu. Habis itu kamu ngomong agama itu semua sama, jangan mengkreditkan agama orang lain. Baru biji sakarmu dibuat tas biar berguna kau udah emosi. Dasar kepala licin. Udah turun sebelum saya ludahi mukamu, turun. Turunin. Nanti ku ludahi mukamu, kepala licinmu itu ku parut pakai mesin kelapa baru kau sadar. Itulah gambaran kami di sini. Agama dihujat, kami tampil. Kamu biji sakarmu mau disumbangkan untuk dibuat tas untuk anak yatim piatu, kamu ngamuk. Dasar kepala licin, otak seupil, munafik, liberal cap karung goni kau. Orang kayak gini lebih berbahaya bang daripada orang kafir. Hidup tak gunanya, cuman habisin beras saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mending kau ke laut, jadi batu karang aja. Apa sih ini bapak? Kabar baik. Bang Zuma lagi ngomong gitu. Saya nggak didengar ngomong ya. Iya. Netizen yang naik turunkan itu orang, Bunda blokir, bukan aku. Please deh. Assalamualaikum. Bang Fajar, bentar Bang Fajar gitu. Bang Zuma lagi bicara. Dasar Bunda Rama. Ya gitu William. Baru pribadimu disebut sedikit aja kamu udah ngamuk. Gimana dengan keyakinanmu dihujat sama Oteng? Habis kau diam. Mending itu biji sakarmu kau sumbangkan untuk anak yatim, dibuatkan tas, campur karet mentah. Gitu, Bos. Setuju. Kata Buya Hamka. Setuju. Kata Buya Hamka, bila agamamu dihina dan kamu diam aja, lebih baik kamu pakai kain kafan. Jadi kau buka aja komal sendiri, William. Kau buka komal sendiri. Terus kau cari produk bagaimana bisa menumbuhkan rambut. Emang dia botak bang? Mungkin itu lebih berguna daripada kau naik ke sini komal yang tidak sepaham denganmu, William. Ditanya witir itu berapa rakaat, kamu nggak tahu. Habis itu ngaku-ngaku Islam, ente. Sakit gak hatimu digituin? Nah, baru pribadimu digituin aja kamu sakit hati. Gimana dengan agamamu dihujat orang malah kau senang? William. Udahlah, besok kau pakai daster aja lah. Pakai daster. Kau pakai daster. Agama dihina malah dia datang ke sini, ya parah kali. Ya, silakan Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, tadi saya kesal sama si manusia laknatan tadi itu. Ya lagian Bang Fajar, abang kalau baru naik orang lagi ngomong, abang jangan ikut ngomong, tunggu diem. Nanti juga ditanya kok sama hostnya ya. Gak apa-apa, tadi lagi semangat beliau. Benar banget. Makasih host sekali lagi. Udah 962 nih, tadi naik nggak baru sempat naik. Ini mau nanya,
Kalau Iya, sama gimana, Bang Juma, sama Bang Handi, sama semua udah cukup lah. Saya dengerin terus tiap malam. Nanyanya terutama buat Mbak Hesti sama Bang Stanley. Saya minta tolong banget. Kenapa pindah dari yang dulu ke tempat sekarang? Soalnya saya punya anak lagi pacaran sama Oten gitu. Tapi alhamdulillah. Diam dulu. Ini Bunda Rahma, cintaku. Jadi gini, alhamdulillah itu pacarnya anak saya udah mulai suka nonton login. Yang saya kasih yang sebut dulu, dia udah mulai suka. Lebaran kemarin. Abang noise bang, Bang Juma noise bang. Saya ya. Oh gitu. Jadi alhamdulillah Lebaran kemarin juga udah mulai pakai hijab di Cina, cewek pacarnya. Orang tuanya juga udah nggak apa-apa, ikhlasin kalau dia mau masuk Islam segala macam. Tapi saya gergetan pengennya buru-buru. Saya pengen tanya sama Mbak Hesti dan abangku Stanley yang ganteng, apa yang paling menyentuh gitu, yang paling bikin sadar diri dari kamu sebagai Oten mau pindah ke agama Islam gitu, Bang Stanley dan Mbak Hesti. Itu aja. Jadi mungkin buat bahan saya juga nanti untuk pelan-pelan saya kalau ngarahin calon mantu lah kayak gitu. Jadi nggak bisa keras saya sama dia. Tapi alhamdulillah dia udah mulai pakai hijab, nonton login tiap hari kayak gitu. Kalau saya tarik ke sini mungkin dia stres kali ya, soalnya ini anak perempuan gitu. Orang tuanya pun udah pasrah, udah nggak apa-apa sama saya jalan gitu. Keluarganya pun udah banyak yang mualaf. Saya suruh mereka bergaul sama keluarganya yang ada yang mualaf gitu, biar lebih cepat. Saya gergetan gitu maksudnya. Bang Stanley dan Mbak Hesti mohon kasih arahan buat saya seperti apa. Biar Bang Juma aja yang nanggapin ya Bang Fajar. Oh gitu, siap. Coba gini satu lagi. Ya Bang Juma silakan Bang. Iya. Ya Bang Juma silakan Bang. Saya bukan mualaf loh. Maksudnya abang kita ini mau cari. Ya kan abang bisa nanggapin. Dinda Stanley monitor. Beliau. Monitorkan. Oke, silakan. Ya, izin menjawab saudaraku Bang Fajar. Kalau mungkin dari sekian banyak mualaf punya motif masing-masing untuk memeluk Islam. Kalau saya pribadi semenjak saya mulai masuk dalam tahapan-tahapan saya mulai peduli dengan akidah saya pribadi gitu kan. Saya memilih dan memilah-milah mana yang dimaksud dengan agama yang diwariskan dari orang tua dan mana yang agama yang harus betul-betul kebenaran gitu. Makanya ya bukan berarti agama yang saya terima dari warisan atau diturunkan oleh orang tua ini adalah salah, tetapi saya dalam proses meng-cross check. Kebetulan pada saat itu tokoh utama dalam akidah kami pada saat itu adalah Yeshua HaMashiach. Saya coba mapping apa sih yang diajarkan oleh baginda Rasul Isa Al-Masih kan, seperti itu. Jadi saya kaji dari kitab-kitab yang pernah ada sebelum Yesus itu kan, ada kitab-kitab yang jauh lebih dahulu, ada kitab Musa dan lain-lain. Akhirnya mendapat satu esensi dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi, yaitu ajaran tauhid. Jadi dari situ saya mulai tertarik untuk mengkaji lebih jauh. Akhirnya saya memilih untuk bertauhid walaupun saya belum mengenal siapa baginda Rasulullah pada saat itu. Ada satu masa saya masuk di komal-komal TikTok, saya ketemu dengan Bang Zuma. Pertama saya naik ke TikTok itu saya malah berdebat dengan Bang Zuma karena waktu itu Bang Zuma bernarasi bahwa semua Kristen adalah penyembah Yesus. Dan saya merasa bahwa ada sih sebenarnya komunitas Kristen yang tidak menyembah Yesus. Tetapi dari pertemuan itu saya berterima kasih karena akhirnya saya mengkaji lebih jauh tentang baginda Rasulullah. Ya mulai saya mempelajari esensi-esensi dari Al-Quran, 114 surah, 30 juz, 6.600 sekian ayat itu. Saya menemukan di sana esensinya tidak ada perbedaan dengan apa yang diajarkan Yeshua HaMashiach. Bahkan lebih lengkap dan lebih upgrade. Lebih lengkap karena
Yeshua HaMasyiah, beliau ini kan berdakwah kurang lebih 3 tahun setengah. Beliau lahir di Bethlehem, mengungsi ke Mesir, sempat jadi tukang mebel atau tukang kayu, atau carpenter from Galilea, sempat di Galilea jadi tukang kayu. Terus di umur 30 tahun beliau berdakwah. Nah di umur 3 tahun setengah lah dia berdakwah itu, terus dia sudah kembali. Nah di situ ada yang kita pesan misteri dari beliau yang mungkin jadi perdebatan sampai detik ini dari sudut pandang Islam dan juga Kristen. Misterinya adalah sosok Parakletos. Nah, saya punya pandangan mungkin agak berbeda dengan saudara-saudara yang lain, tetapi secara pribadi saya meyakini bahwa Parakletos atau yang sang penghibur atau yang menggantikan Yeshua HaMasyiah dalam tugasnya berdakwah setelah dia purna tugas, ya untuk sekarang ini saya meyakini adalah baginda Rasulullah. Nah, untuk punya keyakinan seperti itu juga tidak serta-merta bolak-balik telapak tangan, tidak. Tetapi kita kaji juga apa yang diajarkan dari baginda Rasulullah itu sendiri. Yesus mengajarkan hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana kita menjadi manusia yang baik, bagaimana kita bisa mendapat jaminan surga, yaitu tentang bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita beriman dan perbuatan kita. Nah itu juga esensi Al-Quran juga kurang lebih seperti itu. Bukan masalah penebusan, bukan masalah Yesus Tuhan atau bukan, tidak ada sama sekali. Karena saya lumayan lama berdebat dengan internal kekristenan dari 4.500 denominasi di dunia, 290-an di Indonesia. Kita masih muter-muter cari Tuhannya siapa gitu. Apa yang satu itu Wanas, apa yang Tritunggal itu, atau yang Triteos, atau yang Unitarian. Tapi saya lihat teman-teman Muslim ini sudah sibuk menabung amal dan ibadah, mencari amal dan ibadah gitu. Kita masih sibuk cari Tuhan gitu. Akhirnya saya memilih untuk mengkaji lebih jauh baginda Rasulullah. Ya akhirnya ya itu tadi Bang, saya memilih mualaf karena apapun yang diajarkan sama baginda Rasulullah itu tidak pernah lari dari konteks yang diajarkan oleh Yeshua HaMasyiah. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau, ada Nabi Musa, Nabi Yesaya, nabi-nabi yang tertulis dalam kitab-kitab Nevi'im itu punya konsep yaitu tauhid. Dan hanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad yang punya ajaran yang persis sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau yang lain itu sudah banyak sinkretisme yang mengklaim-klaim nabi itu kan, yang menurut saya sekarang mereka adalah nabi palsu. Seperti yang dikatakan seorang bernama Paulus dan lain-lain. Ya mungkin minta maaf kepada saudara-saudara Kristen kalau saya sudah menganggap itu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Karena Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Nah itu adalah esensi dari Al-Quranul Karim, hablum minallah dan hablum minannas. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu, kita butuh panduan dari mungkin para ulama dan lain-lain. Mungkin itu Bang. Jadi kesimpulannya, motivasi saya untuk memeluk Islam adalah mengikuti petunjuk para nabi, termasuk baginda Rasulullah Nabi Isa, untuk memeluk agama Islam karena Islam adalah agama yang sesuai dengan ajaran para nabi sebelumnya. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad datang sebagai satu-satunya panglima besar fisabilillah untuk meluruskan ajaran tauhid yang pernah dibelokkan oleh oknum-oknum manusia-manusia di abad-abad 1, 2, dan 3 gitu Bang. Jadi beliau bertaruh nyawa, bertaruh kehormatan, bertaruh nama baik ya untuk mengembalikan ajaran Allah, kurang lebih seperti itu Bang. Jadi kalau ditanyakan ke mualaf-mualaf yang lain mungkin punya motivasi yang berbeda-beda Bang. Tapi kalau saya pribadi itu Bang, itu juga prosesnya juga lumayan panjang Bang. Maksudnya tidak banyak ini, tapi semenjak kenal juga dengan Bang Zuma, kenal juga dengan para gurunda-gurunda saya di backup dipaksa untuk ya mungkin pertama saya melihat sudut pandang diskusi lintas agama ini kan hanya sebagai yang mana semua orang punya kepedulian tentang akidah. Siapapun dia, mau Islam mau Kristen, selama dia masih nongkrong di komal-komal diskusi agama, dia berarti orang-orang masih peduli dengan akidah. Tetapi setelah kita punya kepedulian tentang akidah, kita harus memilih yang mana nih, kayak gitu Bang. Jadi walaupun sekarang saat ini saya punya tantangan besar dalam keluarga, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengajak beberapa keluarga saya untuk ikut mualaf. Karena ya itu keyakinan saya bahwasanya saya punya kerinduan dengan keluarga saya yang belum memeluk Islam. Insya Allah suatu saat nanti saya punya perjuangan. Kenapa saya masuk ranah apologet Bang? Karena saya pengen belajar sambil mengajar gitu Bang. Kok terputus? Amin. Ada kok, ada Satli ada. Ya, Ada jadi kurang lebih seperti itu. Kira ya ada. itu aja mungkin Bang.
Kirain rumka. Nah kalau Jadi- saya Bang Fajar, kenapa Ya, saya nggak siap. mau ngomong? Karena saya itu dulunya jahat. Jadi saya males cerita. Dulu itu saya jahat. Jahatnya saya itu dulunya saya itu pacaran sama agama. Ada saya pacarin 3 orang. Nah Kristen 2, 1 Islam. Nah saya pacarin yang Islam ini mau mengajak dia ke Kristen. Pada akhirnya saya yang dibawa ke masjid. Jadi gitu. Jadi ya saya dari Allah hidayahnya. Karena saya dulu tuh jahat. Saya misionaris. Jadi saya tuh gimana untuk menarik orang Islam. Bahkan pacar saya aja kalau bisa saya tarik ke Kristen. Ayo, udah nggak Yesus itu begini begitu. Nggak taunya aku yang Islam itu. Cuma perjalanannya Maksud aku saya- yang di janda aja yang baru aku belajar tentang Islam di janda. Setelah menjanda baru aku cari tahu tentang Islam itu. Begitu. nggak cari suami lagi. Nah, nambah dikit ya bang, nambah dikit bang. Enggak, insya Allah Dan kalau jodoh orang- ada, insya Allah bang. Dan orang Islam itu yang harus dia pahami, orang Islam nih ya. Ini pernah aku baca, pernah aku dengar dari ustadku, bahwa kalau itu orang hidup berumah tangga dengan tidak seiman, itu sama dengan berzina. Jadi jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, jangan sampai ada yang membiarkan anak-anaknya atau keluarganya hidup dengan berumah tangga dengan orang tidak seiman, itu sama dengan berzina, Bang. Jangan anggap itu enteng. Nah, mudah-mudahan Bapak tahu. Saya takut sekali di situ. Saya juga alhamdulillah anak-anak saya tanamkan agama Islam itu kuat. Masya Allah. Dan dia juga bukannya anak-anak zaman dulu. Dia kuliah, dia kerja, dia pergaulan modern. Pacarnya pun yang amoy begitu. Dia di kampus hidupnya modern. Tetapi bersyukur saya mereka orang-orang pintar. Dan saya bersyukur lagi anak saya bisa membawa calonnya itu sampai mau pakai hijab, sampai mau belajar Masya nonton Allah. login, sampai dia Amin, mencintai ulama. Cuman saya gergetar sekali. Gila. Bang Mau cepet ya? Mau cepet ya bang ya? Iya. Ajak masuk ke sini. Calonnya itu ajak masuk nonton apa, naik ke sini, dia dikasih tahu Enggak, sama saya kasih yang gurunya. smooth gitu, nonton login gitu. Nonton login dia suka banget. Jadi Kenapa subuh-subuh gini arisan ember ya? Apa sih Bang Andi? Bang Andi jahat. Waktu Bang Juma kesini saya WA nggak dibales. Pokoknya yang saya ancam Stanley, Bang Juma, Bunda, Mbak Hesti. Saya sama Bunda Rahma tuh saya pengen banget kalau kemari udah datang saya mau tarik, saya mau ajak Nanti selfie Bang bareng. Juma ke Udah, Jakarta cuman lagi dia bilang kok. belum. Nanti Bang Juma ke Iya Jakarta deh. lagi. Ini terima kasih banget, pokoknya selamat buat semua. Saya siap garda paling depan kalau ada apa-apa. Gitu, saya juga Iya, makasih ya. Gitu. Rajin sholat, Bang. Terus terima kasih banyak. Iya, itu pasti. Aduh Bang, aduh ya Allah, ini abangku sayang. Ya deh, nanti ketemu lagi di sana, Bang ya. Assalamualaikum. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, Bang Juma, Iya. semua ya. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara. Thank you. Assalamualaikum, turun dulu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Sendalnya jangan ketukar. Ya, kalau Kores baru masuk ya tinggal tutup res, udah selesai res, tutup. Hai. Ya, izin bentar ya Bang. Mumpung lagi nggak ada Ya, OT ya. nih, aku dari kemarin ada pertanyaan yang penasaran buat Bang Stanley nih ya. Bang Stanley masih standby ya. Nah, ada pernyataan dari Bang Stanley, sekali-sekali kita bahas tentang mualaf juga ya. Ada komunitas Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan saya bukankah Kristen itu kan menuhankan Yesus, kok bisa ada komunitas Kristen yang tidak menuhankan Yesus? Apakah komunitas itu komunitas baru atau bagaimana? Bang Stanley. Iya Bang, menjawab versi panjang atau versi pendek ini Bang? Pendek aja. Oh pendek, oke Bang. Baik. Itu lahir kalau bilang sudah ada semenjak abad pertama pandangannya Arius tidak menuhankan Yesus. Tetapi kalau bilang komunitasnya baru berkembang di 1800-an di saat gereja Protestan, Lutheran dan juga Calvinis mengalami masa-masa restorasi. Jadi di saat gerakan Protestan, Lutheran dan Calvinis ini protes terhadap Katolik di Barat,
ada banyak hal dari tokoh-tokoh gereja yang menganggap bahwa tindakan-tindakan Protestan itu tidak sepenuhnya dilakukan, makanya mereka kritik. Banyak hal yang dilakukan dari gereja-gereja restorasi, ada yang mengembalikan kepada Torah seperti Advent, ada yang mengembalikan kepada liturgi-liturgi peribadatan seperti karismatik. Karena mereka punya pandangan Yesus adalah Allah, mereka melakukan peribadatan layaknya menyembah Allah kepada Yesus yang terjadi kepada kitab-kitab Mazmur, itu di banyak di karismatik. Ada juga yang mengembalikan kembali kepada ajaran-ajaran Kristen Ebionit, Yudeo-Kristen yang fokusnya kepada ke Yerusalem, karena di Yerusalem kan ada imam besar di sana namanya Yakobus. Yakobus itu bukan Yakobus murid Yesus, karena Yakobus murid Yesus kan sudah mati. Itu Yakobus saudara kandung Yesus punya ajaran-ajaran itu, yaitu Kristen Ebionit, yang berbeda dengan ajaran Paulus dan juga Barnabas yang mungkin agak tersinkretisme dengan ajaran Eropa gitu kan. Nah, gerakan itu digali lagi, dijadikan satu komunitas yang bernama Kristen Tauhid namanya dulu. Tetapi di saat menggunakan Kristen Tauhid, ada kritik dari apologet mungkin atau dari internal Muslim mengatakan bahwa jangan sampai penggunaan istilah Tauhid adalah cara lain untuk misionaris seperti itu. Makanya Kristen Unitarian ini mengganti dari Kristen Tauhid menjadi Kristen Unitarian. Kalau sudut pandang mereka tentang konsep tauhid, saya pastikan 100% sama dengan umat muslim, karena saya lumayan lama di sana. Cuman perbedaannya karena mereka masih bersumber menjadikan Bible sebagai mistar, sebagai barometer kebenaran. Akhirnya konsep penyalipan masih berlaku di sana. Itu yang kemarin saya lumayan kaji. Akhirnya saya menemukan kalau konsep penebusan itu ada, ya kayaknya tidak adil sih Allah itu kalau memang itu ada. Tapi saya yakin tidak ada konsep penebusan, karena manusia mempertanggungjawabkan masing-masing kepada apa yang dia lakukan gitu bang kan. Terus terakhir, sebelum saya bermualaf juga, saya sempat telepon pendeta saya telepon, terus ada video yang saya posting, dia bilang baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menerima wahyu, itu benar. Nah, kita tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran, tidak ada larangan membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi garis bawahi pandangan tokoh-tokoh Unitarian mengatakan tidak ada salahnya seseorang membaca Al-Quran, apapun itu yang dibaca selama mendukung akidah kita tentang tauhid, silahkan dibaca. Tetapi sudut pandang kita tentang apa yang dituliskan oleh baginda Rasulullah harus kita korelasikan dengan pandangannya Yeshua HaMashiach. Nah, dari situ saya tambah kuat, wah ini berarti aman ini, saya tidak melanggar apapun, karena toh juga baginda Rasulullah punya ajaran, tidak ada yang bertabrakan dengan Yeshua HaMashiach. Cuman ya mungkin karena mereka kandasnya di konsep penebusan itu bang, karena memang literasinya memang kan ada seperti itu yang mereka imani. Tetapi saya berpikir netral saja. Oke lah, kemarin kita barometernya Bible yang masuk dalam kanonisasi. Nah, saya cari dulu tuh apa sih yang dimaksud dengan kanonisasi. Ternyata setelah saya review, ternyata kanonisasi itu adalah kitab-kitab yang tidak diketahui penulisnya, yang tidak mendukung dengan doktrin. Setelah saya kaji, ternyata penulis Gospel 4 juga tidak jelas siapa penulisnya. Berarti standarnya sama dong dengan Basilidian, Thomas, dan lain-lain kan. Makanya saya berusaha untuk membaca beberapa Injil-Injil yang apokrif. Jadi tanpa memilah-milah yang kanonisasi atau tidak, saya baru menemukan ternyata di abad pertama itu konsep penyalipan itu sudah jadi perdebatan. Janganlah disandingkan dengan Al-Quranul Karim, lebih itu khususnya dalam QS 19 Siti Maryam, Surah Maryam. Itu sudah jauh lah, tetapi kembali ke abad pertama itu konsep penyalipan sudah sangat diperdebatkan. Dari kitab-kitab yang kanonisasi dan juga kitab-kitab apokrif seperti Basilidean dan lain-lain itu membantah. Mereka percaya bahwa yang disalibkan bukan Yeshua HaMashiach, tetapi Simon dari Kirene kalau menurut pandangan Basilidean. Nah, setelah membaca Al-Quran juga tidak menarasikan pandangan, tetapi mengkonfirmasi bahwa perdebatan yang terjadi di internal orang Yahudi pada abad pertama itu ada, dan itu memang ada. Jadi Al-Quran ini seperti nubuatan yang dipenuhi gitu. Perdebatan itu ada, terjadi di abad pertama di internal orang Yahudi. Mereka bingung sebenarnya Yesus disalib atau tidak. Itu betul-betul terjadi. Nah, jadi Al-Quran ini mengkonfirmasi bahwa betul-betul Yesus itu tidak disalib. Nah, dari situ saya semakin mantap untuk memeluk Islam, karena Islam yang paling sesuai lah menurut saya gitu kan. Terus ya tambahan lain paling ya nanti saya cek kayaknya di dalil-dalil di Bible dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu, kita di surga itu tidak ditanya kamu percaya Yesus mati tuh atau tidak gitu. Kamu percaya Yesus mati nggak waktu dia datang ke dunia? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Saya ambil kesimpulan jika kita nanti masuk ke pintu surga nanti mungkin insya Allah
Yang ditanyakan itu bagaimana amal dan ibadahmu selama hidup di dunia. Malaikat tidak sibuk tanya kamu percaya Yesus mati di gantung tiang salib atau yang sering terjadi di perdebatan-perdebatan kita. Saya yakin itu bukan itu pertanyaannya. Kita diminta pertanggungjawabkan kita tentang amal dan perbuatan. Makanya saya pikir ya sudah, saya ikuti ajaran Yesus Hamasiah, dan kalau kita ikuti ajaran Yesus Hamasiah, insya Allah pasti kita akan masuk Islam. Karena semua yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah itu yang dilakukan oleh umat Muslim. Berdoanya sujud, masuk tempat ibadahnya, basuh kaki, dan itu semua dilakukan oleh umat Muslim. Jadi saya mengambil kesimpulan umat Muslim lah pengikut Isa sebenarnya. Ya walaupun memang setelah itu di-upgrade lagi oleh baginda Rasulullah karena menyangkut dengan dalil-dalil hablum minannasnya lebih upgrade dalam dakwahnya baginda Rasulullah yang diceritakan oleh para sahabat Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, dan itu lebih jelas, lebih detail lah. Kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau kita terpaku kepada Yesus Hamasiah mungkin ya kalau handphone itu kurang upgrade karena memang terbatas. Beliau juga banyak menggunakan metafor, banyak menggunakan majas-majas yang mungkin kalau kita letterlek ya bisa sesat juga gitu bang. Makanya itulah saya pikir ya memang sudah ini sudah tidak ada yang lain lagi karena memang semua sudah digenapi dengan apa yang didakwakan sama baginda Rasulullah tentang apapun yang terjadi sebelum-sebelumnya. Makanya saya memilih untuk memeluk Islam. Hal pertama yang saya dapatkan setelah memeluk Islam adalah di saat kita memikirkan Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang maha suci dan yang maha tinggi, kita bingung mau cari itu di mana gitu kan. Ternyata dengan kita bersujud, kepala taruh di lantai, kita akan merasa lebih dekat dengan beliau. Jadi itu hanya didapatkan dalam umat Muslim saja bang. Mungkin itu abangku. Oke bang, terima kasih untuk penjelasannya yang begitu sangat singkat. Bang Juma jadi bani typing weh. Bang Juma jadi bani typing di bawah. Jadi begini ya, host sedikit. Mohon sedikit. Nah, inilah ya yang sering disampaikan oleh Gurunda, bahwa mereka nih Oten yang menggunakan akalnya pasti kan mualaf nih, seperti Bang Stanley nih memakai akalnya nih pasti dan pasti. Tengoklah apa pemaparannya kan. Betul. Iya itu benar Bunda Rama. Tapi betul benar Bunda Rama. Tapi ada memang yang kuasa Allah itu kayak kalau saya dulu karena jahat pengennya itu suami saya yang masuk Kristen pada saat itu. Tapi pada akhirnya Allah membolak-balikkan hati saya. Akhirnya saya mau masuk Islam. Nah itu kuasa Allah. Nah jadi yang katakan Bunda Rama itu benar. Dia memakai akalnya, tapi ada yang kuasa Allah. Bunda Rosi, syukran. Kirim juga ke William juga mau kasih mawar satu, kasihan dia. Dalam perjalanan Bunda itu kan, Anda kan Bunda kan menggunakan akal. Masa sih begini ya? Itu kan ikut akalnya. Kalau cuma imani, nggak mungkin jadi mualaf, kan? Kalau gitu, lanjut. Ada yang mau pansos namanya William. biar lolos jadi anggota DPR. Abang pun lucu. Abang di atas gak mau abang layani, di bawah abang body typing sama dia. Lucu kepalanya licin. Bunda Ros, teman-teman. Makasih Bunda Ros. Ya, sambil kita nunggu subuh kan, kurang 20 menit lagi. Ada yang komen di sini belum subuh teman-teman, masih 20 menit lagi. Jadi aku masih mau tanya-tanya juga sama Bang Stanley. Nah, untuk komoditasnya tersebut, apakah komunitas itu sudah tersebar di seluruh Indonesia? Masya Allah, hatinya William sakit hati dia. Lihat orang dikasih marah dia sakit hati dia. William. Padahal udah kusuruh tidur itu. William kusuruh tidurlah kok William. Harusnya dia bertanya kenapa ini rambut tidak betah di kepala. Ya pergi, rambutmu aja pamit samamu. Gak betah karena otakmu itu rusak. Jadi rambut itu rambut yang mana bang? Otaknya rusak di dalam, jadi rambut aja pamit. Mungkin rambutnya tumbuh ke dalam Gurunda. Kita berprasangka baik, jadi atas itu akar, rambutnya tuh ke bawah, ke otak gitu. Makanya otaknya terganggu gitu ya. Iya gitu. Anyway ini berhubung tadi soal Kristen yang tidak menuhankan Yesus, gua lanjut yang tadi siapa? Akhi Sardinanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu,
ngomong-ngomong soal itu, Indonesia tuh kalah ya? Nggak lanjut berarti? Masih lanjut cari 3-4. Baluap. Gua kira lu mau ngelanjutin, ternyata lu nanya bola. Ya, ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya pertanyaan sabda sama bola? Masih lanjut cari 3-4. Bercanda. Oke. Dasar lu. Nanti Indonesia versus wasit. Jadi Indonesia pulang ya. Ya anjir, juara 3 yang dikejar. Oh nggak apa-apa lah, udah bagus ya juara 3 juga. Wasit baluap. Oh, udah jadi juara 3. Siapa Indonesia? Bagus lah, lumayan. Tuang Kores. Bang Stanley masih standby atau lagi sholat subuh ya? Tidur. Belum sholat subuh nih, baru jam dikit lagi. Iya, di kita 20 menit lagi. Oh, Bang Stanley di luar berarti subuhnya ya. Berarti kami terakhir ya, weh. Ya, UTST kalau daerah Ya. UTST itu harus sholat subuh ya. Belum. Ini Akhi Stanley, itu ibadahnya yang tidak Kristen yang tidak menuhankan Yesus itu kayak gimana ibadahnya? Ya itu Lagi nggak monitor loh. Terus yang dia sembah siapa, kan katanya dia tidak menuhankan Yesus. Elohim lah yang disembah. Oke, baik. Gak mungkin Cara dia nyembah ibadahnya si gimana Kores. tuh? Cara ibadahnya. Ya itu yang Itu yang aku bapak nggak itu, yang bapak itu saat yang disembah itu. Oh tadi izin subuhan katanya tadi dia typing. Ya udah kita tanya Oh, UTST aja. Terus waktu UTST masih Kristen berapa pendeta yang dipacarin? Nggak ada. Ah cupu. Nggak ada. Karena kita nggak boleh. Mereka tuh bergereja atau gimana tuh tempatnya tuh kalau Unitarian? Atau aku nggak tahu. Aku dulu Tritunggal. Berarti UTST waktu dulu Tritunggal itu kalau misalnya makan bareng-bareng mesen 3 porsi bayarnya 1 porsi ya? Gitu? Enggak. Oh, ya? Oke. Tetap. Lo enggak, posisinya kan gini UTST Tritunggal ya, Tritunggal. Misalnya pesen 3 es teh manis, itu kan hakikatnya 1 es teh. Enggak juga. Jangan kebawa gitu. ke makanan. Enggak. Itu enggak berlaku di ekonomi. Enggak berlaku. Oh alah. Itu Oke, berlaku oke. di Tuhan aja. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Cuman aku memang dulu ya waktu kalau ngadakan KKR, karena aku ikut juga ya ngadakan KKR. Cuman kepikir juga sih KKR itu diadakan, itu kan penontonnya bisa ribuan itu KKR. Itu penontonnya bisa ribuan. Tuh kadang aku mikir juga ini KKR dibikin kayak gini kok banyak yang tepuk tangan, Yang ditonton apaan? gitu. Yang ditonton apaan? Pendetanya khotbah sama kita nanti ada di situnya nyanyi-nyanyi sambil menari ada. Tuh. Oh. Cuma Terus aku yang salibnya diapain? Ya salibnya nggak diapa-apain. Loh. Cuman ngapain? aku wow, brewok. Masya Allah. Bang Hadi yang itu aku yang bersyukur. Cuman itu yang apa sih tadi? Aku yang pernah gak fokus itu pernah waktu itu berdoa. Ini aku bener fokus. Siapa yang ngasih Aku lagi gue? enak berdoa. Wih, Bang Masya Hadi Allah. bentar dulu Bang Hadi. Bang Hadi, Saya. bentar. Bang Hadi bentar dulu. Aku pernah fokus di berdoa kan. Itu lagi nyanyi Allah Bapa ya Yesus Tuhan. Itu lagi fokus gua berdoa sambil nangis-nangis. Hilang doaku itu langsung gak fokus gara-gara mencium bau kentut. Itu makanya aku selalu kalau diskusi itu membahas bau kentut karena aku pernah ngalamin lagi berdoa Allah Bapa ya Bapa pun ya ke Bapa, iya ada orang bau kentut, hilang fokus kayak tadi air mataku itu masuk lagi ke dalam. Astagfirullahaladzim. Air matanya masuk lewat hidung. Gitu dia. Gereget loh. Bang Handi tuh nanya siapa yang ngasih itu. Brewok, Bang Brewok. Bang Brewok. Jazakallah khair Bang Breo. Nanti dibagi 2 ini sama aku. Bunda Esti itu
itu kentut Yesus kali, enggak lah Bang Brewok gitu. Itu kalau misalnya lagi di Kristen itu ketika misalnya lagi doa terus kentut itu tetap kudus nggak itu? Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ya yang kentut itu yang nggak ngaku lah kalau ditanya. Ada teman-teman kita loh di Zoom gara-gara kentut dia masuk Islam. Nah, dia di kebaktian kan. Iya, dia ini cerita nyata. Dia kebaktian kan, doa serius berdoa kan. Terus dia sampingnya kentut. Ini yang kentut ini tidak bergeser toh, dia cuma terganggu lah dia. Nggak bergeser. Mulai dia tuh nggak nyaman. Mulai dia ini. Tuh orang Islam itu apapun pasti dia keluar kan, batalkan baru ambil wudhu lagi. Boleh ini masih nyaman dia. Padahal kita udah nggak bisa bernapas ini, bau kentut kemana-mana. Padahal lagi ibadah ini kan, lagi berdoa. Iya, lagi ibadah. Akhirnya apa? Dia belajar Islam. Sekarang mu'alaf dia. Itu teman kami di Zoom itu. Insyaallah itu kentut itu membawa berkah. Iya, terus Teh Hesti waktu masih Karisteng dulu pas berdoa itu ngebayangin apa? Apa yang ada di bayangan? Yesus. Yang mukanya yang mana? Yang fotonya yang itu, yang biasa ada di gereja fotonya yang gondrong, yang ada matahari di belakang, yang ganteng itulah. Lagi ngapain dia? Pas dibayangin? Lagi ya seakan-akan memegang kita. Oh, asik. Yang kayak gambar Mona Lisa itu. Oh gitu. Ya, tuh kan bener Ikhwan. Karena kan gini kan Bang Kores, waktu kita berdoa gitu, ini ya yang di depan itu, yang di depan tuh saya tuh biasanya ngomong juga ya, bilang tuh, ya rasakan kehadiran Yesus saudaraku, rasakan haleluya Tuhan kau jamah kami, rasakan kedatangannya, rasakan jamaahnya gitu. Jadi kita itu berhalusinasi lah, seakan-akan dijamah oleh Yesus begitu. Kayak dihipnotis gitu ya, kayak dihipnotis. Nah bener kan berarti apa? Gua kan dialog dulu tuh gitu. Kristen tuh ya, kalau misalnya berdoa pasti ada ngebayangin muka orang. Iya. Gitu. Iya. Bunda Blokir pernah pernah mimpi gitu ketemu Yesus. Karena kan rata-rata tapi udah pernah naik di sini tuh pasti selalu bilang saya pernah mimpi gini, mimpi itu, mimpi Yesus didatangi, dijamah dan lain sebagainya gitu. Apakah Bunda Blokir pernah bermimpi? Pernah, tapi aku udah Islam. Oh, pernah udah Islam tapi. Apa dia bilang di situ? Gak berkata apa-apa. Nabi Isanya gak berkata apa-apa. Meteor jatuh. Boleh ya ceritain kayak gitu ya? Soalnya takutnya ini kan orang ini gak percaya kan. Pengalaman pribadi. Oke, baik. Ya, boleh meteor itu aku melihat meteor. Terus Nabi Isa itu tidak. Ya bener, Nabi Isa itu orangnya tinggi, tapi kita gak bisa tingginya tuh gak ada pada ini ya manusia kayak di Indonesia. Terus ganteng ya, cuman mukanya itu kemerah-merahan. Jadi dia kayak menjamah kepalaku, memegang kepalaku. Terus aku menoleh ke sana, kawanku mengatakan di sana ada bintang jatuh, meteor jatuh. Nah, kami pergi melihat meteor itu dan meninggalkan Nabi Isa gitu. Itu waktu baru masuk Islam atau udah lama gitu? Biasa kan kalau kayak gitu orang yang baru masuk Muslim mungkin imannya belum kuat, jadi gara-gara mimpi tersebut jadi goyah lagi karena merasa saya sudah ketemu lagi Yesus katanya gitu. Aku mimpinya tahun 2012. Berarti masih baru, waktu baru masuk Muslim berarti ya? Iya, baru masuk Muslim. Ini sama kayak ini saat bini gua pas di Bali mimpi ketemu Yesus juga. Terus apakah dia langsung habis ketemu? Ini panik kayak abis ketindihan, keringetan, banjir keringet itu kasur. Loh, kenapa Pak? Gue tanya gitu kan. Diem aja dia, lama diem aja. Sampai bosen gue nungguin itu. Ini dijawab atau enggak sih? Udahlah, gue push rank lagi gitu. Pas mau push rank, akhirnya dia jawab. Tadi aku mimpi didatangin Yesus. Loh, ngapain keringetan? Iya, serem soalnya gitu. Wah, di situ gue tertarik kan langsung. Ini baru konten. Serem gimana? Gue bilang. Ya itu, jadi dia mukanya tuh kayak domba, ada tanduknya gitu tuh. Serem banget itu mukanya gitu. Lah, itu kan beda sama foto, gue tanya kan gitu kan. Itu kan beda sama foto, taunya itu Yesus gimana?
Ya habisnya si sosok ini yang serem ini, dia bajunya putih juga gitu, putih terus kayak neraka gitu, ada tanduknya Jubah, kan kalau berapi-api. aku jubah. Nah terus kenapa tahu Yesus, gue tanya? Ya soalnya dia bilang apa nama aslinya Tit, kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa kau meninggalkan aku? Wah, di situ gua ngakak. Wah, anjing. Bini gua ketakutan, gua ngakak. Wah, mantap. Alhamdulillah. Nyata bener weh, Islam itu yang benar. Karena itu yang didatangin itu. Kalau aku enggak Bang Kores, Nabi Isa-nya enggak berkata apa-apa. Cuma dia menoleh terus memegang kepalaku. Tapi memang pada saat Ya itu Nabi habis Isa. Ini bini gua yang ya kan yang Yesus, datengin ibaratnya Yesus kan. Tapi habis mimpi itu aku langsung bangun, aku langsung sholat subuh, terus itu aku ketakutan, terus aku telepon siang itu telepon Ustadz kan, ada kawan Ustadz, aku ceritain, apakah mimpi ini menyuruhku untuk kembali ke Kristen atau aku bertahan di Islam? Terus diterangkan lah sama teman itu, barulah jadi aku bertahan di Islam. Aku juga ada pertanyaan ini, boleh nggak? Boleh Bang. Apa yang nggak sama aku Bang? Boleh. Oke. Dulu sebelum masuk Islam makan babi juga? Iya loh. Pertanyaan saya, kentutnya dulu waktu masih makan babi dengan setelah Islam baunya sama nggak? Bang, aku makan babi nggak rajin lah Bang, 5 tahun sekali Bang. Iya, aku tanya itu sama Ya nggak kentutku nggak aroma? bau dong Bang, nggak bobo amat. Nggak ada aroma babinya keluar? Yang nggak ada lah Bang. Oh, berarti jadi tubuh juga, dari daging juga dong kalau nggak keluar, jadi kotoran. Ya jadi kotoran lah. Baunya Apa sama ini? nggak dengan sekarang? Emang aku bisa cium kentut aku sendiri Bang, Ini bukannya orang yang Gurunda, cium. TSD nggak jujur Gurunda. TSD itu nggak zaman jujur. dulu waktu makan babi, pas dia kentut yang keluar itu kepala babi. Pluk gitu. Apaan? Enggak, tapi memang makan babi itu 5 tahun sekali loh. Karena mak bapakku juga nggak makan babi. Mamaku tuh nggak pernah masak babi malah. Ini si Kores nih. Ini si William ini masih komentar juga di bawah. Sakit kali hatimu sama aku, bro. Tapi aku pernah mimpi ini loh, pernah mimpi bulan. Tapi ceritain sini percaya nggak sih? Mimpi apa? Masalah cerita mimpi. Bulan. Ada saksi juga. Agak ada saksi. Si bulan Pernah kenapa mimpi emang? bulan. Aku pernah melihat 4 bulan. Bulan ini besar-besar di kepalaku. Ada bulan satu besar banget. Nah bulan ini itu seperti hidup di zaman Nabi Muhammad. Orang-orangnya gitu kan. Itu habis aku mimpi itu, aku tuh nggak bisa tidur. Ada 3 malam itu karena ketakutan. Nah baru aku beranikan cerita ke kawan aku. Aku mimpi melihat bulan. Bulan ini besar, 4 bulan gitu. Dan ada 1 bulan paling besar. Jadi 1 bulan ini yang besar ini mau aku pegang. Tapi di situ orang-orang zaman Nabi Muhammad gitu. Bah, itu tersadarkan aku karena ketakutan. Terus takutnya di mana? Ya aku takut kayak mau mati aja gitu. Takutnya apa jangan-jangan aku mau mati ya gitu. Soalnya itu bulan kan nggak mungkin kita bisa memegang bulan Bang Kores. Tapi ternyata kucing itu kentut juga rupanya ya. Kucing. Astagfirullahaladzim, lari ke kucing lagi. Kenapa sih Bang bahas kentut Bang? Pernah nggak kalian dengarkan kucing kentut? Enggak, aku enggak. Enggak. Masa sih? Enggak. Bekicot aku pernah Gurunda. Kucing saya itu biasa kentut, baunya bau William. Iya mungkin dia botak gara-gara kena kentut kucing Gurunda. Astagfirullahaladzim, wah, serius deh kan. Masih mau kau datang besok. Salah komal kau deh. Astagfirullah, serius awak nanggapin. Bang Stanley masih udah standby atau belum? Belum. Ya udah, kalau gitu. Nanti lagi kita tanya-tanya. Oke. Aku mau nanya tapi nggak tahu mau nanya apa.
Bingung aku mau nanyanya apa. Oh, nanya ini deh pertanyaannya. Salah nggak kalau saya ini apa sih? Apakah dengan menolak orang melamar kita adalah menolak jodoh atau memang takdirnya kita belum jodoh? Itu gimana sih? Ada yang tahu nggak jawabannya? Jawaban yang bagus, gak ada yang jawab. Kalau aku jawab gak salah, karena itu kan demi masa depan kita. Karena menikah bukan cuma 1 tahun 2 tahun, tapi untuk selamanya. Kalau memang tidak sesuai dengan hati dan perasaan, ngapain dia harus dilanjutkan? Pinter. Ini Sadli, ini ya, kamu kan ini, tapi kamu nggak paham ya. Ini salah nggak sih kita itu kan otak kita pengennya itu pacaran gitu ya. Tapi aku udah berusaha nih pengen pacaran, tapi nggak diberikan oleh Allah, lo tau nggak? Nah itu salah nggak sih kita punya pikiran kotor? Aku juga pengen tuh kayak lu bisa pacaran, nah gitu. Salah nggak di otak kita kayak gitu? Ini pertanyaan apa ini? Ngapain ditanyain? Tadi aku bilang aku mau nanya tapi bingung mau nanya apa, jadi nanya ngawur aja. Salah nggak sih kalau kita punya pikiran kotor gitu? Iya, salah nggak? Maksudnya Bang Kores kan, aku punya kawan banyak ya Bang Kores, janda sama kayak aku, dan mereka punya pacar Bang Kores. Mereka punya pacar dan mereka selalu ngajakin, ayo ke ini, yuk ke kafe gitu, dan aku selalu menolak. Nah pernah suatu kepikiran, aku punya berpikiran, enak juga itu si kawan pacaran gitu ya, punya diajak pacarnya makan nongkrong. Nah pengen, tapi nggak kesampaian, Allah nggak ngizinin. Nah pertanyaan saya, salah nggak saya punya pikiran seperti itu, pengen dia punya pacar gitu kayak si A si B pacaran gua gitu. Salah nggak? Salah, karena kita sudah nggak perlu pacaran lagi. Sekarang gini UTS, bayangin ya, ke kafe nih ya, ke kafe nih, pacaran nih ya, udah tahu haram, ke kafe nih, kafe makan-makan gitu kan, bermesra-mesraan, lagi mesra-mesraan, kamu sayang aku, serangan jantung, itu suul khotimah atau husnul khotimah itu coba? Suul khotimah. Ya itu dia makanya itu nasihat, sebaik-baiknya nasihat itu adalah kematian. Jadi kalau mau berbuat maksiat, pikirin mati. Gak ada ke penyakit yang lain, kenapa mesti serangan jantung? Ya apa enggak, maksudnya gini, kalau lagi mesra-mesraan terus tiba-tiba kena sakit batuk kan nggak mati, dilanjut tapi itu dosanya kan gitu. Bang Kores, tapi aku tengok kawan aku kalau keluar gitu malam mingguan, mereka nongkrong, diajak pacarnya, ya kadang pengen juga sih Bang Kores kayak gitu. Salah nggak sih? Bunda itu nggak usah pacaran, daripada ke apa namanya, ke game ke sana, mending dakwahin itu teman-temannya. Ada tamu, host ada tamu. Itu William itu apanya Bang Zuma? Aduh, ini mah yang kena kentut kucing tadi nih. Iya, Bunda Rahman. Gitu loh. Ya itu maksud aku gini, UTS daripada UTS yang kebawa ke mereka, mending UTS yang dakwahin mereka. Nggak mau. Jangan pacaran. Tidak waktunya. Enggak, mereka didakwa itu nggak mau. Oke, next. Mereka yang dilarang bahas beragama percintaan itu karena tidak memiliki prinsip. Hei, maksudnya Bang Juma ada tamu Bang. Kucing abang lagi kentut Bang. Lagi tidur, Juma itu lagi tidur. Bang Juma, kucing abang kentut loh Bang. Bentar dulu, Bang. Kenapa William? Kamu kenapa? Penasaran kali kau sama guru kami. Kenapa Bang? Bang Juma, kucing abang kentut loh Bang. Ada apa Bang William? Kamu ini kenapa? Bang, kucing abang kentut. Ada apa Bang William? Kamu kok nggak bisa tidur ya malam ini ngobrolnya sama gua aja, Dia naik lah, orang saya datang dari tadi. William bangun jam berapa? Kucing abang kentut loh. Saya jam 3 sudah bangun. Oh, kenapa biasa bangun jam 3? Oh, enggak, sudah terbiasa. Iya. Nah, maksud saya terbiasanya kenapa? Dalam hal Apa seperti nggak begini ya? Nggak mau, gua nggak mau ngobrolin diskusi, lu nggak ngerti. Mending kita ngobrolin aktivitasnya William aja. William kerja.
Setiap hari. Enggak, gue nggak akan ngehujat atau framing. Gue nanya-nanya aja. Enggak kerja saya di rumah aja. Wih, nggak kerja. Oh, Pengangguran ya. ya udah biarin aja lah. Kan jangan kita yang bingung cari uang, biar uang yang bingung cari kita. Nah itu prinsip. Uang yang Nah, bingung mantap, katanya mantap. cari dia. Aduh, Mantap, prinsip wis. apaan? Ini baru. Kita hidup itu. Ini pria rumah tangga ini namanya. Biar uang yang mencari kita, jangan kita yang mencari uang. Nah itu. Terus Anda diam di rumah, duduk, melamun, uang datang gitu. Itu aja nama saya asli. Nggak pakai palsu-palsu. Apa hubungannya nama asli sama nggak ini? usah apa terlalu emosional. Apa hubungannya nama asli sama tidak bekerja? Siapa? Enggak, kan tadi kan kita lagi bahas William kerjanya apa, saya nggak bekerja gitu. Terus nama saya aja asli, itu hubungannya gimana cara Ya, ngehubungin? maksudnya hubungannya begini, kok itu pakai ada yang nama blokir lah, ada yang nama ini. Itu kan Suka-suka gue dong, nama-nama gua. Emang kenapa? lah itu hak sama. Kenapa suka-suka gue dong? Nama-nama aku banyak blokir. Capek noise ya. Bang Kores noise. Bang Iya, Kores. Enggak. Mute dulu. Suka-suka gua dong pakai nama blokir. Kenapa lu Jangan keberatan? cerita yang aneh. Banyak kali sakit, banyak kali tuh kau penyakitmu ya, banyak kali kau pusingi. Nah Kenapa? setiap kamu naikin Kau aja nggak kerja, William, kau aja nggak kerja, kami nggak pusing kok. Kau nama aja kau pusing. apa sih? Untuk apa emosional? Kenapa? Bunda, Lah, orang saya- sejati kok nggak itu kerja, saya orang nggak dapat pusing. mengendalikan dirinya di saat akan marah. Gimana caranya kau Kenapa marah? kalau lagi Kan kayak sebentar begini ya. marahnya harus dikendalikan? Kenapa? Begini, jika kamu melihat Juma, diri kamu, kucing abang lihatlah kentut segala loh, Bang. kekurangan yang kamu miliki. Tapi jika Bang kamu Juma, melihat kucing orang abang lain, kentut lihatlah ini. nilai positif dan nilai kelebihan yang Bang, mereka kucing miliki. abang kentut. Aduh Bunda, diam dulu. Terus kalau misalnya dimarah-marahin orang yang dablek di sini, emang kenapa jatuhnya? Itu sah-sah aja kalau mau marah. Nah itu boleh, berarti kan nggak ada masalah. Kan itu William ada ini hadis- lucu. Hadis Rasulullah, orang sejati itu adalah orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya di saat akan marah. Nah itu hadis Rasulullah. Jadi Kalau nabimu Di kitab kalau, apa? Hadis. Sebentar Bang Kores, sebentar. Kalau Bang, coba diam dulu Bang Kores, kau bersih amat. Bang, kalau kamu nyimak di Kobal Kristen, terus Rasulullah dihina, dihujat, kamu diam senyum-senyum di bawah. Hahaha, betul Oten gitu. Kau senyum-senyum kalau Rasulullah dihina atau Allah dihina, dihujat. Apa kau ketawa-ketawa mendukung mereka gitu? enggak, yang menghina siapa? Yang menghina Rasulullah. Makanya sebelum kau Enggak, saya banyak tanya dulu, ngoceh, yang menghina Rasulullah itu siapa? koteng Ya, kafir itu. Tinggal dijawab Tinggal aja apa? yang kira-kira bisa merubah, mensugesti. Makanya kau kepercayaan bilang mereka. jangan sok-sok pintar Tapi tidak nasihati perlu di sini. kita menjelekkan mereka. Nah itu. Oh, jadi gitu ya. Oh, misalnya Karena- gini. Oh, gini dengar. Yang biasa mereka sampaikan itu. Oh, Tuhan itu kayak kentut, enggak kelihatan. Ah, enggak, bukan begitu. Gitu caranya kita jawab mereka. Atau Jangan, nabimu itu cabul. enggak. Dengar Kamu dulu. Dengar. Kalau misalnya dia bilang nih kafir-kafir penghujat, nabimu itu cabul gini-gini. Oh, enggak. Nabi saya itu begini. Gitu caranya ya. Begini harus Dasar kamu blow jawab. on kau itu. Kamu jawab dengan filosofi. Jangan kamu jawab dengan cara kamu berpikir, karena belum tentu benar itu Bunda. Belum tentu. Ini William siapa sih, Anda kenapa nih? Udah berapa tahun di dunia debat ini Bang? Udah berapa tahun nyimak TikTok ini, nyimak Gurunda diskusi? Host yang naikkan. Tadi disebut dua. Kenapa diturunin bapak-bapak tidak bekerja itu? Kita ngobrol santai. Iya sih, aku juga penasaran gimana caranya uang bisa datang sendiri. Mungkin semua iya. orang di sini mau. Bang Handi yang turunkan. Sebenarnya tuh William itu tujuannya baik, cuma cara penyampaiannya aja. Kenapa? Karena baru saya ketemu William kemarin. Dia itu masalah pinjol sebenarnya. Kayaknya ini Pak William waktu SMA sering diusilin sama temen-temennya ya. Dia jadi Kesel kalau dibully. lihat ada orang nongkrong. Dibully terus. Pernah dulu dia berdiri terus mau duduk bangkunya digeser.
buka Tapi gedebrak kan kita gitu ya. mau tahu bang, cara dia itu nggak kerja tapi uang datang gitu loh. Apa dia punya ilmu? Lah beli turunin. Bagus dia itu nggak Ilmu kerja ngepet tapi dia, uangnya ilmu ngepet. banyak. Uangnya datang, uang katanya Ini datang. ada Meiko tadi. Meiko mau nanya-nanya. Yuk sambil naikin tadi. Mana? Meiko kalau masih ada, ayo sini request. Karena menurut informasi itu ya, orang sabar itu pasti kencingnya lancar gitu. Jadi jamin itu. Benar nggak, Res? Benar-benar. Kalau orang yang nggak sabaran, kencingnya berantakan. Benar itu. Bukan, belah dua, Oh, iya. belepetan. Kan berkulup. Belepetan, ya. Kan berkulup. Nah, benar. Orang Iya, kalau sabar berkulup itu. 2 kali ini ya. Pertama buka sleting terus buka kulup ya. Ah, susah. Iya, dua langkah dia. Orang yang ada itu orang sabar dimudahkan rezekinya. Itu yang benar, bukan masalah kencing. Ih, siapa nih Meiko? Serius Bunda, kalau Serius. Bunda Rama. kencing nggak sabar bisa kena celana loh. Meiko. Bunda Rama nih gimana sih? Kencing tuh harus sabar. Kemarin 2 hari yang lalu ya, Res, si Amos ya. Dia kan gak disunat tuh. Saya bilang, lu dengar gua ya bang. Pokoknya apa kata Bang Andi? Coba lu cium punya lu. Astagfirullah. Gua tunggu pas dia balik. Bau Bang Andi, bau apa? Bau sangi katanya. Dia cium beneran kan. Gitu loh. Oh iya, jorok. Pasti yang nggak sunat itu kalau misalnya dipegang noda yang pegangannya itu nggak hilang pasti. Iya, Kuning bau- terus. Bau sangi. Siapa dulu itu Meiko? Meiko. Meiko, Konghucu atau Buddha? Wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Alhamdulillah. Aku mau bertanya kan tadi lewat typing sama Gurunda kan, kalau misalkan saudara saya yang oten gitu ngasih masakan makan gimana, kata saya tuh boleh tidak, terus kata Gurunda kalau masakan mending jangan gitu kan. Nah yang saya tanyakan itu kalau misalkan saudara saya oten itu yang ini tiap tahun tuh kan rutin ya dia ngasih buat beras zakatnya, ngasih uangnya, ngasih kuehnya gitu. Apakah boleh dipergunakan atau tidak gitu? Karena kan setahu saya, maaf ya kalau saya salah, mohon dikoreksi. Jadi kita itu kalau misalkan mencari rezeki itu harus beserta dengan bismillah juga kan biar halal gitu ya. Nah, Alhamdulillah pertanyaannya udah dijawab sendiri. Terima kasih. enggak, saya mau bertanya Bang Andi. Ya terus sih Bang, bercanda Bang biar nggak ngantuk. Enggak, iya jadi gimana itu kalau misalkan yang ngasih beras buat zakat gitu, terus uangnya, terus kue-kuehnya gitu kan tiap lebaran itu rutin mereka ngasih gitu. Ini biasanya ibu-ibu nih ya, yang biasa masalah kue nih. Silakan Res. Loh, gua kan Pikachu bukan ibu-ibu. Oh iya, ngomong gua. Silakan Bunda. Pokoknya kalau udah gini kenapa sih Bunda disuruh ketawa? Bang Handi menghibur. Apa pertanyaannya? Apa? Nggak denger juga gua. Kalau ini pertanyaannya tadi gini Bun, kalau arisan itu bagusnya menang di awal-awal atau di akhir-akhir? Ah itu Bun, silakan. Ulang pertanyaannya Bang Meiko, mohon maaf. Iya kan? Iya, kalau masalah misalkan arisan. Oten itu kan kalau misalkan gini ya, kalau masak-masakan kata Bang Zuma mending jangan dimakan gitu. Nah kalau misalkan ngasihnya dalam berbentuk ini katanya ambil beras nih buat zakat fitrah gitu, terus ngasih uangnya, ngasih kue gini gitu, apakah boleh dipergunakan atau dimakan atau gimana gitu? boleh. Itu namanya bermuamalah, nggak ada masalah. Bermuamalah boleh nggak ada masalah. Tapi untuk bayar zakat, masa uang dari Oten kita pakai bayar zakat? Bolehkah? Ya nggak ada yang begitulah, itu kan berandai-andai ah. Abang Meko juga mau ngasih andai-andai juga nggak mungkin terjadi lah. Kalau orang miskin itu nggak diwajibkan zakat Bang, orang miskin. Berarti kalau dia dikasih tidak miskin. Bukannya Oten yang bayar zakat fitrah, tapi dia ngasih gitu kan? Karena almarhum ayah saya dulu seorang mualaf. Ayah saya dulu seorang mualaf. Mereka tiap tahun rutin ngasih ini buat zakat fitrahnya, ini buat beli bajunya, ini buat kuenya. Siapa itu yang ngasih? Oten yang ngasih? Iya, saudara saya. Itu sebenarnya Oten kan nggak dikenai zakat buat dia begitu. Ambil aja udah. Iya, dia ngasih jadi buat meringankan aja gitu. Iya, bukan sesama, apalagi keluarga toh. Iya. Nggak ada masalah. Tapi kalau dari dulu ya untuk masakan, kalau misalkan ada acara Imlek gitu ya,
Ya mungkin Nah, kalau gini Bang tadi, kalau misalnya dia saya mau bayar zakat, maaf. Dia Anda kan 10%. Kata Pendeta Gilbert, Anda 10%. Kalau Anda mau zakat 2,5%, silakan syahadat. Itu jawabannya. ya kalau misalkan Kalau acara kalau Imlek gitu. makanan Bang, dia kasih makanan lebih berhati-hati karena apa ya? Kadang tempat masaknya, minyaknya terkontaminasi harus berhati. Udah turun. Kepental kali ya. Udah pagi nih. Udah pagi, tapi aku Bang Stanley udah standby nggak? Supaya udah tutup dulu ya. Gimana Bang? Mau tutup dulu di YouTube. Siap, biar supaya aku bisa tidur nyenyak kan Bang Stanley. Jadi aku Iya, masih Bang. penasaran dari kemarin. Jadi waktu itu kan Bang Stanley masih bersikeras nggak mau masuk Islam waktu diskusi pertama kali di Sahabat Bang Zuma, aku masih ingat itu. Iya betul Bang. Terus kok tiba-tiba dalam 1 bulan bisa langsung ini dapat hidayah. Login. Sebenarnya kalau Oke, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua tadi adalah pada saat Kristen tidak menuhankan Yesus, dia apa sih tadi lagi pertanyaan Bang Kores tadi apa lagi? Menyembah. Itu cara ibadahnya gimana? Cara ibadahnya gimana? Cara ibadah ya. Oh iya Bang, siap. Kalau pertanyaan yang pertama, sebenarnya kalau waktu masuk komal-komal debat itu sebenarnya sudah ada mulai mengkaji apa isi Al-Qur'an gitu Bang ya. Karena kalau saya bedakan Al-Qur'an dan Al-Hadis, karena kalau Al-Qur'an memang murni firman Allah kan Bang ya. Kalau Al-Hadis ini kan lebih banyak menceritakan tentang kisah hidupnya baginda Rasulullah. Saya masih mengkaji di ranah Al-Qur'an gitu Bang. Yang mana memang sudah cukup jauh kajiannya, maksudnya ya saya belum bisa membaca huruf Arab, tetapi saya coba memahami esensi dari isi kitab Al-Quran gitu Bang. Jadi pas naik komal itu sebenarnya sudah sangat kuat tauhidnya gitu Bang, sudah sangat kuat tauhidnya. Makanya waktu itu saya kekeh setiap naik ya, saya tiap naik komal ya tabraknya ya Tritunggal, Oneness, Triteis tidak pernah ketemu yang Triteis, tapi kalau Oneness dengan Tritunggal kan sering lah, tiap naik komal pasti ketemu mereka gitu kan. Termasuk tadi yang saya naik pertama itu yang pakai nama siapa gitu, yang debat masalah ini dengan Gurunda, itu namanya Martinez, itu nama aslinya. Itu pernah saya debat itu dengan Bang Handi Selebes waktu itu, kita bertiga. Bang Handi moderator, dia itu dari Tritunggal. Jadi sudah kuat lah tauhidnya, makanya waktu naik komal terus mungkin adalah dorongan-dorongan juga dari para ustadz, para gurunda-gurunda yang mungkin setelah saya kaji secara ini ya memang masuk di akal gitu Bang ya, akhirnya memilih untuk bersyahadat, karena syahadat yang saya lakukan kan hanya lebih mengupgrade ke menerima baginda Rasulullah sebagai utusan gitu kan. Kalau masalah asyhadu alla ilaha illallah itu kan sudah mungkin dalam versi Hebrew-nya pun kita sudah meyakini itu, yang mana Allah adalah satu-satunya Allah gitu Bang ya. Tinggal mengupgrade kepada bersaksi bahwa baginda adalah utusan Allah. Terus untuk pertanyaan yang kedua, yang disembah itu Allah Bang. Yang disembah itu Allah, yang kita sembah di Kristen Unitarian itu Allah. Karena perspektifnya Unitarian tidak jauh dari perspektifnya Judaism. Hanya berbedanya Judaism tidak mengakui Yesus adalah Mesias, sedangkan Kristen Unitarian atau Yudeo-Kristen dulunya atau Kristen Ebionit itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kalau perspektif tentang siapa Tuhannya, yaitu Tuhannya Yesus itu. Tuhannya Yesus yang disembah oleh Bani Israel atau disembah oleh Judaism. Tuhannya Yesus yang disembah juga oleh orang Unitarian, yaitu Allah. Yang mungkin dalam Bible menggunakan diksi Bapa. Kalau perspektif Unitarian, diksi Bapa itu hanya maksudnya kedekatan. Diksi yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan umat dengan Sang Pencipta, makanya digunakan diksi Bapa. Tidak ada sama sekali korelasi dengan Bapa biologis yang mungkin banyak yang salah paham juga gitu Bang ya. Jadi Allah itu ya Bapa itu gitu Bang, kalau menurut perspektif Unitarian. Jadi kalau tanya ke Unitarian, Elohim sama dengan Bapa ya sama, Elohim sama dengan Allah ya sama gitu Bang. Makanya saya tidak terlalu kritis kepada Trinitas, karena mereka menempatkan Allah pada tempatnya. Walaupun mereka Kristen tetapi menempatkan Allah pada tempatnya. Siapapun dia yang itu bukan Allah, Allah ya satu-satunya Allah itu Bang. Nah kalau menyangkut cara peribadatan, dia ibadahnya masih kurang lebih sama dengan Kristen yang lain, itu datang
kasih 1-2 puji-pujian, terus dengan khotbah sebentar, ya, terus penutup. Tetapi tidak sama dengan Kristen-Kristen yang karismatik, enggak. Mereka lebih tenang seperti Katolik, seperti Advent, karena memang basically-nya ini Unitarian kan 80 sekian persen dari Advent. Karena adalah secara historis kenapa kok dari Advent, karena memang Advent dulunya Unitarian, hanya sedikit ada politik di Eropa pada saat itu, zaman Hitler membantai sekian banyaknya orang Yahudi atau antisemitik lah. Akhirnya banyak Kristen-Kristen yang memang Unitarian memilih untuk Tritunggal biar ya tidak kelihatan gitu kan, karena Advent sudah menyucikan Sabat, Yesus tidak dituhankan. Begitu juga akhirnya ya ini kayaknya Yahudi nih. Akhirnya mayoritas Advent yang didirikan oleh Ellen G. White memilih kembali ke Tritunggal. Padahal kalau pernyataan Ellen G. White, Tritunggal itu bidat. Itu pandangan Ellen G. White, pendiri Advent. Nah, Unitarian ini mengembalikan lagi. Jadi Unitarian ibadahnya pada hari Sabat, menjalankan puasa juga pada hari Sabat, terus tidak memakan daging-daging yang dilarang oleh kitab Torah, yang bersisik dan yang bersirip itu boleh dimakan kalau binatang di laut. Kalau binatang di darat yang memamah biak dan berkuku belah. Nah, jadi tidak boleh memakan darah. Makanya di rumah saya waktu saya masih Advent itu kalau cuci ikan itu sampai hilang gizinya, karena memang tidak boleh sama sekali tersisa bercak-bercak darah dari ikan itu kan. Daging anjing, daging babi tidak boleh. Pokoknya lebih parah lah kurang lebihnya dari Islam, karena mereka cumi-cumi pun dianggap haram gitu bang. Terus kalau yang disembah itu Allah. Terus kalau saya pribadi, karena saya kemarin pandangan Unitarian itu sudah semenjak 2017 sudah mulai ada yang aneh dengan Bible ini. Kenapa Bible Yesus sembahnya Allah, ya kita sembahnya Yesus. Itu sudah dari 2017. Tetapi belum pernah ketemu komunitas. Nah, ketemu komunitas Unitarian itu baru di akhir 2022. Baru ketemu, baru sharing dengan pendeta-pendeta. Akhirnya gabung tuh, itu ada di Semarang gerejanya, namanya Gereja Jemaat Allah Global Indonesia. Itu. Nah, tapi kalau puji-pujian beda dengan yang lain ya. Kalau lain kan Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau kita tidak ada yang seperti itu, karena pujian semua dilayakkan hanya kepada Allah. Contoh, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang. Kayak gitu-gitu. Pokoknya pujiannya murni kepada Allah. Yesus tidak ada satu kawan pun dipuji sebagai Allah. Jadi satu lagi mungkin orang selalu melihat bahwa Unitarian sama dengan Saksi Yehova. Itu beda jauh ya. Unitarian manusia, Yesus adalah manusia, just human. Tidak ada satupun unsur keilahian, apalagi unsur makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Pandangan Unitarian, Yesus adalah manusia biasa yang diberikan kuasa, seperti layaknya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang bisa bermujizat. Tetapi sekali lagi basically-nya adalah manusia biasa, only human. Tetapi kalau menurut Saksi Yehova, Yesus adalah malaikat. Itu bedanya. Sama-sama tidak menuhankan Yesus, tetapi Unitarian Jesus only human. Tetapi kalau pandangannya Saksi Yehova, Yesus adalah malaikat. Nah, itu pun saya sering berdebat sama Maryam atau sama Saksi Yehova yang lain. Mana dalilnya Yesus malaikat? Dalam Lukas mengatakan Yesus berdoa juga perantaranya malaikat, sampai ketakutan waktu bercucuran dia punya darah itu keringatnya seperti darah kan. Nah, itu bedanya. Kalau Unitarian itu dengan Saksi Yehova sama-sama tidak menyembah Yesus, sama-sama Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalau Unitarian betul-betul bertauhid, Yesus only human, tidak ada satupun unsur keilahian ada pada dia. Dia hanya diberikan kuasa layaknya nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kalau di dalam pandangannya Saksi Yehova, mereka itu menganggap Yesus malaikat. Tetapi sekali lagi bukan Tuhan, tetapi malaikat. Itu tidak ada dalilnya juga, itu menabrak dalil. Karena dalil Bible Yesus adalah manusia. Terus kalau saya pribadi, saya mulai 2023 itu beribadah di masjid bang. Ya, ini saya sudah sering ceritakan di komal-komal yang lain. Jadi saya merasakan dalam gereja itu sudah tidak menemukan sosok yang harus disembah gitu bang. Jadi kebetulan di tetangga saya itu ada masjid, namanya Masjid Al-Muhajirin. Nah, saya sembahyangnya di situ, tapi kalau hari Sabat sembahyangnya di situ. Jadi izin sama Pak Imam, masih ada imamnya, masih saksi. Sekarang dia juga kaget, kok sudah mualaf ya. Soalnya iya bang, kita jam ibadahnya sudah sama sekarang. Dulu berbeda jam ibadah. Saya datang ke situ kan, kok kamu Kristen, KTP Kristen kok masa ibadah gitu. Saya debat juga sama Pak Imamnya itu. Pak, orang Yahudi diperbolehkan ibadah di sini, Pak. Sesembahan kita kan sama, yaitu Allah. Kenapa saya dilarang? Walaupun kita berbeda secara antropologis agama gitu kan. Mungkin agama menurut saya yang memisahkan kita, pandangan kita, tapi yang kita sembahkan satu. Nah, akhirnya saya diizinkan tuh ibadah di masjid itu. Jadi ada satu ketika saya sembahyangnya hari Jumat, datang juga di situ. Tetapi saya cari waktu sebelum sholat zuhur. Jadi itu kan panjang tuh, dari subuh ke zuhur kan panjang. Jadi kalau memang pengen ada pergumulan yang betul-betul pengen kusu gitu ya, kurang lebih pengen kusu, datang ke masjid.
Jadi ya mungkin tidak sujud dan lain, tapi nongkrong gitu kayak kalau orang habis sholat itu ya bersilah gitu bang ya, sambil bacakan doa Bapa kami. Ya keyakinan saya waktu itu kan saya berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan sampai amin. Itu semua saya bacakan di dalam masjid pada saat itu. Keyakinan saya sama teman-teman yang muslim lain, ini Allahnya kita sama. Jadi tetapi satu saat setelah hari Jumat sembahyang di situ, keburu datang orang Islamnya, datang ibadah juga kan, mau sholat Jumat. Ya saya sudah di depan, ya sudah terlanjur, ya lanjut aja gitu kan. Nah, habis sholat Jumat, ya pertama sholat Jumat itu masih Kristen bang. Jujur saya pertama sholat Jumat masih Kristen karena kejebak macet, kan kejebak macet, kejebak tidak keluar karena sudah ada jemaat Muslim. Pada saat selesai sholat Jumat, semua mau bubar, imamnya bilang, buat jemaah jangan dulu bubar karena kita mau sholat untuk jenazah di korban gempa di Turki. Pada saat itu ada gempa di Turki, entah bulan apa, pokoknya 2023 itu ada gempa di Turki, banyak umat muslim meninggal di sana. Masjid mengadakan sholat itu, sholat jenazah, sholat goib kalau tidak salah ya. Terus sholat di situ, ya saya pikir wah aman lah, paling ini sama aja dengan yang tadi 2 rakaat gitu. Ternyata tuh sholatnya nggak sujud. Jadi saya paling depan sujud sendirian. Dari situ saya malu, sampai saya sudah muslim pun nanti baru beberapa hari kemarin saya masuk di situ. Sebelumnya sih malas masuk karena malu gitu. Karena malu, karena wah ini penyusup ini. Jadi poinnya bang, intinya yang kita sembah adalah Allah yang sama gitu. Oke bang, terima kasih penjelasannya. Terus untuk komunitasnya sendiri itu bang udah tersebar di seluruh Indonesia? Kalau di Indonesia itu yang paling besar di Semarang, itu yang paling besar ya, pusatnya di Semarang. Di Bandung ada sedikit, kurang lebih sekitar 4 atau 5 kakak di Bandung. Terus di Manado baru mau dibuka tapi nggak jadi karena pendeta yang diutus di sana bilang elder yang diutus ke sana itu kemarin kalau nggak salah sakit dan meninggal gitu bang. Terus ada beberapa cabang yang lain tapi ya kalau bisa dihitung ya nggak sampai lah 100 kakak mungkin, kayaknya nggak sampai lah kalau 100 kakak di seluruh Indonesia bang. Hanya minoritas. Hanya minoritas sekali. Nah kita tuh dulu bang sering ngumpul itu bang, orang-orang yang dianggap bidat. Kita kan dianggap bidat karena tidak menyembah Yesus. Ada mungkin teman-teman lain belum paham, ada Islam yang namanya Islam Daudiyah. Itu ada bang. Saya ketemu tuh sama Islam Daudiyah itu. Jadi saya tanya, Mbak ini Islam ya? Islam kami. Islam apa? Kami Daudiyah namanya. Terus ngapain ngumpul di sini? Di Zoom kita ngumpul. Ngapain ngumpul di sini katanya? Kita ngumpul di sini kaum yang dianggap bidat sama mayoritas katanya. Yang Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bidat, ini yang Daudiyah. Kami yang Unitarian dianggap bidat sama Titi Tunggal. Nah kita ngumpul di situ. Tapi yang pertama sama-sama Tuhannya sama gitu. Sama-sama Tuhannya sama, cuman mungkin yang saudara-saudara kita Islam Daudiyah ini saya lihat memang agak sedikit berbeda syariatnya gitu bang, agak sedikit berbeda pandangannya. Bahkan mereka tuh mayoritas semuanya tuh perempuan, imamnya perempuan, yang berdakwah perempuan, dan mayoritas perempuan bang. Terus mereka lebih ke liberalisme gitu bang. Jadi ya saya tidak mau ngomong banyak, jangan sampai salah, tapi kurang lebih seperti saya lihat gitu bang ya. Terus Islam mayoritas tidak mengucapkan Natal, tetapi mereka tuh bahkan dengan jelas mengucapkan Natal, posting jelas-jelas di Facebook. Ada di Facebook itu, abang cari aja Daudiyah. Mereka tuh sudah hampir hilang Islam, kaidah-kaidah Islamnya itu kalau saya perhatikan hampir hilang. Setelah saya masuk ke dalam Islam, saya mengkaji loh, ini ternyata Daudiyah memang agak sedikit jauh dari apa yang disyariatkan dalam syariat Islam. Tetapi ya itulah akidah mereka, saya tidak mau komentar lebih jauh, tapi itu ada. Saya baru ketemukan nanti di situ karena kita ketemunya itu di komunitas Unitarian itu adalah bidat untuk Kristen. Nah, Daudiyah ini dianggap bidat oleh Muslim. Nah, itu ngumpul di situ, bang. Kita silaturahmi. Bang, pertanyaan saya lagi kembali. Kan ini komunitasnya masih beragama Kristen dan menuhankan Allah. Nah, kenapa mereka itu nggak? Ya udah kita kan kenapa nggak masuk Islam aja? Karena kan Islam itu Tuhannya adalah Allah gitu. Kenapa nggak ke Islam aja langsung? Kenapa harus memakai titel agama Kristen? Iya bang, mungkin ada banyak alasan bang. Yang pertama pemahaman mereka Kristen adalah pengikut Kristus, bukan penyembah Yesus atau bukan penyembah Kristus. Jadi mereka masih kekeh dengan Kristus karena mereka yang alasan pertama mungkin karena mungkin belum masuk dakwah Islam yang betul-betul bisa menyentuh menyentuh kolbu bang ya. Karena terkadang kan bicara akidah ini kan ada banyak media, banyak pintu. Bisa lewat pintu pikiran, bisa lewat pintu hati. Ada 2 gerbang yang sangat besar di dalam jiwanya manusia itu ya, pikiran dengan hati. Ya kalau saya insya Allah alhamdulillah dua-duanya. Di saat hati mulai tersentuh, pikiran juga jalan gitu bang. Tetapi ya itu mungkin tinggal itu kita, kalau saya sih pribadi, kalau mau menginjil kepada orang Unita itu tidak sesusah kita mau
mau syahadatkan orang. Saya waktu muslim kan sudah beberapa Unitarian, si siapa kemarin? Ada 2 orang Unitarian yang satu komunitas dengan saya kan sudah ikut. Kan gini bang, di komunitas saya bikin grup di situ bang, bikin grup yang Unitarian lah, termasuk beberapa saksi Jehovah, termasuk Mariam. Saya bikin grup, di dalam grup itu kita kaji tuh Yesus itu siapa sih kayak gitu. Nah, di saat semua di situ ya mungkin ya minta maaf mungkin bukan karena saya lebih memahami apa daripada mereka, tetapi terkadang di situ saya dianggap lebih senior lah, kurang lebih dalam perkara literasi. Nah, itu saja sih, maksudnya bukan berarti saya lebih baik dari mereka, tetapi dari sudut pandang literasi mungkin saya dianggap lebih senior. Mereka tuh ngikut apa yang saya bilang, diikuti gitu-gitu kan. Nah, pada saya mualaf, mereka tuh kayak kehilangan apa gitu. Sampai ada yang nangis-nangis begitu, termasuk Mariam itu kan. Wah, pokoknya heboh tuh. Waduh, di Bang Stanley udah mualaf gitu. Ya, saya bilang, saudara-saudaraku saya pamit izin untuk mualaf karena kita sama-sama masih mencintai Yesus Hamasiah, tetapi saya mungkin masih akan melihat beliau dari sudut pandang yang lain. Walaupun kita sama-sama punya pandangan, tetapi saya akan mencintai beliau dari sudut pandang yang lain. Tokoh yang kurang lebih sangat fenomenal dari 2000 tahun terakhir. Saya sudah tidak mau berpolemik di sana, saya mau terus akhirnya setelah saya mualaf ya step by step mulai kaji-kajian. Ada tuh siapa nama Yosi itu Unitarian bang, ada tuh mualaf namanya Yosi itu Unitarian. Mualaf yang namanya Stanley juga yang dari NTT itu juga Unitarian juga bang. Tetapi sekarang ya mereka semua sudah mualaf semua bang, sudah mualaf. Termasuk Mariam yang saksi Jehovah juga dia Unitarian. Cuman dia Unitarian itu kemarin dia masih menganggap Yesus malaikat. Makanya di internal kita saya bantah, tidak ada Yesus malaikat, tidak ada dalilnya bahwa Yesus adalah malaikat. Nah itu sih kalau ini bang, jadi secara konsep penyembahan kita sembah Allah yang sama. Jadi lebih tepatnya sih Kristen ini lebih tepatnya dibilang Nasrani sih bang. Kalau kita lihat dari apa yang diliterasikan dalam Al-Quran lebih ke Nasrani, pengikut Nabi Isa gitu bang. Cuman mereka memang masih kekeh untuk terfokus kepada literasi-literasi yang menarasikan apapun yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Jadi mungkin tinggal PR-nya kita, mungkin saudara-saudara kita apologet. Kalau apologet sebenarnya tidak punya banyak perbedaan sama Unitarian. Paling ya para ulama-ulama bagaimana ya, dari sekian banyak ulama kan punya trik masing-masing. Ada yang menyerang pikiran, ada yang menyerang kolbu. Tinggal bagaimana mereka bisa bersyahadat, karena PR-nya tinggal bagaimana mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Tetapi kalau bilang bagi nabi, mereka akui juga kok sebenarnya. Mungkin bisa lihat video saya yang saya pernah posting tentang Unitarian, itu statementnya pendeta langsung. Jadi bukan jemaat tetapi pendeta, elder ya, kita sebutnya elder. Elder bilang, baginda Rasulullah itu nabi, utusan. Dia diutus untuk Bani Ismail sesuai dengan pandangan Yudaism. Jadi sebenarnya ini tidak ada bedanya dengan Yudaism, hanya dia besar di luar Israel dan dia tidak menyembah Yesus tetapi mengaku Yesus Mesias, tetapi di luar Bani Israel, kurang lebih seperti itu bang. Karena pandangan mereka dengan Yudaism tidak ada bedanya. Coba besok ajak orang Unitarian nongkrong atau ngobrol terus tanya siapa Nabi Muhammad. Kalau tanyanya ke jemaatnya mungkin dia bingung karena dia kan tidak punya literasi sampai ke situ. Tetapi kalau tanyanya kepada para pendeta-pendeta yang memang pastikan mereka belajar Islamologi, ya pasti mereka akan menjawab dengan jujur. Yang mana baginda Rasulullah adalah utusan. Ya mungkin mereka tidak menggunakan diksi nabi tetapi utusan Allah. Ya kalau mungkin nabi mereka akan muncul polemik lah mungkin ya polemik kayak gitu. Jadi karena memang ada klaim-klaim bahwa Isa adalah nabi terakhir atau Yesus adalah nabi terakhir, makanya di saat menggunakan diksi nabi itu akan menjadi polemik. Tapi kalau mereka sering menggunakan adalah utusan Allah, kurang lebih seperti itu bang. Oke bang, terima kasih bang penjelasannya luar biasa, masya Allah. Semoga istiqomah bang. Bang Kores gimana? Kita lanjut. Oh nggak standby, ya udahlah teman-teman, kita tutup aja dulu. Siap bang. Abang di Makassar juga bang, abang tinggal. Lanjut kemana? Ayo bubar. Udah subuh belum? Lo Aku di Makassar bang, di satu rumah sama bang. Oh kemarin sempat jalan-jalan ke sana, belum sempat ketemu. Nanti lah kalau jalan-jalan lagi kita nongkrong bang, Masaraba lagi kita. Oh jadi sempat ke Makassar bang, sempat ke Bolangi juga. Kalau ke Bolangi tidak sempat, saya cuma mampir di Sudiang situ bang, di dekat Pertamina tuh. Iya, ketemu Bang Zuma juga. Iya ketemu bang. Saya waktu itu ada 4 hari 5 hari lah tugas di Makassar, 4 hari 5 harian lah. Makanya jumpa dengan Bang Zuma toh. Nanti kalau ketemu dengan abang ya kita nongkrong Masaraba lagi. Siap bang, siap bang. Baik. Siap abang. Bang Kores dibantu ditutup bang. Oke, ikhwan fisabilillah, demikianlah live sahabat Bang Zuma kali ini.
Barakallahu fiik Gurunda untuk ilmu-ilmunya, dan kami semua semoga Allah berikan kesehatan selalu, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalur ini dalam membantahi syubhat dan fitnah dari para penghujat laknatullah alaihim. Dan semoga dengan penjelasan-penjelasan tentang Islam dari kami semua, wabil khusus dari Gurunda Zuma, bisa menjadi asbab hidayah biiznillah untuk orang-orang yang ingin mencarikan kebenaran, menyusul akhina Stanley di sini, gitu. Amin amin Allahumma amin. Yuk sah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairumah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah